Enggak, jadi ada yang namanya Fardiansyah, dia itu dari Muslim, terus jadi OTM, jadi misionaris dia. Satu grup sama Effendi Usman, sama si Jamal Dodi juga, Jamal Dodi, Effendi Usman. Mereka tuh grupnya Muhtadin. Jadi memang Muhtadin itu dapat spesial posisi lah, ya di tim penginjilan itu. Dikirim kemana-mana. Terus kemarin gara-gara dia rindu pulang waktu ketemu sama mamanya, ya mereka sedih gitu. Mereka sedih karena dia kan terakhir akhirnya dia kembali ke Islam. Kembali ke Islam. Nahwi saya belajar alfiyah, jadi nggak usah merendahkan orang. Bulan ada yang ngasih duit, yang ngasih itu kurang lebih 1 bulan paling sedikit 5 juta, kalau aktif bisa 10-an juta gitu kan. Jadi begitu di Islam dia nanya, ini gimana ya? Dia bilang, aku susah hidup, minta susu anak, minta ini, minta bantu, banyak lah. Termasuk Kodondi juga ada bantuin ya. Aku pun ada 2 kali dimintain, ya 2 kali dimintain ku kasih. Terus yang ketiga aku pikir ya nggak mungkin gitu, karena terlalu dekat gitu. Baru minta, minggu depan minta lagi, nggak lama minta lagi gitu. Ya terakhir karena nggak tahan dengan kemiskinan dia kembali. Ya itu Kodondi lah paling tahu. Karena murid Kodondi itu, binaan Kodondi. Silakan Go. Apaan? Binaan apa? Silakan. Orangnya ngilang-ngilang, bisanya cuma minta duit. Jadi ada juga ya yang ada juga ya kok yang manja-manja kayak gitu ya. Ada. Ya. Nah itu kan karena duit nih. Tapi ada nggak sih yang dari Kristen mualaf terus ngeprank kayak kasusnya Bang Handi yang disunatin itu? Siapa Bang Handi waktu itu? Si Rian. Siapa itu? Rian tuh siapa itu? Itu ada nggak kok yang kayak gitu kok? Muslim terus udah dibantuin, disunatin terus dia balik lagi jadi OTM gitu. Cuman pengen sunat doang gitu. Belum, kalau yang begitu sih belum ada. Ya cuman itu lah kan biasa itulah. Itu kan misionaris beda itu. Ada satu orang kok yang di Solo kok. Oh, di Solo. Iya, yang kita bersyahadat di Sragen. Oh, cewek. Iya. Balik Kristen dia. Balik, sekarang dia masuk ke Ortodok. Wih, di Ortodok. Wah, ini pengikut Agatha kalau ini. Lebih susah itu 7 kali sehari itu. Kalau yang saya tangani ya kayak si Candy kan, pura-pura ternyata dia ngeprank gitu loh. Didatangin rumahnya sekali, minta maaf, berulang lagi, datangnya yang kedua kali, ya kantor polisi urusannya. Gue datangin lah rumahnya. Ya adanya sekarang kemana? Gak ada lagi, hilang kan di permukaan. Udah masuk penjara nih ya? Ya udahlah, nggak usah diceritain di sini lah. Yang jelas udah nggak ada, kan gitu ya. Serius? Astagfirullah. Ya yang nganterin ke Polda Metro siapa? Oh, nggak tahu. Pantesan Ya, nggak pernah. ya lihat mobil patroli ke rumahnya malam-malam, bawa ke Polsek Kelapa Gading dulu. Orang Polsek bareng gue, bareng kita tim ke Polda Udah Metro. sidang dia? Udah sidang? Udah lah, nggak usah diikutin lah. Yang jelas orang kayak gini jangan sampai deh. Mau kemana sih lu kalau nggak ketemu? Kita mau turun juga dulu, si Juni udah turun. Ser, turun Ser. Bang Ian, Bang Ian, Ser. Mana sih? Mau besok kan mau ke Jakarta, mau istirahat lah. Alah, mana ada itu bentar cuma pindah koma. Dia cuma pindah koma, nggak mungkin. Coba lihat sampai jam berapa, coba lihat. Ripa lah. Sedoni. Minta topi. Apa? Minta topi. Nih, Kasih DP kok. Kasih DP kok. Ini enggak, gue udah punya yang DT mah, udah 2 gue. Alah bohong. Mau yang mana? Alah banyak cerita Sedoni mah. Nggak, mau yang mana? Alah bohong. Apa yang dikasih DT?
Ya itu kan inisial pemberian, inisial pemberi kan gitu. Gimana sih ceritanya kok? Enggak pakai jilbab, pakai topi tahu. Aduh. Ini siapa Bang ini? Dia, Sama- Bang Dia, Bang Dia. Assalamualaikum Bang Dia ya? Kan ya? Siapa? Open dia kayaknya. Dulu aku mau turun ah. Debat ini. Assalamualaikum, dadah semua. Kalau dia mau nyamperin yoga, dia terus mau nyamperin yoga aja. Jangan bikin Dia fitnah. baru beberapa jam juga udah kangen sama yoga, nggak sekoma. Astagfirullah, sampai jangan pagi. gitu. Ntar perang dunia kedua loh. Iya, baru bisa beberapa jam sama yoga mualaf. Ya Allah. Nggak ada nanti saudara ini bilang iya lagi. Emang iya kok. Emang iya kok, Enggak. jadi emang mantau kok Iya, dia, iya. ini mantau. Apa ya? Apa ya? Bang? Apa ya? Kemudian iya terus. Iya. Apa sih? Apa Apa emang? sih? Enggak ini orang sih. Bapak nyuruh ini. Oh yang dibicarain kau bener kan? Iya kan? Ya iya pokoknya iya. Iya kan? Iya aja dulu. Jangan menyebar fitnah. Tanya Ntar gua- dulu, Kodoni Perang tahu dunia nggak yoga? kedua. Yoga mana tahu nggak? Enggak, Sedoni nggak tahu lah. Sedoni nggak tahu. Mah juga Sedoni ngapain ngurus ituan coba? Kayak nggak ada kerjaannya aja dia banyak kerjaannya. Malas ngurusin gituan nggak ada duitnya. Makanya kan. Kalau Pokoknya ini nanti suka kalau banget. ada ini, kalau ada akun Kodoni palsu, Waduh. kita langsung tinggal bilang aja 889 dalam bahasa Cina. Coba lihat ini Rira. Ya kok? Ini mau nikah sama yoga ya coba. 889 dalam bahasa Cina kok. Kenapa emang? Emang bisa? Bisa. Gua juga nggak bisa bahasa Cina, gimana sih lu Ben? Apa lu, Gren? Nah, gitu dia gitu ya. Bahasa Cina mana? Cina ke. Bahasa Cina apa itu kayak gitu? Gua suruh ngomong Cina bisa nggak? Bisa, jago gua. Jago. Iya. Coba. Gitu. Teman. Cina gitu dia pasti. Cebi bisa loh, share. Cep lu aja Sedoni. Nih, gua dengar bahasa Cina. Gua ngomong Cina, gua dengar. Iya. Cina, tuh kan bisa. Apaan sih? Kan bener kan? Kan bener. Enggak sama Cebi tuh lo ngomong Mandarin. Ni hao ma se shi. Cebi bisa bahasa Mandarin. Bisa. Bisa. 不会， Hah? 可以了，可以。 Coba cep 我 coba 不 cep. 会枪可以，我枪枪ini. Iya. Wow, Enggak, soalnya setiap hari tuh belajar sama Julius kok. Jadi kita belajarnya by phone jadi Enggak dia pacaran sama Juli, Ser. Oh. mana ada. Ser, dia mau nikah sama Julius. Si Juli kan sama nikah kan, nanti si Cebi itu calonnya. turunin moderator turunin apa ini kemana-mana nggak jelas dia mau nikah gue yang kena kayaknya nggak ada. Gue nggak ada guna ini bahas kayak gini ya, tinggalin aku lu nggak ada edukasi nih percuma ada Donita di sini nggak ada edukasi. Enggak, kayak lu ada edukasi aja kalau sama yoga nggak ada, lu nggak ada edukasi kalau sama yoga ada. Mending ini aja, mending tanya Kodoni kenapa dia bisa terjun ke TikTok, padahal di TikTok bagi dia Iya nggak ada edukasinya. karena ada TikTok itu, karena ada akun yang nama dia itu, makanya dia turun. agak semua itu udah turun dia mah. Dia pernah cep, cuman dia lihat nggak ini kalau di TikTok. Oh ya turun biarin aja dah. Assalamualaikum. Turun dari tadi ngomong banget turun. Iya, siapa juga yang larang, cuma kita mau bilang pasti kita pindah ke rumah. Gak ada gitu larang gitu, jangan dong Nggak gitu. ada, Sini nggak aja ada. dulu Uni. Sedih kali ya. Tadi nungguin orang turun lu nggak turun. Harusnya bilang dong, jangan dong sini aja dulu gitu. Udahlah, assalamualaikum. Mau aja dilarang lu macam penting kan. Gatal. Iya, aku Ayo bagi Oten silakan ajukan satu pertanyaan di atas ya, ayo. Ya, terutama alumni STT ini lah kalau memang mau Ya, kalau bertanya. STT manapun boleh, kami bertanya lah. Sebelum bertanya kami larang. Beli muar. ada kotanya. Ketua yayasan, ketua yayasan, ketua STT, ketua lembaga hukum. Wis.
mantep ya, 3 ya, Glenn. Biarin Ini ada Bang Juma nih. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ko. Masya Allah. Awet muda beliau. Dipalsu-palsuin sama orang Bang Zuma. Iya, saya monitor itu kok. Saya monitor. Orang-orang tidak punya kerjaan. Ya sama Bang Juma ya sampai begitu ya. Fans sama Kodon lah. Mereka orang kurang kerjaan, manusia tak bertulang itu. Manusia tak bertulang dan nggak bertuhan gitu ya. Nggak bertulang. Orang sakit hati, barisan orang iri. Sebenarnya orang-orang yang udah nggak bisa ngebantah, tapi nggak tahu mesti ngapain gitu kali Bang ya. Betul kok. Nanyanya tadi cuma nanya kata kami di Quran tuh artinya apa gitu katanya. Artinya satu apa banyak gitu. Dia Dan ingin katanya saya kalau ngomong nyebut kamu antum itu artinya satu apa banyak. Nggak ada yang mau jawab. Iya, nggak bisa mereka jawab. Ini orang-orang ini mau mengartikan Al-Quran pakai bahasa Indonesia, ini susahnya. Nah itu. Mereka merasa bahwa Al-Quran itu diwahyukan pakai bahasa Indonesia. Nah, Jadi mohon maaf Al-Quran ya. itu harus dipahami dengan rasa bahasa Indonesia. Nah iya, maksud saya gini, ini mohon parah. maaf, saya sering ditanya begitu kan sama Kristen ya. Saya jawabnya begini, ini mohon maaf, bukan saya merendahkan bahasa Indonesia, bukan. Bahasa Indonesia tuh kosakatanya paling cuma 200.000, paling 250.000. Lah bahasa Arab 12 juta kosakata mau dibandingin coba Bang. Itu dia makanya kok. Lucu saya lihatnya tadi tuh. Mau naik juga, Ya. tapi mati lampu soalnya. Dan mereka nggak mau diskusi. Orang nanya, giliran dijawab, ditanya nggak ada yang mau jawab. Betul. Disuruh open cam, nggak ada yang mau open cam. Diajakin debat tatap muka, nggak ada yang berani. Lah gimana coba? Kalau si Halilintar itu cuman bertanya aja kerjanya dia tuh. bertanya. Nggak pernah mau menjawab dia. Itu si Halilintar, si raja apa? Raja Singa. Oh? Raja siapa tadi? Ada singa. Raja Si Singa. Haluludah. Iya, Haluludah. Nah, ini mumpung ada Bang Zuma nih. Coba naikin satu, siapa tadi yang ada di situ tuh? Haleluya itu Haleluya cuman tukang bingkai foto, nggak ada foto-fotonya sama sekali. Bingkai doang, framing mulu. Ya, bagi Oten yang siap tahun terus naik. Teman-teman yang komen di sini, merasa emang ada oten yang ini berani ya, naik ya, yang merasa oten aja typing saya oten gitu, baru saya naikin. Soalnya banyak banget ini milih satu-satu nggak mungkin. Tinggal milih aja, ada Konggolitan, ada Bang Juma. Tinggal milih. Emang kenapa? Kebi, saya Oten dulunya. Nggak penting sekarang, nggak penting. Masih ingat Glenn? Saya Kamu Oten Oten ya? dulunya. Kenapa? Aku mau alat Iya. Bang. Saya ingat pertama awal dia masuk Jum. Kamu Oten ya? Enggak Bang, saya Glenn Daniel. Iya kamu Oten, bukan saya mau alat Bang. Bang Handi turun ya? Hah? Bang Handi nggak tahu. Bahkan di Oten dari turun dia takut daripada dia Bang Juma. Bang itu Kodoni juga dulu Oten tuh dulunya. Enak aja. Gua kan mantan kafir. Otan. Ini ada King siapa ya? Nggak, dulu waktu Kodoni itu masih oten, belum ada sebutan oten mungkin. Jadi oten itu baru beberapa tahun belakangan ini, sama itu pencetusnya oten tuh yang ada di atas. Belum ada sebutan oten dulu mah. Jadi Bang Zuma seharian nggak online kemana Bang Zuma, bisa diceritakan kepada saudara kita yang dari tadi pada nungguin, bisa diceritakan kenapa baru? Enggak. Ini baru nyala lampu. Jadi seharian ini Bang Zuma ada di tempat di kegelapan teman-teman ya, baru nemui jalan terang nih malam ini. Seharian gelap gulita di sana, jadi belum bisa live.
Nah, sekarang kita tunggu Oten atau mau bahas STT lagi. Bentar, aku cari ini. Dengar-dengar ada yang mau bantu STT melapor. Ya, siapa lagi? Iya ada bang katanya bang. Siapa lagi yang mau melapor bang? Siapa? Aku tunggu bang gitu loh. Katanya dia mau bantu siapa? CTTT untuk melapor yang memfitnah CTT. Gimana ini? Ya kalau mau bantu wajar, itu hak dia tuh membantu, nggak masalah. Pertanyaannya mampu atau enggak? Yang dibahas Islamologi, mereka klarifikasinya soal gedung. Nyambungnya kayak mana itu? Itu bukan gedung kami gitu. Itu bukan jas alma mater kami. Iya, enggak ini Keluar, ingin bantu katanya. Kita harus mendahulukan hukum. Begitu STT, kita harus mendahulukan intelektualitas. Apa itu coba? Yang mau bantu siapa lagi kalau bukan adiknya Bang Zuma itu? Siapa lagi sih kalau bukan adiknya Bang Zuma itu? Yang Pak pengacara yang bla 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 bla. Lucu aja orang ini. Oh, ada tak itu Ki Bang? Enggak tahu, mungkin kakek. Cep ini King siapa Cep? Mana King? Jadi Siapa Ini yang Dondi naikin? gimana? Tentang STT Paman Dondi. Sebentar, Tanggapan King dari Tis Paman Dondi. 27 ini siapa ya? Bentar bang. Selamat malam King. Kepencet mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi korban akunnya Kok Dondi 1 hari ini ikuti dia padahal bukan Kok Dondi. Saya juga pertama lihat akun itu kok Dondi kok rasa-rasa aneh. Aku dengar baik-baik suaranya, oh bukan dia, kurang ajar. Ternyata Kok Dondi juga dibuatkan akun bodong yang biadab orang-orang itu sudah bang karena lama itu bang. dia ini saya bilang kenapa nih ngoteng-ngoteng berkuar-kuar baru Kok Dondi tidak kasih klarifikasi kah? Aduh berkuar-kuar betul baru kenapa ya Kok Dondi tidak kasih ini. Aduh sungguh sampai saya emosi tadi betul bang. Jangankan Bang Juma, Kok Dondi, Bang Ersaju yang santun kalau diskusi aja bisa di cloning, apalagi. Tapi nggak ada yang berani ke saya bang. Iya Bang Ian nggak ada ya, Bang Ian nggak Kalau ada ada. berani saya langsung cari nih, betul di Thailand. Makanya kayak saya dong galak-galak di TikTok jadi nggak ada yang cloning. Aku juga ada kena. Ya Bang Ujo kan gak galak, yang galak kan saya doang. Ya sih, ya galak. Keras banget. Makanya saya tanya Trinitas tadi, aduh penjelasannya panjang sekarang. Coba tanya Kok Dondi nih asli Trinitas itu gimana penjelasannya, coba tanya. Soal apa? Kok Iya, ada betul, nanya kok. penjelasan Coba jelasin tentang Trinitas tuh. Trinitas. Iya, 3 Tuhan, 3 dewa. Trinitas kan gini. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Beli bodrek. Iya betul. Bukan bodrek lagi tuh, kombantri. Nah iya kan, kalau mau dibilang Trinitas, Paling lucunya tadi Trinitas itu kok kan adanya baru antara di abad ini keempat. antara Islam dengan Islam lagi yang berdebat kok tentang ini, tentang pernikahan beda agama. Bagaimana menurut kok tentang pernikahan beda agama? Kalau ada orang Islam bilang boleh nikah sama orang Kristen, berarti orang Islam itu nggak paham Quran, gitu aja. Gampang sih sebenarnya. Karena apa? Karena yang disebut dengan Ahlul Kitab itu kan harus punya punya nasab sampai ke Bani Israel. Karena di Quran yang disebut dengan Ahlul Kitab kan cuma Bani Israel, nggak ada Banu Kristen kan?
Betul. Nah, Kristen itu Kok? bisa dibedakan. Kristen itu bukan ahlul kitab yang dimaksud sama Quran. Bukan. Nah, jadi kalau mau paham Quran tentang siapa yang disebut dengan ahlul kitab, itu sebenarnya nggak ada hubungan sama Kristen. Betul. Yang namanya ahlul kitab harus keturunan Bani Israel. Kalau bukan keturunan Bani Israel berarti bukan ahlul kitab. Udah, itu yang paling gampang ya. Terlepas daripada Kristen itu syirik dan musyriknya, terlepas dari itu dah. Nggak ada urusan sama itu dah. Tapi Kristen bukan Bani Israel, jadi mereka bukan ahlul kitab. Udah selesai. Ini menurut pendapat saya. Itu udah betul itu. Sahih. Kalau Sahih. tidak salah, Ustaz dari Malaysia tadi, Ustaz Har namanya. Iya, jadi kalau ada orang Ini Islam kalau Malaysia yang tadi yang bilang boleh membolehkan nikah beda sama, agama. ini mohon maaf ya. Saya belum pernah upload di YouTube saya. Saya pernah ngobrol langsung sama Quraisy Shihab, ya. Bersebelahan nih, duduknya sama saya nih, bersebelahan nih. Beliau masih mengikuti pemahaman bahwa orang Islam masih boleh nikah dengan orang Kristen. Cuman karena orang tua ya, saya nggak enak ya. Saya bilangnya cuma pelan-pelan aja, Pak, dengan segala hormat, menurut saya orang Kristen itu bukan ahlul kitab yang dimaksud Quran. Nah gitu aja. Walaupun mungkin orang Kristen sekarang punya akidah yang sama dengan dengan kaum Nasoro yang menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan ya. Walaupun akidahnya sama, tapi orang Kristennya kan bukan Bani Israel gitu. Itu yang pegangan saya di situ. Udah gitu kan gampang. Kita baca aja Quran Al-Baqarah ayat 221. Selesai perkara. Betul nggak, Bang Suma? Iya. Begini, Ya sudah. Sahih. dan begini Bang, apakah Saya malah sering mengatakan bukan ahli kitab. Saya katakan ahlul kitab itu yang betul. Oh, bahlul kitab. Iya dong. Nggak usah jauh-jauh kita ngomong ke Al-Quran segala macam. Peraturan Indonesia sudah melarang itu. Pasal 1 Iya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa ini kok, perkawinan itu sah apabila tidak melanggar hukum agamanya masing-masing. Itu aja. Di Islam dilarang, di Kristen dilarang, di Buddha dilarang, pada dilarang semua. Permasalahannya kenapa dilanggar? Kita negara hukum kok melanggar hukum. Nih, gini ya. Nih, gini nih. Saya ada yang mau saya tunjukin nih ya, sebentar ya. Ini kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita kalau di Islam jelas nikah beda agama dilarang. Semua agama di Indonesia keenam-enamnya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya melarang beda agama. Oke, sekarang kalau Hindu, Buddha, Konghucu kita mungkin out of topic atau out of context lah. Yang sering terjadi kan pernikahan agama antara Islam dan Kristen. Sekarang kita coba lihat ayat di dalam Kristen dan kita baca tafsirnya aja ya. Ini ada apa nih, Alkitab Sabda kan ya. Kita lihat aja nih di dalam 2 Korintus mana nih, 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ini supaya sama-sama baca aja nih ya. Kebaca nggak itu? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini ayatnya bunyinya begini ya. Sekarang kita buka tafsirnya nih. Nah, tafsirnya kita buka yang live nih ya. Ini full live nih ya. Saya perbesar nih. Kebaca nggak? Kecilan. Jangan suruh masuk ulang. Sebentar, saya copot dulu nih. Bentar ya. Mohon maaf Bang King, kalau sudah gantian sama Kak Nora ya Bang King. Terima kasih. 2 Korintus 6:14. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus.
ayat 2 Korintus 6, 14-16. Kita baca nih tafsirnya nih. Karena itu, orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi, perhatikan nih, kemitraan dalam dunia usaha, 1. Golongan rahasia, 2. Kencan, ya, pernikahan, dan persahabatan karib. Jadi nggak usah menikah. Berteman persahabat karib aja nggak boleh di dalam tafsir 2 Korintus 6 ayat 14. Perhatikan lagi nih, hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Jadi nggak usah menikah, berteman nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, kencan nggak boleh. Nah, apalagi menikah gitu. Ya, ini Kristen loh. Ini tafsirnya Kristen loh. Nih, ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Berarti Kristen juga melarang orang Kristen menikah dengan orang yang bukan Kristen. Sekarang kalau ada orang Islam menikah dengan orang Kristen, berarti yang Islam melanggar Qurannya, yang Kristen juga melanggar Bible-nya. Gitu aja. Paham ya maksudnya ya? Paham. Jelas. Itu dalil Bible yang melarang menerima orang yang akan membawa kepada pemahaman yang berbeda dari ajaran Kristen itu kan kan? Di mana tuh? Lupa tuh. Bentar, aku sapa dulu bentar. Bang Benny Lim, assalamualaikum, selamat malam. Bang Benny ini Muslim atau Kristen? Assalamualaikum. Benny Muslim. Benny ditanya. Bang Benny Muslim. Udah tahu dibilang assalamualaikum. Bang Benny itu yang awal saya di Garut tuh. Kenapa? Ragu-ragu. DPW Jabar ya. Karena namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nanti pun saya mau diturunkan gak apa-apa. Tapi saya minta apa aja dulu sebentar di follow akun kan. Tumbang semua kena Bennett. Akun Dondi sehat. Alhamdulillah, Nora sehat. Alhamdulillah. Masih Nora? Iya masih. Emang udah berbeda ya kok ya? Masih Nora. Kan saya nanya masih Nora. Oh Noranya enggak jangan pakai K. Makanya gue ketawa Nor. Mana sih lu? Nggak boleh kayak gitu lah. Oh ya. Nama aku tuh sebenarnya Nur, bukan Nora. Oh Nur. Oh jadi panggilannya Iya. Nur. Nur. Loh, yang dilakukan dong. Jadi pelaporan itu salah nama. Lu jangan kayak gitu. Memang kurang asam sih siapa nih lah. Julius. Lanjut. Jadi panggilannya Nura. Kayak gitu Julius. Ya? Jadi panggilannya Nura. Itu nama Kristen. Oh nama Kristen. Iya. Namanya kedua. Sada tahun berapa? Sada tahun berapa? Udah Nora? lama 2003. Duluan Nora berarti dari saya. Iya. Oh masya Allah. Nggak pakai K kok, nggak pakai K. Nggak pakai K loh. Hah? Siapa yang manggil saya? Nama saya Nora nggak pakai K. Iya, Nora. Iya Nora bukan Norak. Iya Oh, tahu. bisa kayak gitulah Bang Glenn. Dia kayak Tadi gitu perjelas kali. aja biar nggak salah. Kan kodong ini suka memutar kata-kata kalau Suka-sukamu lah, suka-sukamu. Hati-hati kalau ngomong sama Glenn. Kodoni kan orang Cilacap, agak ngapak sedikit ngapak. Jadi ada Iya. K-nya di belakang. Oh gitu ya. Oh. Oh, baru tahu saya kok. Jadi kadang-kadang kalau ngomong Nora, huruf K-nya kadang suka ngikut, kadang enggak gitu. Oh gitu ya. Iya. Bisa nggak nggak diikutin kok? nggak ada Bisa kayak gitu lah Bang Bisa Glenn. nih. Enggak, sekarang bisa nih. Bisa. Nora. Ah. Nora kan? Ah, Nah, masih Nora enggak? nggak. Oh enggak, ya udah. keren. Lanjut.
Oke, Bang Benny Lim, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita gantian sama yang lain? Atau Open juga bisa kita naikin nanti? Kita kasih ruang kosong untuk Kristen yang mau naik, mungkin mau uji emisi, mumpung ada Bang Zuma sekaligus Kodoni di sini. Boleh ya, nggak apa-apa. Saya Silakan, izin Bang turun Benny. dulu ya. Ben, sehat-sehat ya Ben. Iya iya kok. Thank you. Kasih kok Benny. Kapan kita makan lagi di Garut? Nanti insya Allah gua ke Insya Jakarta Allah. lah main. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaket kulit di Garut. Siap. Banyak domba di sana. Teman-teman ini gimana Ada sih kok. Nathan aku nggak tahu Nathan tuh yang mana, nggak ada request. Saya cuma mau naikin yang Wendy. request ya. Oh asli ini asli. Saya kira palsu juga asli ternyata. Ko Wendy. Masya Allah. Ada ketua MCIP ini. Wah, mulai. Masya Allah. Masya Allah. Serius ini? Ini ketua Ketua MCIP ini Nora. Nah, Ini di sini seru kayaknya, banyak otennya. Nggak ada. Ketua apa kok? Hah? Kok ketua apa? Ini mantan misionaris Indonesia ini. peduli. Saya MCIP. relawan. Oh, Masya Allah. Relawan. Relawan doang. Botaknya jadi teringat saya berapa puluh tahun yang lalu. Nah, apa sih kok Glenn? Sibuk kali pun. Kok cemburu? botak lu. Ben, Cemburu lu- kok Glenn. Ben, lu pernah ngobrol sama Bang Zuma belum Ben? Apaan? Pernah ngobrol Oh sama ya Bang ini Zuma? ada Bang Zuma juga Bang Randy. Ini ada Bang Zuma nih, Bang di Zuma. atas. Siapa dong? Mana? Salam dong. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sahabatku. kapan-kapan kita ketemu ya. Baik, kemarin saya dapat informasi tuh dari Ari Wibisono bahwa abang kita sekarang yang di MC itu Wendy Lolu. Oh, masya Allah luar biasa. Ya, baguslah. Biar bisa bersinergi kita semuanya ya. Insya Allah. Ayo. FMA Tauhid, Kapan-kapan ada kita Arimatea. Ya nantilah kita jadwalkan di Jakarta juga kan? Jakarta Insya Allah. Insya Allah seharusnya Jakarta. Bagus lah. Bang Zuma. Yang penting jangan kayak Kodondi susah kali ditemui. Kalau saya Insya Allah standby Pak. Bang Zuma, Ya gimana kok? itu Wendy itu lu sebenarnya lulusan Shaolin dari Iya, Pontianak Bang. itu. Saya suruh ngomong. Nah, cuman dia lulusnya nggak pakai balak 6, nggak pakai balak 9. Allahu Akbar, Masya Ini Allah. ada Oten nggak sih? Kalau ada Oten kok boleh dong mau ngomong sama Oten. Ya, itu ada Bang Glenn. Tuh ada Glenn tuh. Mantan Tuh tapi ada Glenn. mantan. Ini gue capek nih, gue dari kemarin nantangin orang buat debat. Nggak ada yang mau, itu pendeta sama pastor. Ya ini video beliau ini yang nangis kan? Video beliau yang nangis. Perih kali dia rasa, Masya Allah. Iya. Ini kalau nggak salah dulu benci kali sama Islam ya. Ke Nabi Muhammad bencinya. Dulu benci sama Islam, sekarang benci sama Nora. Masa iya sih? Masya Ini Allah. ada mantan pemimpin Nabi Muhammad guys. Ya kira-kira kelakuannya ya mungkin dulu sama kayak penghujat di TikTok ini ya. Insya Allah tapi sekarang Ya, Lulusan STT juga mungkin. enggak lah, enggak. STT. Harus ya STT ya. Dicariin sama Agim kata Ari itu. Itu tadi di bawah ya Bang Ketemu Ali ya. sama Agim lagi ya. Lama nggak ketemu Agim. Masya Allah. Tanya istrinya berapa sekarang? Cep, naikkan Ari Wibisono, Cep. Aku turun, Cep. Oke, terima kasih. Jadi, kalau ini sekarang sibuk apa ini? Jangan dulu dong. Sibuk apa ini? Apa? Kok Wendy sekarang sibuk apa ini? Sekarang lagi garap, mau garap ini lahan 7.000 meter, mau bikin pondok pesantren khusus mualaf dan duafa lah. Intinya free. Allah Akbar. Masya Allah. View-nya langsung ke pantai. Jadi batas 7.000 meter itu habis itu pantai. Di mana ini? Di Ancol. Baya, Banten. Oh Baya. Oh, Baya. Wah, Oh banyak Banten. Ya. Wis mantep. Nanti Cilengsi selesai 7.000 meter, Cilengsi ada 1 hektar. Mau kita garap juga. Masya Allah, luar biasa.
Di Serang mau nggak? Di Serang mau nggak, Ben? Glenn, Glenn tuh Glenn. Gimana? Di Serang Ayo. mau nggak? 1,5 hektar. Ayo, kita garap. Bener ya? Ya ayo. Tapi kan lu tahu ya, kalau sama gua semuanya modalnya bismillah loh. Iya. Masya Allah. Enggak, itu di tanah itu 1,5 hektar sudah dibangun masjid, Glenn. Cuman belum ada atapnya. Gentengnya udah ada, cuman tinggal dipasang aja. Kalau mau kita terusin. Ayo. Iya, cuman pakai bismillah aja di sono. Iya, berarti tinggal tukang itu ya, alat apa bahannya udah ada semua. Bahan sudah ada sebagian, cuman tukangnya belum ada nih. Aku ngajak PS Store dah, PS Store buat ini. Dia kan ada tim konstruksi. Nah tinggal sama tim konstruksinya aja ke sono kan kelarin, udah selesai. Boleh. Nanti kapan kita janjian ya, Wen ya? Ayo sama Bang Juma juga tuh. Ayo, Bang Juma. Glenn lama kok gak ketemu. Mantap. Terakhir malah ngurusin mayat sama dia. Gila loh sih. Ya bagus lah kalau kita jumpa-jumpa dulu ya. Ayo, kapan? Iya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, gue turun. Ada, ini ada Oten ini. Lagi kita yuk. Kemarin Ada Oten nih, ada Oten. Ada Oten nih. Gue juga mau turun ya. Ada yang mau nanya nggak? Assalamualaikum. Ada Oten, mana Oten? Saya. Oh ini. Kiamat, welcome. Coba ngomong dulu. Ya, jangan diturunkan ya. Oke. Gimana kiamat kok namanya Jos? Ya mah. Kenapa namanya Jos? Open cam dong, open cam kan tahu bukan Jos kan. Open cam dong. Kalau mau pakai timer bagus. Iya nggak apa-apa pakai timer, gua pakai timer tapi lu open Harus cam, on oke? cam. Harus open cam ya. Karena semua di sini bisa open cam. Ayo. Ya, gini aja deh. Ini kan room Islam nih. Iya, open cam udah. Gurunda-gurundanya udah kumpul. Bisa nggak saya tanya sampai jawab? Udah ya open cam dulu, baru kau bertanya gitu loh. Loh, saya ini kan cuma Iya, open cam dulu, lu bertanya. Cepat. Ayo. Muhammadmu ada nggak mukanya? Berani enggak? Ayo open cam, ayo open cam. Muhammadmu ada mukanya. Open cam dulu, baru bertanya. Itu saya tuh Open cam dulu, baru bertanya. Ngomong sama mata hidung gua aja kiamat nih. Ngomong mata hidung gua nih. Ngomong mata hidung gua nih. Ngomong mata hidung gua nih. Jorok kali sih kau Bang Glenn. Udah gini aja nih, Bang Oten. Nggak apa-apa, nggak ada Bentar, biar gue yang tanggepin ya. Ini Oten yang kayak tadi tuh nggak mau on cam. Ayo kita ketemu. Lu siapin jemaat lu minimal 300 orang. Kita debat terbuka. Saya akan menjamin keselamatan kalian selama debat, selesai debat sampai kalian pulang ke rumah. Ayo, yang kalah syahadat. Kita gas. Yang debat bukan saya jaga keselamatan aja. Lu debat sama Donditan dulu. Kalah baru debat sama gua. Asik. Mantap. Keselamatan kami jamin. berarti sih Wendy gurunya Donitan. Ko Wendy kalau kalah bukan pulang ke rumah, langsung ke Mabes kalau si kiamat. Langsung ke Mabes. Kiamat kalau jadi debat offline sama Dondi, saya jamin Anda aman sampai ke Mabes. Pasti ya. Pasti ya. Aman sampai ke Mabes. Dikawal polisi loh. Enggak hebat. Ya, gue cuma butuh ini disaksikan sama jemaatnya 300 orang gitu. Bahwa guru mereka jago debat gitu. Nah, malu nggak dijamin ya. Itu dia. Paling malu doang, bawa pulang malu. Iya, keamanan dijamin, kehormatan enggak. Siapa juga yang mau naik, ada dua macan di atas. Enggak lah. Aman kok di sini, room orang gue nggak galak-galak. Udah naik lah, saya janji saya nggak galak. Janji saya diam, nggak galak, janji. Selamat pagi Cahaya. Udah pagi ya? Udahlah, tunggu. Aku iklan bentar dulu deh, mumpung lagi jeda ya. Bagi teman-teman, tunggu. Cap, gedein Cap. Lu bisa gedein sendiri loh, Jul. Oh iya. Manja.
Ya, bagi teman-teman jangan lupa ya di subscribe juga channel resmi Apologet Islam Indonesia. Ini channel official dari API. Ya, yang logo biru nih ya, Apologet Islam Indonesia. Cuman satu, untuk sementara baru satu akun resmi dari API. Ya, jangan salah subscribe karena banyak akun-akun bodong juga di luar sana. Ya, pastikan yang resmi yang ini ya, Apologet Islam Indonesia yang ada birunya deh. Oke, itu aja sih, sekedar iklan. Lanjut. Tambahin sedikit, logo yang dipakai itu sudah punya kekuatan hukum, hak cipta intelektual. Lanjut. Lanjut sama Cahaya nih, nggak tahu siapa. Oh ya, selamat pagi Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cahaya, ada yang mau disampaikan? Enggak bang, cuma nunggu Bang Zuma aja yang mau dengerin ceramahnya kan, tausiahnya kan. Iya bang, salam kenal bang ya. Sama-sama bang, dari Sulawesi, dari gua bang. Wes, tuan rumah di sini berarti. Dari gua, berarti gua itu dekat itu ya Bang, Bali ya Bang? Betul. Bukan tempat keluar Tuhan. Goa itu di India. Disangkanya bener loh Bang Buma, kita nggak tahu peta buta. Emang Bang Goa Cahaya dunia ada yang Goa, mau kan? disampaikan lagi Bang Cahaya? Enggak ada sih sebenarnya, cuma saya suka dengan syiar-syiar dari para senior-senior saya dia yang ada di Komang. Jadi saya cuma pendengar saja bang. Masya Allah, Oke, terima kasih Masya Allah. Bang Cahaya. Salam buat orang Kalimantan ya Bang Cahaya ya. Bukan Kalimantan, Sulawesi mbak. Sulawesi, ya Sulawesi itu. Oh di Sulawesi, oh. Di Goa, Jawa Tengah, betul ya? Cahaya ya. Host, Bang Juma nama yang lainnya, saya izin turun dulu ya, biar kesempatan aja yang lain buat naik ya. Iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saya juga ya, Bang Zuma, saya pamit dulu ya. Jangan dulu turun. Semuanya nih udah ditungguin sama istri nih, beneran. Ya udah deh. Jangan Nanti gua telepon istrinya, Ko Dondi, kapan-kapan kita kopdar ya. Kapan-kapan ya. tunggu ya, anak-anak kita di Medan, kok ya? ada buat kegiatan nanti ke depan untuk kita berdua. Oh iya, insya Allah. Saya juga Yang dapat info, ya insya Allah nanti bulan Desember saya kan ke Medan. Selain ke Medan juga nanti ada undangan dari Aceh, Bang Zuma. Oh gitu. Kalau yang di Medan ini yang harus kita selesaikan kok. Siap. Safari di sana insya Allah. Tanggal berapa Bang Zuma? Belum, saya belum kasih ini, tapi mereka sudah mulai ada rapat-rapat untuk kegiatan itu untuk safari. Kok Dondi. Ditunggu tanggalnya Bang Zuma. Oke, siap. Ya, sehat-sehat ya semua ya teman-teman di sini ya. Iya. Mas Dondi, saya mau ngobrol sedikit Mas. Saya kangen banget loh, ini saya fans berat. Saya fansnya Mas Dondi, Uda Zuma, Teteh Nora. Aduh, Masya Allah kalian luar biasa. Masa kayak gitu lah. Assalamualaikum Paman Kores. Ini mah suaranya Kelvin ini mah pakai perang segala. Assalamualaikum, Ustaz Master. Waalaikumsalam. Ya, semuanya ya. Guru Da. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah sehat kok. Ya. Jangan turun lagi berat badan, gedein lagi. Siap. Kemana Paman? Jaga diri baik-baik kok ya. Waalaikumsalam Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aduh tadi ini loh ada Victory. Saya mau beli senar gitar tadi itu. Keburu turun dia. Dijadiin teh celup aja sama si Julius, cuma dijadiin Manusia teh presto. doang. Iya. Sebelah ketengan sekarang. Iya dia jual senar gitar. Mau beli senar yang ini yang apa? Yang 6 senar 6. Tuh malah turun dia. Oh iya. Alda naik. Mas Alda. Gue mau nanya Arnibol berapa sekarang ya senarnya itu? Ibunya Alda masih pakai jaket Yonex. Iya. Mau jaket baru nggak?
Nanti dikirim. Ayo, ada 2 tempat bagi hotel-hotel yang nggak punya malu naik. Hotel yang kau punya malu suruh naik. Gimana Kita dong? coba tarik satu-satu dulu ya, siapa tahu kita open. Kita fokus ke temen yang Kristen dulu ya, teman-teman ya. Kalau sudah maaf ketahuan ya. Muslim, belum kita naikkan dulu. Karena Kak Nora sudah gatal ini, pengen saut-sautan sama open. Jangan kayak gitu lah, Cep. Kok aku yang gatal? Selamat malam, sudut pandang. Selamat malam. Malam. Oke. Kristen bang atau Muslim? Apa ya? Pak ya, nggak ada suara, mungkin sama pencet, jadi aku langsung turun ya. 2 kali nggak ada suara, langsung aku turun ini. Teman-teman yang sudah kelihatan Muslim nggak aku naikin ya, yang belum aku tahu aja. Namanya Otenable aku naikin. Teman-teman tolong di follow ini ya, kakaknya Kak Nora, akunnya hancur semua, mati semua, biar bisa tetap melawan Oten. Tolong di follow. Makasih dulu dong sama Bibi. Thank you adekku sayang. Dan selamat malam Ini- Bang Andi. Andi Bala. Selamat malam. Selamat malam. Oh, kepencet ya. Mungkin tap layar kepencet ya. Jadi saya maklumin. Itu Ukti Nora di penjara ya, Ukti Nora ya? Penjara bukan? Iya. Amit-amit. Bagus banget belakangnya penjara. Aku di penjara di dalam yang kayak gitu loh. Kores. Kau ini suka kali kalau aku dipanggil. Kores, tapi udah disiarkan katanya tanggal 20. Gerakan serentak untuk 3 akun akan dipanggil langsung ke Mabes. Tanggal 20. Oh, besok berarti. Enggak, 20 Desember. 5 hari lagi kan ke perayaan Dewa Matahari tuh. Katanya sebelum perayaannya 3 akun itu NA, BZ, Sama UR. itu serentak akan pemanggilan langsung ke Mabes katanya. Iya, seperti Mabes kita Bang, langsung ke Mabes loh Bang. Jakarta. Mangga besar, Memang mangga Mabes besar. Polda. Mangga besar, mangga besar. Oh, mantap ya, seru. Mungkin itu ya. Ayo kita booking live streaming. Nih KN 81 itu Ya. Oten tuh. Naikin. KN naik KN. Host naikkan Oten, ini hostnya juga bingung teman-teman ya, nunggu Oten, nyari Oten tuh nggak dapat. Jadi kalian jangan tantrum di bawah, bisa nggak santai dikit gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aki Marco, Aki Polo di mana? Sakit kali kuping gue. Bang, aku lagi nih bang, mau bicara dengan Bang Zuma. Fans beratnya nih. Oh siap, passwordnya dulu. Lu aku white coffee nggak bikin kembung. Apa itu maksudnya bang? Gak ngerti aku. Oke, lanjut Salam Aki. satu Tuhan. Apa tuh? Salam satu Tuhan. Ya, salam satu Tuhan. Bang Zuma. Siap paman. Wah, lu aku bercakap di sini. Itu bang cap orang yang ini. Silakan Bang. Silakan Pak Marco. Silakan Bang. Dan ngobrol di situ, ngobrolnya di sini. Aku untung gak jadi moderator, langsung kuturunkan orang kayak gini dah. Nggak ada moderator di sini, nggak ada. Cuman host sama Bang Zuma doang moderatornya. aja kak. Aduh, makasih ya Bang ya. Oke, Nggak oke. jelas dia. Gak ada etiket kayak gitu. Datang naik makannya. Astagfirullahaladzim. Oten ya. Gak apa-apa, udah. Naikin lagi. Ini Bang Ian egonya gede banget. Masa Ini sih? bukan room karaoke ya. Kalau gede ini. Sini lagi. Tes. Happy life, selamat malam. Happy.
Human. Malam. Ya, agama apa bangku? Tidak punya, Pak. Bohong kali kau. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Percaya apa-apa. aku. Kamu nggak punya agama. Awalnya Kristen. Nah, gitu. Belajar Islam. Enggak, awalnya Kristen, belajar Enggak, Islam. agama terus yang di KTP sekarang mau- lah bang. Yang di KTP sekarang aja. Kristen. Oke, Kristen. Mau diskusi bang? Mau sih, Bang. Mbak Saya Mbak. perempuan loh. Iya, sorry. Silakan. Gara-gara Sama dipanggil ini ada bangku tadi abang itu. kita. Ini sudah ada gurunda kita bang. Kalau mau ada tanya-tanya silahkan. Ada striker dulu. Saya pernah naik juga di Komal ini. Terus saya pernah berbicara juga, saya ingin belajar Muslim, mungkin Bang Juma pernah ingat. Cuman sekarang patah lagi Bang, saya ibaratnya sering masuk Komal Kristen juga. Kena doktrin lagi. Enggak, mereka memperlihatkan fakta-fakta tapi saya tidak mau kembali lagi sih. Jadi untuk sekarang memilih ateis, tapi saya ingin banyak pertanyaan tentang Muslim juga sih Bang. Salah satunya yang sering dipertanyakan ini Bang, yang pernikahan Nabi Muhammad bersama istrinya yang 9 tahun itu benar apa tidak? Terus kalau benar alasannya apa ya Bang, kalau boleh tahu? Saya nggak tahu banget tuh. Iya, itu benar. Nabi Muhammad kemudian memiliki istri yang masih perawan, Siti Aisyah. Dan salah satu tujuannya turun bang dia bang. Ini ada. Enggak ada ini saya. Oh iya lanjut. Pak Yan santai dulu Pak Yan Lanjut. Dan salah satu hikmahnya itu adalah wanita ini, istri ini dipersiapkan kemudian oleh Allah untuk menghafalkan hadits-hadits yang khusus bertalian dengan wanita perempuan. Terus? Iya. Dan itu alasannya kenapa loh? Ya alasannya supaya salah satunya itu untuk menghafal hadits Rasulullah, agar sanadnya itu tidak terputus kemudian terkait dengan bimbingan Rasulullah kemudian kepada umat Islam, khususnya yang berhubungan dengan kewanitaan. Seperti itu. Nah ini ketika diajarkan kemudian bahwa Siti Aisyah itu dinikahi bukan seorang janda, akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan kemudian hal-hal yang tidak senonoh terhadap wanitanya atau terhadap perempuan tersebut atau istrinya. Tidak ada sifat atau perbuatan tercela yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu ada sesuai dengan tuduhan orang-orang di luar Islam, maka jangan di tahun sekarang, sejak awal beliau sudah tidak diterima sebagai nabi, ajarannya sudah tertolak. Faktanya sejazirah Arab menerima beliau sebagai nabi dan rasul, dan tak ada satupun keluarga dari Siti Aisyah yang merasa tersakiti atau merasa dicurangi atau merasa dirugikan dengan pernikahan tersebut. Malah keluarganya yang menginginkan itu terjadi. Artinya ketika Nabi menikahi Siti Aisyah itu bukan karena nafsu, layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu untuk diketahui agar manusia tidak salah paham terhadap itu. Murni berdasarkan dari perintah Allah melalui mimpi yang dialami berulang kali oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti itu Bang. Oke, apa ada dalilnya Bang? Ada. Tentang mimpi tersebut. Iya. Boleh bisa lihat, saya lihat gitu. Hadis riwayat Muslim, saya lupa nomor berapa, yang pasti dari Siti Aisyah sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, ini adalah istrimu.
Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya. Aisyah kemudian berkata, jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut, maka akan dikabulkan. Nah, itu yang terjadi kemudian. Jadi jelas bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu menikah karena memang perintah Allah. Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikah dengan Siti Aisyah karena sebuah kemaslahatan, karena sebuah kebaikan, karena sebuah misi. Nah, Siti Aisyah ini kemudian dengan menjadi istri Nabi yang memang dari sejak kecil diketahui bahwa beliau itu memiliki kecerdasan. Nah, maka selanjutnya Siti Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh sahabat-sahabat yang lain. Dari sinilah kemudian Siti Aisyah ini banyak meriwayatkan hadits yang menjadi corong intelektual pada zamannya, sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusi dari Siti Aisyah ini. Seperti itu, Bang. Nah, kalau kita berbicara ini, agama sebelum Islam, para nabi yang diutus Allah oleh Tuhan, itu tak ada batasan umur. Misalnya di perjanjian lama atau di kitab perjanjian baru, itu tak ada batasan umur wanita dinikahi itu nanti usia sekian, tak ada. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab Bilangan 31 nomor 17, nomor 18, Tuhan memerintahkan mengambil wanita yang masih perawan. Nah, kalau berbicara mengenai wanita masih perawan, artinya usia 3 tahun, usia 3 hari bahkan si perawan. Ambillah yang perawan untukmu. Nah, kalau yang perawan diceritakan begitu lahir kan masih perawan. Iya. Enggak ada batasan. Agama-agama terdahulu itu enggak ada batasan. Coba aja tanya pendeta atau pastor berapa wanita usianya maksimal atau minimal untuk dinikahi. Enggak ada batasan. Iya, iya. Boleh bertanya lagi? Iya, silakan. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu beragama Muslim apa bukan, Bang? Jadi kalau kita melihatnya, Muslim itu adalah pelaku dari yang menjalankan perintah. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera, maka dia harus tunduk berserah diri kepada perintah. Adam mau damai, mau sejahtera, maka perintah yang didatangkan oleh Allah harus ditaatin. Ibrahim mau damai, harus tunduk kepada perintah. Nabi Musa mau damai, harus tunduk kepada perintah. Yesus mau damai, tunduk kepada perintah. Jadi Islam itu adalah damai. Sementara Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah-perintah yang mendamaikan diri seseorang. Orang yang mendudukkan kemudian hidupnya tunduk berserah diri kepada perintah Tuhannya, pasti hidupnya damai. Karena Islam itu artinya damai. Yesus disebut sebagai juru selamat, artinya dia itu adalah juru damai. Artinya Yesus mengajarkan keislaman. Nah, coba kita lihat nih, implementasi dari seluruh ajaran para nabi kalau dipraktekkan akan menghantarkan orang itu berperilaku seperti Muslim. Contoh, mereka bertauhid satu Tuhan, mereka bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian mereka sholat, sujud, kemudian mereka berpuasa, kemudian mereka bersunat. Ya Muslim berarti. Itu berarti Muslim mereka, tidak Kristen dia. Sedangkan contoh ya di dalam Yohanes 14 misalnya nomor 27, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Ya damai sejahtera itu kan artinya Islam. Sedangkan Muslim itu adalah orang yang menjalankan damai sejahtera tadi. Misalnya jangan engkau makan babi. Kalau orang itu melanggar perintah itu, maka hidupnya tidak damai. Pasti akan dihantui oleh rasa
oleh rasa bersalah karena melanggar perintah Tuhan. Tapi ketika dia tidak makan babi, dia akan damai karena dia tunduk kepada perintah tersebut. Tak ada rasa was-was, ini dosa atau bukan ya? Nah itulah makanya Islam itu artinya seperangkat aturan yang Tuhan kemudian wahyukan melalui Nabi atau Rasul. Sedangkan Muslim adalah orang yang tunduk berserah diri untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Jadi Islam adalah agamanya, yang menjalankan agama Islam itu adalah oknumnya disebut Muslim. Seperti itu Bang. Bahkan Yesus kalau kita lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7 dia disebut sebagai anak yang soleh, orang yang soleh. Nah sedangkan orang soleh itu hanya ada di Islam. Coba kita baca Ibrani 5:7. Sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya telah dikabulkan. Wah, Yesus disebut anak soleh. Kalau soleh itu kan artinya apa? Ya Islam, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Seperti itu Bang. Iya. Kalau Tuhan Nabi Musa, apakah namanya Allah juga Bang? Apa ada di Al-Quran gitu tersirat bahwa Nabi Musa berdoa kepada Allah gitu? Ya, kalau kita lihat Bang di dalam Al-Quran surah Al-Araf, di situ Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa. Artinya kalau Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang datang memahyukan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Berarti ini adalah fakta kalau Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Coba kita lihat di dalam Al-Quran seruannya kemudian di dalam surah Al-Araf. Di situ Allah berfirman kemudian kepada Nabi Musa dengan menyatakan dirinya itu adalah Tuhan, dan Musa ini diperintahkan untuk taat. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Assalamualaikum. Bahus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi situ dikatakan Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Nah itu Tuhan kami berfirman kemudian kepada Nabi Musa. Lalu kemudian terkait dengan apa yang diterangkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah menginformasikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, bahwa sebelum Al-Quran Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa, dan firman Allah kepada Nabi Musa ini dikabarkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau saudara bertanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Ya jelas. Karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu bukan dua, apalagi tiga. Nah yang datang kepada Nabi Musa berfirman kembali kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Seperti itu Bang. Iya. Banyak sih Bang yang mau ditanyain, tapi yang lain apa mau yang nanya dulu? Terserah. Kali aja ada yang mau nanya. Enggak, maksudnya boleh sih bertanya banyak boleh. Nah, yang sudah dijawab sama Bang Zum ini, abangnya nangkep nggak? Udah paham belum? Terus Kalau udah saya menjawab tidak, belum gitu? Kalau saya tidak berkomentar berarti sudah terserap oleh saya. Kalau misalkan, mohon maaf kalau saya sedikit berkomentar berarti masih ada yang janggal begitu. Saya juga sekalian membuka data sih.
Oh, jadi udah cukup menjawab ya sama pertanyaannya. Sudah ya? cukup menjawab. Oke, Masya Allah. Ada lagi? Banyak sih yang tentang peristiwa malaikat yang disuruh sujud kepada Nabi Adam itu di surat apa ya Bang? Saya lupa lagi, saya pernah membacanya sih. Kan di sini Di surat Sad ada, Al-Baqarah juga ada. Mohon maaf ya kalau salah ya. Di situ berkata Allah berfirman, bersujudlah engkau malaikat. Itu kan tertuju kepada malaikat. Terus di situ yang tidak bersujud itu kalau setan kan ya Bang ya. Jadi kan dari surat itu kan yang disuruh bersujud tuh malaikat. Jadi setan tidak bersujud juga kan karena tidak disuruh. Itu maksudnya gimana sih Bang? Mohon maaf. Jadi kan buah-buahan di sana ingin saya beli, kecuali mangga misalnya. Artinya ketika saya menyeru, seketika saya berkata saya ingin beli buah-buahan, ada dari buah-buahan itu yang saya tidak beli. Nah, terkait dengan seruan Allah kemudian, terkait dengan iblis, Allah pun kemudian menyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya ingatlah isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu kemudian berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ternyata kata malaikat ini tertuju kepada makhluk yang nantinya disebut iblis. Lalu kemudian Allah memerintahkan untuk para malaikat ini tunduk untuk bersujud menghormat kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Lalu Allah bertanya kepada para iblis ini, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadah. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apa yang menghalangimu? Apakah kamu menyombongkan diri? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblisnya menjawab, ana khairum minhu. Saya tidak bersujud ya Rabb, karena aku lebih baik dari mereka. Aku kamu ciptakan dari api, sedangkan dia Adam kau ciptakan dari tanah. Nah itu alasannya. Artinya Allah memerintahkan mereka semuanya bersujud makhluk langit. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah merintahkan kemudian, sujudlah kalian. Malaikat semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Artinya ketika Allah menyebut malaikat, itu termasuk iblis di dalamnya. Kenapa? Karena iblis belum dikatakan iblis di situ. Mereka masih disebut sebagai makhluk yang tidak mendapatkan pelanggaran, yang tidak didapati adanya pelanggaran pada dirinya. Mereka adalah makhluk yang juga tunduk berserah diri kepada Allah. Nanti setelah ada perintah untuk menghormat kepada Adam, baru dia sombong, baru dia ingkar, maka disebutlah iblis. Seperti itu Bang. Iblis berasal dari golongan mana Bang? Malaikat apa jin Bang? Kalau menurut Islam, iya, kalau perintah yang tadi, malaikat yang tadi itu seluruhnya mencakupi, termasuk jin, termasuk malaikat yang tadi, itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Sama seperti manusia. Manusia itu ketika diperintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, seluruh manusia diperintahkan untuk bersujud. Yang tidak bersujud disebut kafir. Semua malaikat diperintahkan untuk bersujud. Yang tidak bersujud itu kemudian disebut iblis. Seperti itu Bang. Berarti iblis juga berada dari golongan malaikat juga ada ya Bang? Ya, karena seruannya kepada mereka juga. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Aku ke pasar untuk membeli buah-buahan, kecuali mangga.
Berarti mangga ini adalah golongan dari buah-buahan tadi. Ya. Ya, seperti itu. Berarti seruan Allah itu tidak meskipun tertuju kepada malaikat, di sana juga tertuju untuk semuanya seperti itu. Iya, betul. Oke. Terus boleh masih mau bertanya? Ya, silakan. Saya pernah buka sedikit tentang Ibnu Katsir. Dia kan hadis ya bang ya kalau nggak salah. Dia meriwayatkan tafsir. Tafsir, sorry. Dia meriwayatkan bahwa ibunda Nabi Muhammad itu tidak masuk surga. Apakah benar itu bang? Ada yang menceritakan seperti itu, tapi kalau kita melihat dari Al-Quran, misalnya di Al-Quran surah Al-Isra atau Al-Quran surah Asy-Syura ayat 219, Ali Imran 81 dan seterusnya. Bentar bang, saya catat ya bang, sekalian saya belajar juga. Berapa bang? Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Iya. Ayat 219. Oke. Ya. Di situ dikatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, sebagian ulama kemudian mentafsirkan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu pergerakan daripada ruhnya yang akan menjadi janin nantinya itu berpindah dari buyut ke buyut, ke kakek sampai kepada ayahnya dan seterusnya. Itu dilihat oleh Allah, dan aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Artinya sujud di sini adalah orang yang tunduk. Mereka tidak pernah melakukan kesyirikan. Mereka tidak pernah kemudian melakukan satu tindakan yang kufur terhadap pencipta langit dan bumi. Makanya kita selidiki dari silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tak ada kemudian dari mereka yang pernah menyembah kepada berhala. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dari praeksistensi sebagai manusia, pergerakan ruhnya itu sudah dilihat oleh Allah, sudah diperlihatkan. Nah, tidak mungkin seorang rasul sebagai nabi penutup itu dilahirkan dari orang kafir atau musyrik. Itu gak mungkin, karena beliau ini adalah nabi dan rasul yang sudah dinubuatkan, disampaikan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat Ali Imran ayat 81. Bagaimana kemudian Allah sudah menyatakan kepada para nabi, apakah kalian bersaksi bahwa aku akan mengutus seorang rasul dan rasul ini akan membenarkan kalian? Para nabi di praeksistensi mengatakan, ya, kami semua bersaksi atas ini. Nah, Allah mengangkat perjanjian agung di antara seluruh para nabi di alam roh akan datangnya Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ini sudah dirancang oleh Allah untuk diutus sebagai nabi penutup, sehingga pergerakan ruhnya itu dari sulbi ke sulbi terhadap orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, yang tidak ingkar kepada Allah. Jadi kalau dikatakan orang tuanya masuk neraka, saya rasa di hadits itu kan ada kata abun. Abun itu bisa jadi paman, bisa jadi ayah, bisa juga apa istilahnya ya, bisa juga diartikan rumput. Nah, kalau kita melihat kata abun di dalam hadits yang Anda katakan tadi, Ibnu Katsir itu yang ditafsirkan kemudian, maka itu lari ke pamannya. Pamannya siapa? Abu Lahab. Berarti yang ke neraka itu ya Abu Lahab. Dan itu memang ada surahnya di dalam Al-Quran. Nama surahnya adalah Al-Lahab. Itu bercerita tentang abun, orang tua daripada Nabi Muhammad. Nah, paman itu juga bisa disebut sebagai bapak. Kalau orang Arab itu, paman itu dipanggil bapak juga. Bapak itu dipanggil, paman itu dipanggil bapak juga, gitu maksudnya.
Seperti itu, Bang. Berarti penafsirannya ibaratnya belum jelas itu untuk ibunya atau pamannya, karena bisa ditafsirkan yang lain lagi berarti. Ya, tidak ada kemudian hukum kepada orang yang padanya mereka tidak ada rasul. Makanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu hidup di zaman patrah. Apa itu? Zaman di mana kosong rasul. Tidak ada pengutusan rasul kepada mereka. Kira-kira apa yang mau dihukumkan kepada mereka? Contoh nih. Ketika ada perintah kepada orang-orang Yahudi, Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Perintah ini datang kepada siapa? Datang kepada orang Yahudi. Dulu di luar Yahudi boleh nggak makan babi? Boleh. Kenapa boleh lah? Tidak ada larangan dari pencipta. Mereka hidup di zaman patrah. Nabi Muhammad, ayahnya, kakeknya, emang ada rasul kepada mereka? Tak ada. Jadi kalaupun mereka melanggar, apa hukumannya? Oh, tidak ada aturan datang kepada mereka kok. Mereka hidup di zaman patrah. Berarti tidak ada hak kemudian untuk mengatakan mereka ini adalah orang neraka karena tidak melakukan perintah. Perintah siapa? Emang ada perintah yang datang kepada mereka? Ada utusan, ada rasul datang kepada mereka? Belum ada. Tak ada rasul. Jadi tidak ada kemudian aturan yang mengikat mereka. Nah, sungguh pun demikian, alhamdulillah kedua orang tuanya tetap murni kemudian mengikuti milah Abraham. Apa itu? Menyembah kepada pencipta, tunduk kepada pencipta, dan mereka tidak pernah kemudian menyembah berhala. Itu, Bang. Lain cerita kalau memang sudah ada rasul. Contoh nih sekarang, Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk kita. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Abraham hanya untuk keturunan, Musa untuk kaum, begitu juga Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh umat manusia, maka siapapun manusianya ketika datang hidup di zaman Rasulullah, dia tidak tunduk berserah diri kepada aturan kenabian Rasulullah, maka mereka disebut kufur. Berbeda dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa datang hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ibunya Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Berarti tak ada kewajiban untuk tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa bukan untuk dia. Nabi Isa hanya untuk jemaat Bani Israel saja, Bani Yakub. Nah, lalu kenapa ada orang Roma, ada orang Yunani ikut-ikutan mengambil ajaran daripada Yesus? Yaitu mereka serigala yang nyamar domba. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang padamu nyamar domba. Karena aku, Yesus, hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada orang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus, pasti serigala. Pasti, saya pastikan serigala. Saya pastikan serigala. Apakah itu serigala buas atau serigala jinak? Yang pasti serigala. Kenapa demikian? Karena coba lihat di Matius 15 tadi. Ada seorang perempuan ketemu langsung dengan Yesus, bercakap langsung dengan Yesus, bahkan percaya kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada siapa? Kepada anjing. Orang baik pun disebut anjing. Karena ibu ini mengiyakan dan mengaminkan. Jaringannya, Bang. Itu mengaminkan. Yesus mengatakan, wow, imanmu besar. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Akhirnya apa? Anak daripada wanita itu sembuh. Berarti menurut Yesus, di luar dari Bani Yakub, Bani Israel disebut guk-guk. Maaf, ini dalil. Ini dalil. Seperti itu, Bang. Oke. Untuk Ali Imran tadi ayat 81, ini kan perjanjian antara Allah bersama para nabi ya. Apakah Nabi Isa di situ sudah diangkat ke surga apa belum, Bang? Apa ada datanya itu bahwa belum. Ini ada masa praeksistensi. Belum. Nabi-nabi masih di alam roh. Oh, berarti Nabi Muhammad sudah dinubuatkan.
menjadi nabi terakhir. Yes, wa iz ahzallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latunsurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna, kami bersaksi. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, kata Allah. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepada kalian, lalu datang kepadamu seorang rasul. Rasul yang dimaksudnya adalah Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Makanya Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab mereka, membenarkan kenabian mereka. Makanya umatnya Nabi Muhammad beriman kepada para nabi, umatnya Nabi Muhammad beriman kepada kitab-kitab. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Allah kemudian berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku juga akan bersaksi bersama kamu. Tentang apa? Tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai penutup Rasulullah dan khatamun nabiyyin. Apakah ada tafsiran sahihnya Bang bahwa itu untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diceritakan kemudian sama seperti ayat yang tadi Bang, yang saya ceritakan. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Itu yang pertama. Kemudian dalam surah Ali Imran dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengagungkan Bani Israel, mengatakan inni ma'akum. Tadinya Bani Israel itu adalah bangsa pilihanku, tetapi mereka ingkar, mereka dilaknat kemudian karena mereka ingkar, mereka tegar tengkuk, mereka senantiasa meninggalkan kemudian perintah yang datang kepadanya. Diberikan mukjizat, diberikan nabi, diutus para rasul, tapi mereka ingkar. Maka Allah mengatakan setelahnya, ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi, wahai ahli kitab, wahai orang Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskannya. Sungguh qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah yaitu cahaya dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kemudian kepada jalan menuju kepada jalan yang lurus. Itu Al-Quran. Berarti Rasulullah datang setelah kemudian para nabi ini mengajarkan misinya, dan umatnya kemudian meninggalkan Bani Israel yang disebut ahli kitab. Karena Nabi Nuh tak ada lagi umatnya, Nabi Lut tak ada lagi, nabi-nabi yang lain tak ada lagi. Yang ada cuma Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, mereka pun kemudian disebut zalim, mereka disebut fasik. Mereka zalim, mereka fasik, mereka kemudian sesat, mereka durhaka dan mereka sesat. Maka Allah kemudian mendatangkan nabi untuk menyelamatkan mereka. Maka seruannya kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini Al-Quran yang mengatakan, kalau kitab yang datang kepada Nabi Musa tidak disembunyikan, tunjukkan mana sekarang kitab itu. Kalau Injil yang datang kepada Nabi Isa tidak disembunyikan, tunjukkan mana Injil itu. Tak ada lagi. Yang ada di tengah-tengah kita dari Kristen ini hanya terjemahan dari buku-buku yang berasal dari Barat. Bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa. Itu hanya terjemahan
dari catatan-catatan orang yang tidak dikenali. Belakangan baru dikasih, oh ini tulisan Lukas, ini kita kasih nama Yohanes, ini biar keren, ini kita anggap tulisannya Matius. Belakangan. Kecuali tulisan Paulus, memang 13 buku itu ya Paulus yang punya. Nah seperti itu Bang. Jadi Rasul Muhammad SAW kemudian adalah pondasi akhir dari seluruh nabi-nabi yang ada. Karena kaum yang dulu itu ingkar terhadap para nabi. Nabi Isa terakhir datang kepada mereka ditolak. Malah mereka rencanakan makar untuk membunuh Nabi Isa. Untung saja Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi tidak selesai. Kesesatan mereka nggak selesai sampai di situ. Meskipun Nabi Isa sudah diselamatkan, mereka membuat propaganda baru. Apa itu? Membuat cerita yang dibunuh adalah Nabi Isa. Dan apa? Setelahnya, yang dibunuh itu ada inkarnasi Tuhan. Coba bayangkan. Dirubah lagi, dipoles lagi kemudian. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Dirubah lagi, ditambahin lagi. Kedatangannya mati untuk menggantikan binatang. Dialah yang menjadi kurban satu-satunya untuk membebaskan dosa-dosa manusia. Dirubah dan seterusnya. Dibikin sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya datanglah Al-Quran. Untuk meluruskan semua itu. Tak ada itu pembunuhan. Tak ada yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Nah ternyata selidik punya selidik. Ketika kita mengkaji Bible, rupa-rupanya memang Yesus yang betul ini nggak dibunuh. Yang dibunuh ini adalah oknum lain yang belakangan disebut Yesus. Seperti itu adanya, Bung. Apa ada bukti sejarahnya bahwa siapa gitu nama yang menggantikan Yesus menurut Islam? Kalau di Islam itu di Al-Quran khususnya itu tidak disebutkan. Karena kenapa? Al-Quran itu datang untuk menyangga tuduhan bahwa yang dibunuh itu adalah Al-Masih. Itu aja. Al-Quran datang mengatakan, oh bukan Al-Masih yang mereka bunuh. Al-Masih kami selamatkan. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Dah selesai. Berarti siapapun orang itu, mau bom-bom, mau panjol, mau timbul, ya, mau botol ijo, siapapun itu yang jelas bukan Al-Masih. Sedangkan di dalam Bible sendiri menyatakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, jangan Nabi Isa deh, jangan Nabi Isa, Yesus. Kira-kira apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Ada nggak? Tak ada. Berarti bukan Yesus yang disalib itu, tapi orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh, siapa yang makan suap? Yudas. Ya Yudas. Jelas itu Bang. Bagi orang yang berakal. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa yang diceritakan? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada di antara mereka berkata Yesus telah meninggal, mati. Tapi Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka tidak menyalibnya. Mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan. Mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa oknum ini. Itu. Nah, kenapa kemudian Al-Quran salah satu hikmahnya, kenapa nggak menyebutkan nama? Bahwa yang disebut di situ adalah Yudas misalnya. Kenapa nggak disebutkan itu? Ya karena Al-Quran meminta kami belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca belajar Quran. Nah, kemudian untuk mengetahui bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan, Allah berkata kemudian bertanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa Al-Masih, apakah kamu yang mengajarkan mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah,
aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kamu tidak pernah mengajarkan aku untuk mengatakan kepada Bani Israel sembelih aku kan? Iya, aku tidak pernah mengajarkan itu. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya muncul pertanyaan, apakah Yesus pernah memerintahkan orang-orang untuk menuhankan dirinya, menyembah dirinya, menuhankan dirinya? Pernahkah? Ternyata tidak pernah. Berarti Al-Quran betul. Lalu kenapa Kristen sibuk mempertuhankan Yesus kalau Yesus sendiri tidak pernah meminta dan mengajarkan tentang hal itu? Bukankah Yesus adalah jalan? Bukankah Yesus adalah kebenaran? Bukankah Yesus adalah hidup, di mana siapa yang mengikuti jalannya, siapa yang mengikuti kebenarannya, maka dia akan memperoleh hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tersebut sampai kepada Bapa. Syaratnya harus percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya rupanya? Aku utusan Tuhan. Pernah nggak dia mengajarkan akulah Tuhan itu sendiri? Nggak pernah. Lalu kenapa disembah? Disembah karena ada iblis. Kalau tak ada iblis, orang semua masuk surga. Ada iblis yang menyelewengkan itu. Padahal terang di dalam Bible, terang sekali dalam Bible. Saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus melalui Bible. Dan yang datang kepada Paulus mengaku-ngaku Yesus itu sungguh bukan Yesus anak Maria. Yang datang mengaku Yesus itu adalah makhluk halus. Makanya di Kristen, dalam Yohanes 4:24, Kristen diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Yesus roh nggak? Yesus bukan roh. Bapak pencipta langit dan bumi itu roh nggak? Bukan. Kenapa bisa? Karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim oleh orang Yahudi bukan makhluk. Dia adalah pencipta makhluk, sang Khalik. Sedangkan roh itu makhluk. Sementara yang Kristen sembah adalah roh. Berarti Kristen menyembah makhluk. Makhluk apa? Makhluk halus. Makanya ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan. Tak ada sama-samanya sedikit pun. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel, Kristen jelas. Kristen lahir dari Katolik, Katolik diprotes, lahir Protestan, begitu seterusnya sampai ke Mesianik, sampai ke Saksi Yehova dan seterusnya. Apakah ini berasal dari Yahudi? Bukan. Berasal dari Roma pangkalnya, berasal dari Katolik pangkalnya. Katolik ini ajaran siapa? Ajaran Yesus? Bukan. Ajaran Musa? Bukan. Ajaran Harun? Bukan. Lalu ajaran siapa? Ya ajaran makhluk yang datang kepada Paulus. Siapa makhluk ini? Tanya Yesus. Wahai Yesus, ya paman, apakah kelak akan datang setelahmu penyesat dengan memakai namamu? Oh betul, tertulis di mana? Tanya wartawan. Wartawan, kau pernah melakukan penyelidikan? Yes. Kau menyelidiki apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Dalam liputanmu ada enggak Yesus pernah berkata sesuai dengan hasil penyelidikan yang kau lakukan? Berkata apa Bang Suma? Yesus berpesan misalnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Lukas berkata, ya, ada Bang Suma. Di catatan tulisanku itu kalau nggak salah di Lukas 21 nomor 8, coba kamu buka Bang Suma. Kubukalah di situ. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak penyesat yang datang mengaku dengan nama Yesus? Ada. Mana? Pada saat di padang gurun, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria. Tapi makhluk inilah kemudian yang menggiring hampir separuh isi bumi untuk menuhankan sosok yang mengaku-ngaku bintang timur, Yesus. Makanya Yesus nanti ketika bertemu dengan orang Kristen berdasarkan Bible di Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yesus terkaget-kaget. Loh, ini siapa ini? Kok saya dituhankan? Loh, bukankah kamu adalah Tuhan kami? Kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu loh. Kamu
Engkau Tuhan kami kan? Kata Yesus apa? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak sakit digituin? Al-Quran menggariskan itu. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Itu Al-Quran mengatakan itu. Pada hari manusia dikumpulkan, dihimpunkan semua, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain aku akan diingkari. Matius 7, 22, 23. Betul, Yesus menjadi musuh orang Kristen dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ngeri. Tapi mau kayak mana lagi? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati orang-orang ini dibalut oleh kebencian terhadap kebenaran Islam. Padahal Islam datang sebagai rahmat, sebagai jalan. Islam itu datang sebagai jalan. Yahdi bihil lamanit sabaridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan apa? Keselamatan. Mau kemana? Kita mau menjadi Kristen. Kristen bukan ajaran Yesus. Kita mau jadi Yahudi. Yahudi hanya untuk Bani Yakub. Lalu kita mau jadi apa? Ateis. Berarti kita makhluk yang rendah. Jadi kita harus jadi apa nih? Ya, ada nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Lalu kenapa kita ingkar? Kita manusia, dia diutus untuk kita. Ya sudah, kita berserah diri kepada ajaran itu. Sudah. Cuma sekira seperti itu, Bang. Makasih. Kenapa diturunkan? Mumpung saya ngantuk. Enggak, Bang Happy belum selesai dia main foto. Oh gitu. Silakan Bang Happy. Kalau bisa sih jangan berbicara tentang apa sih Yesus apa kekristenan, Bang. Saya sudah meninggalkan agama itu jauh dan saya sudah tidak meyakini itu. Saya ingin satu arah di Islam aja ya. Baik. Nabi Muhammad itu kan diceritakan bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis, Bang. Betul? Siap. Iya. Tapi saya pernah membaca bahwa Nabi pernah menulis surat. Itu maksudnya seperti apa tuh? Di hadis apa gitu saya lupa lagi, bahwa Nabi Muhammad pernah menulis surat ketika akan berperang atau apa gitu, lupa lagi saya. Coba. Iya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, Allah kemudian memberikan gambaran tentang beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la tahuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Nah, kayak gitu ayatnya. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, jadi dia itu buta huruf, buta terhadap kitab sebelum Al-Quran, tapi tidak buta terhadap Al-Quran. Kalau buta terhadap Al-Quran, kayak mana dia akan mengajarkan Al-Quran? Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan apa? Membacakan Al-Quran kepada siapa? Kepada umatnya. Kalau dia buta gimana mau membacakan Al-Quran? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah buta huruf Ibrani, huruf Aramaik, huruf Yunani.
Dia tidak pernah membaca Torah, dia tidak pernah membaca Zabur, dia tidak pernah membaca Injil, lalu menyusunnya menjadi Al-Quran. Tidak pernah. Beliau buta huruf. Beliau adalah bangsa, pemimpin dari bangsa yang ummi, yang buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran menceritakan dengan sangat jelas bahwasanya beliau wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab apapun sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu sendiri. Tidak pernah beliau mengarang kitab, tidak pernah beliau kemudian membaca kitab. Tapi kalau Al-Quran tidak mungkin tidak. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Justru Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cerdas di antara seluruh umat manusia. Dia yang menguraikan, dia yang menjabarkan, dia yang mentafsirkan, dia yang memberikan informasi-informasi rahasia Allah yang termaktub, yang terkumpul, tersimpul di dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Dan di dalam hadis Bukhari 111, Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu ingin menulis surat. Artinya beliau bisa nulis. Menulis. Sudah menulis surat Bang Juma, mohon maaf. Saya beliau minta untuk ingin menulis surat kala itu. Boleh dibaca ulang di Bukhari 111, insya Allah saya tidak keliru untuk itu. Jadi Rasulullah berasal dari kaum yang ummi, ya, tetapi kemudian beliau Rasulullah bukanlah orang yang cacat ilmu pengetahuan. Namun sekelompok orang ada yang mengimani bahwa beliau memang benar-benar buta huruf. Tak salah juga, silakan aja. Saya hanya menjelaskan terkait dengan kaidah yang saya pahami di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Beliau dijelaskan membacakan lembaran-lembaran. Kalau membacakan lembaran, berarti ada lembaran yang dibacakan kemudian berupa Al-Quranul Karim. Bisa dikatakan buta huruf, silahkan. Tapi fakta di dalam Al-Quran menjelaskan yang tertulis seperti itu adanya. Tapi kalau saya pahami dia ummi, saya kembali kepada Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Beliau memang buta huruf terkait kitab-kitab para nabi selain Al-Quranul Karim. Demikian. Apa dijelaskan Bang di sananya terperinci apa tidak di Al-Kabut itu bahwa beliau hanya buta terhadap kitab yang lain? Faktanya tadi kan dijawab di surah Al-Bayyinah ayat kedua. Beliau membacakan Al-Quran, tapi tidak bisa membaca Torah, tidak bisa membaca Injil, tapi membaca Quran beliau hebat. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Siapa kata Bang yang mengajari Rasulullah membaca Al-Quran? Tentu itu adalah wahyu, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dia diwahyukan kemudian di dalam Al-Quran surah An-Najm, ya. Ya, kalau nggak salah di surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang benar. Dia tidak mengucapkan satu kata pun selain apa yang diwahyukan. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya Al-Quran itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Nah, ini dia. Jadi kalau Allah yang membimbing langsung melalui Roh Kudus, pasti beliau sanggup. Hanya saja beliau tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, sehingga cerita yang muncul kemudian di dalam Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan beliau. Dan memang Al-Quran mengatakan fiha kutubun qayyimah,
di dalam Al-Quran, di dalam lembaran-lembaran yang suci Al-Quran, terdapat kemudian isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Artinya, ajaran kitab-kitab terdahulu itu ada sebagian yang dijelaskan oleh Al-Quran, yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW uraikan kepada kami umat Islam. Tapi saya pernah sedikit membaca bahwa malaikat Jibril memberi pengajaran kepada Nabi Muhammad. Apa benar, Bang? Ya, itulah tadi yang saya bacakan ayatnya. Dalam surah An-Najm, malaikat Jibril yang mengajarkan. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus Jibril yang sangat kuat. An-Najm ayat berapa, Bang? An-Najm ayat berapa itu ya? Allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa. Tentang keislaman. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Happy. Ya, pompa terus semangatnya untuk belajar. Nanti kalau temui guru-guru saya, tanya aja tentang Quran. Tanya aja tentang Islam. Ya, makasih ya. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Selamat malam. Malam. Ada yang mau ditambahkan, Dinda Jibril, silakan dek. Ini sih cuma mau nambahin tadi buat Bang Happy kalau masih mendengarkan, buta huruf itu bukan situasi atau keadaan permanen. Jadi bukan kayak kaki buntung. Jadi beliau bisa belajar. Ini Bang Handi ini yang asli bukan? Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Bang A.A. Rafael, syukran, dan sahabat yang lain. Bang Handi. Ada Nora juga di channel saya. Mengapain anak ini? Ini kayaknya palsu. Tapi followernya 29.000. Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Iya, tapi username-nya usermoon 7xntrvx. Asli kayaknya, tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang dunia semakin banyak sekali penghuninya yang gak jelas gitu. Semakin gak karu-karuan. Pokoknya lu di luar daripada Islam, ya kamu gak punya pijakan. Ibarat kata selalu terbawa angin, gak punya pendirian. Makanya segeralah kalian semua kembali ke Islam lah. Gak usah membohongi diri sendiri. Karena saya lagi bakar rokok gitu. Nggak nyambung ya? Korek apinya tinggal sedikit lagi. Iya, tinggal dikit. Tadi yang ngampol Bang Juman, silakan naik. Tadi si Ehad itu udah biasa. Oh. Paling dia mau bawa ini lagi, Nabi Isa di Al-Quran ngidupin burung. Ini saya lihat, perhatikan ini oten-oten ini, kalau ada nabi yang bermujizat menandakan dia Tuhan, tapi khusus kepada Yesua Amasia. Dia nggak bagaimana melihat bagaimana para nabi sebelumnya bermujizat. Gitu ya? Kenapa ya kira-kira ya? Menghidupkan orang mati ya berarti dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan, kan gitu. Pendek sekali kesimpulannya. Pendek akal. Iya. Ini Bang Handi, saya mau tanya Bang Handi. Siap. Kalau Yesus diizinkan oleh Allah membuat matahari terbit dari selatan, kira-kira Yesus mampu enggak? Kalau enggak, Bang? Kalau diizinkan, kalau diizinkan. Iya. Berarti jadi Tuhan enggak dia? Enggak, karena cuma ada yang
memberi izin. Yang Maha Kuasa memberikan izin. Iya. Orang berakal pasti tahu jawabannya. Kalau diizinkan untuk menghidupkan Lazarus, ya bisa karena kasih izin. Kalau diizinkan untuk supaya bisa mengajar untuk Bani Israel, bisa. Ya gitu. Kenapa tidak? Betul. Ini Tapi kita jelas- lagi ada ancaman ini Bang Handi. Apa lagi tuh? Ada yang menghembuskan kalau kita sedang memfitnah STT Nias. Oh. Dan ada pahlawan kesiangan yang kemudian tampil membela STT Nias. Sekalian aja dulu daftar jadi dosen di sana biar ada gaji tetap, baru membela. Benar juga ya. Iyalah, tanggung mata kuliah apa tahu wah? Olahraga. Mata kuliah telah cuma dempo lah. Lucu kok lama Aduh, parah. Lucu ya orang-orang gini. Kayak mana itu? Kurang kerjaan atau apa ya? Kenapa waktu Lina ke acaranya kok nggak ditangkap orangnya? Anjir, gitu bahasanya. Badut. Oh nggak boleh itu, ayat itu diinjek-injek, nggak boleh. Nah, kronologisnya nggak tahu sebab akibatnya. Kacau kan? Harusnya kan orangnya yang ditangkap, bukan bajunya. Sekarang ya ini yang ada di mulut mereka itu sekarang itu adalah konten, bukan murni Islam. Mereka hanya kejar konten. Nah kalau mereka kira-kira kejar apa ya teman-teman? Ada nggak yang bisa jawab? Ke apa ya? Kalau aku bilang sih, waduh, batuknya kok bernada. Kita dibilang kejar konten. Kalau saya sih jujur iya betul. Saya memang harus mewariskan ke anak-anak keturunan saya materi-materi debat saya. Maka saya abadikan di YouTube. Ya saya harus jujur itu. Satu kebanggaan mewariskan sesuatu yang bermanfaat. Setidaknya ada manfaat bagi generasi berikutnya, khususnya keluarga saya sendiri. Anak cucu saya nanti bangga. Itu loh kakekmu dulu. Banyak orang yang kemudian kelepek-kelepek gara-gara argumentasinya. Seperti itu adanya. Ya tadi si logika bilang apa? Saya jujur, saya memang cari koin. Dia jujur gitu. Dia bilang apa? Ya, Kalau saya nyari apa Bang Juma? Coba bingung saya. Kalau saya memang sengaja, dan ini juga pertama yang memerintahkan saya itu ada Ahi Sugi. Tadi saya perdebat biasa, saya debat aja. Anda berpikir ke YouTube setelah dinasehatin sama Ahi Sugi, buatlah Ahi sebagai kenang-kenangan agar orang tidak melupakan antum, kemudian untuk didengarkan oleh generasi berikutnya. Mereka mau terima secara positif, alhamdulillah. Tidak ya, alhamdulillah juga. Yang penting kita sudah berkarya. Ya udah, aku bilang kalau memang gitu adanya, Ahi buatkanlah. Nah, Ahi Sugi yang buatkan saya YouTube. Jadilah YouTube itu. 2 kali aku dibuatkan sama Ahi Sugi. Karena yang pertama aku malas-malasan, akhirnya apa? Ya sudah, materi-materimu kau kirim ke saya ya. Jadi materi saya itu kau kirim ke Siak sana. Ya ke Siak lah, ke Riau. Di sanalah dibuat itu YouTube. Di tempatnya dia yang kelola sendiri. Dia yang susun, dia yang bikin, dia yang rekam, dia yang upload. Semuanya Ahi Sugi yang bikin. Nah sekarang saya tadinya adalah salah satu narasumber di tempat mereka. Mereka sibuk melivekan. Saya yang capek berdebat.
mereka yang bikin konten, sekarang dibalik saya bikin konten. Ya, saya bilang, aduh ini orang, betapa sakitnya hatimu kau ditinggalkan olehku. Luka yang begitu dalam. Iya, apa ya? Jangan membuat orang-orang yang meninggalkan kalian malah jadi bersyukur gitu loh. Karena malah Allah bukakan gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya masih di sana, nggak berkembang kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau lu memang mau cari apa ya, cari supporter gitu untuk pergerakan lu, jalan satu-satunya itu bukan nyir-nyirin, karena malah makin kehilangan gitu kan, malah makin kehilangan simpati dari umat Islam. Yang bisa lu lakukan sebenarnya untuk orang-orang yang membenci API, terutama yang membenci Gurunda, ya lu berprestasi lah untuk umat, kontribusi apa kayak gitu yang nyata, yang berdiam mendalam di benak sanubarinya umat muslim gitu kan. Contoh aja Gurunda memualafkan orang, menyantuni kafir gitu kan, membuat struktur infrastruktur untuk umat gitu, konsisten seperti itu. Ya itu aja contoh gitu. Salib Gurunda dari sana, insya Allah simpati muslim kepada kalian gitu loh. Kalau cuman nyir jadi badut serius gitu loh, jadi badut. Juga harus dia sadari bahwa salah satu kemudian channel yang penyumbang besar untuk ZCC itu ya Bang Zuma dong, harus diakui. Waduh. Aku harus lagi itu. Jangan sampai saya print out. Itu bos, kamu pernah kasih aku duit, aku tiap bulan kasih kau duit, gimana dong? Nah, ini kalau sudah buka-bukaan begini kan nggak enak toh. Tapi mau gimana? Karena dia itu sengaja sengaja menggiring sesuatu yang sifatnya untuk menjelekkan gitu. Kamu lupa, kamu itu besar dari Bang Suma, Dek. Kok adek pula? Tiap bulan aku kasih kau duit. Masjidmu berdiri, itu Bang Suma itu. Hei, jangan lupa ingatan lah. Masjid berdiri namanya salah pula. Itu gua setuju Bang Juma, gua tahu di situ. Siapa yang mau kufur nikmat? Mau kena kutuk jadi batu nisannya kuburan Cina? Janganlah. Namamu besar gara-gara Bang Suma. Aduh, gak usah lah munafik kali. Kamu siapa sebenarnya? Besar enggak Gurunda? Dikenal. Iya betul. Sampai hari ini juga kontribusimu apa? Cuman jalan ke kantor polisi gitu, mensyahadatkan orang yang sudah kita perjuangkan keluar dari Samosir gitu. Waduh, masih hangat itu lebih 10 juta wey. Duitku keluar 10 juta itu, belum lagi yang lain. Uangnya api besar keluar untuk mendatangkan sinada, hampir korban jiwa kita di sana. Asal tahu, saya yang turun langsung ke Samosir, weh. Habis tiba di Jakarta, lu yang sahadatin, kampret. Habis itu petantang petenteng. Kau mau ukur saya apa? Gak bisa, kalian mengukur saya gak bisa. Aku gak ada jasa, kalian gak ada jasa sama aku. Jasamu apa, Bang Zuma? Panas itulah. Dipikirin yang Gurunda omongin tuh, dipikirin gitu loh. Oh iya. Kau masuk rumah sakit, empedu mau dicabut, uang keluar, Waduh, kan terekam lagi di YouTube ini omongannya. Aduh, abadi udah. Kamu sudah bikin pesan wasiat. Kalau aku mau sudah meninggal bang, jangan sampai YouTubeku meninggal juga. Aku titipkan YouTubeku untuk abang ya. Oh, jangan ngomong kayak gitu bang. Itu nggak bagus. Aku doakan banyak. Enggak bang, kelihatannya aku sudah tak lama lagi. Dokter ini ternyata ujung-ujungnya kirim bukti resi rumah sakit, aku disuruh bayar. Aduh. Ya, sebagai saudara ku bayarkan lah.
Tapi ternyata kau nikam dari belakang kawan. Aduh gimana ini? Kan gak enak tau. Gak enak kan kalau aku cerita kayak gitu. Gak enak. Tapi mau kayak mana? Kalian yang gak sadar diri. Kalian gak sadar diri. Kayak apa ya? Kayak ular ya. Dikasih makan malah gigit gitu loh. Kata orang Sunda itu nolong anjing ke dempet. Aku gak punya utang sedikit pun samamu. Utang budi gak ada. Apa utang jasa gak ada. Tapi lu pade berutang sama gue. Ngerti gak lo? Mau tak ajarin jurus maut? Mau ku ajarin jurus maut kalian? Gak usah kayak gitu kali lah. Sakit hati ditinggalin itu jangan sampai mencela kayak gitu bang. Jadi ini kita sapa dulu nih. Ini Cebi udah izin tidur, saya disuruh gantiin. Bang Kalau. Bang Kalau. Bang Kalau. Waduh. Tidur dia bang. Kita kalau minta berhala minta sama orang agama sebelah aja. Mr. Dalung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ayo alihkan pembicaraan, jangan sampai aku tumpahkan semua di sini. Alihkan. Tahan Ikhwan, tahan, jangan. Baik dulu, biarkan tercurah. Itu bukan aib, teman-teman, itu bukan aib ya, bukan. Itu keadaan, itu bukan keburukan kok. Minta tolong sama saya untuk bayarkan rumah sakitnya, itu bukan aib. Itu kan bantuan dari saudaramu. Itu bukannya apa-apa itu bukan aib kok. Yang aib itu dia pencuri loh. Tadinya gini dia pesina, itu baru aib. Ya kalau orang minta duit, bang, aku kayaknya udah gak lama lagi hidup bang. Ini ada pembayaran yang harus kuselesaikan bang. Bisa gak tolong saya? Udah, kamu bernapas, atur yang baik nih. Nah, saat terampes, aman. Masih ada lagi? Makasih banyak bang. Langsung sehat. Sehat, habis itu matok. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Dali Muntes Zulkifli, barakallah fik, syukran. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat. Ya ini Ikhwan ya, apa namanya tadi di bawah apa tuh akun Faisal gitu. Udah jangan dipancing akhi, jangan dipancing. Gini loh, Kores itu tuh nggak pernah diem di tengah gitu loh. Jadi kalau ada Muslim yang berselisih pasti berpihak Kores itu. Berpihaknya kemana? Ke yang memang benar-benar kontribusi ke umatnya nyata. Gitu. Jadi jangan tahan-tahan Kores untuk jangan dibantu, jangan. Lu mau ninggalin Gurunda sendiri, Bre? Mau ninggalin Gurunda sendiri gitu, biarin Gurunda menghadapi apa namanya orang-orang jahat yang udah dibantu ngeroyok Gurunda, jangan dong, Bre. Saya malah curiga Anda ini C6 nanti lama-lama, di atasnya C6 gitu. C Alvin. Nah, itu. Hati-hati loh. Saya kalau sudah curiga kayak gitu hati-hati, jangan sampai Anda jadi sasaran empuk nanti. Masuk ke Islam, ya tak? Masuk ke Islam untuk menghancurkan Islam, itu bisa jadi kan? Bisa jadi, ada kemungkinan kan. Saya tidak melihat ada hal positif dari dia. Apa hal positif dari dia? Apa hal positif? Ada nggak hal positif? Untuk agama ini aja dulu. Ada. Tunjukkan ke saya. Tak ada. Misalnya cuma salam komando, misalnya cuma ke MU, ke MUI, misalnya lapor-lapor sana sini tak jelas-jelas pun. Yang dilapor juga masih naik ke sini tadi kok, nggak nongol-nongol juga yang di Polsek, di Polres. Beda dengan kita, sekali gebrak, kegepak. Pak polisi, tolong Pak polisi, rumah saya digedor Pak polisi. Itu baru laki-laki, alah. Kau banyak cerita, tidak ada yang dengan perintahmu. Giliran mu'alaf kita selamatkan dari Samosir, lu wawancarain.
Ini contoh prestasi ya ikhwan ya. Ini contoh prestasi nih 2.900. Yang bikin Afrida Magdalena Lumbanggaul dengan nama akun Agatha of Palermo itu nggak live lagi, itu yayasan mana? Ketua pembinanya yayasan mana? Coba dipikir itu. Itu satu. Yang bikin Edwin menghilang nih, Edwin Huta Barat menghilang dengan akun Metatronnya, itu yayasan mana yang bikin? Coba dipikir ke sana lah, gitu loh. Yang masuk berita-berita penghujatan ini ke Liputan 6, ke Sindo News gitu kan, ke apalah itu, RRI, banyak lah media-media lokal yang tertinggi dalam online. Itu yayasan mana? Siapa ketua pembinanya yayasan itu, siapa? Ada satu lagi yang sampai YouTube-nya hilang bang. Apa itu? Siapa itu? Oh iya, aduh apa namanya tuh? Sang bacoter, bukan. Sang debitur, apa ya namanya? Sang debater. Sampai hilang akunnya, terus pensiun cuma sehari, terus dia live-nya di TikTok. Itu pekerjaan yayasan mana itu? Terus yayasan itu ketua pembinanya siapa? Gitu loh, itu baru prestasi. Ya itu juga. Baru lu balas lagi pakai prestasi gitu loh. Itu juga yang nahan kalian untuk bergerak di lapangan itu sopo? Aku kan? Iyalah, aku yang tahan anak-anakku di lapangan. Ada yang sudah mau sampai ke langit ke-7 melapor. Aku bilang jangan. Ada yang sudah mau sampai ke neraka juga melapor di malaikat penjaga neraka. Buang keluar, jangan di sini aja, keluar. Banyak kemudian yang mau dibakar di bumi itu. Tapi aku yang nahan. Head, jangan berhenti. Tunggu ketukan nadanya dulu. Ini nadanya masih belum teratur. Itu. Saya kalau mau jor-joran, wah bahaya. Utamanya si Jibril nih, habis. Banyak orang dikandangin. Tapi kan saya bilang jangan lah. Tengok dulu lah anak istrinya. Tapi kalau yang di Riau sana itu nggak ada lagi lah. Udah, terlanjur saya udah lepas tangan, mau kayak mana lagi. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya kayak mana. Aduh, itu kasihan, makin apa ya, menghilang nama lu dari pergerakan jihad argumentasi ini, menghilang nama lu. Argumentasi. Bang. Iya. Apa deh? Izin bang. Iya. Izin. Ini tamu mau disapa, boleh bang? Iya boleh. Mau lanjut lagi? Udah, tahan aku tahan. Aduh. Itu pada marah loh itu orang api sumut itu gara-gara yang Viti itu kurang ajar memang. Siapaan tuh? Ada otak. Diizinin mau nyapa dia sambung. Iya, malah lanjut ke rumpi. Ya, ini ada Hazet dan Adam. Selamat malam. Muslim kah? Kali Kores, kecilkan dikit. Oh iya, maaf. Sih. Ya, selamat malam, saya Muslim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Hazet? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak aja. Oh, jadi bawah tuh ahi kalau nyimak doang mah. Siap, syukron Bang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hazet, ini profilnya kayak apa nih? Hazet. Allahu Akbar. Nah, turunkan aja Bang Jibril. Ya orang yang berdarah-darah berangkat jam 3 subuh. Mau pertaruhkan nyawa di sana, tiba di sini, modal kemeja, modal mic, HP, layar dipakai, sudah kayak Habib berdiri duduk, walama. Macam paling benar aja ku tengok. Aku ada di situ, kulempari mukanya galon kosong. Waduh, lumayan itu. Oh iya dong, pas kayak di jidat. Termasuk sabar itu loh Bang. Udah termasuk sabar itu. Orang gapai dengan api sumur. Oh iya. Itu masih mau mendengarkan saya. Teman-teman kita masih mau mendengar. Gimana Bang Suma, udah tenang aja. Teman kita masih mau mendengar. Gimana Bang?
Aduh. Udah, ayo, semangat. Semangat apa, Bang? Semangat 45. Mbak, halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan, Mbak? Segera. Mau tanya sama Bang Zuma. Ya, silakan. Kalau misalkan nih ya, dia bukan Islami, misalkan dia Kristen atau apa gitu, agama apa, di dunia itu dia baik banget gitu, misalkan dia suka sedekah atau apa, terus balasannya gimana tuh? Misalkan gimana sih balasannya di akhirat gitu, gimana gitu? Ya, sia-sia amalannya. Oh gitu. Iya. Terus caranya dibalas kayak kebaikannya itu gimana, Bang Zuma? Ya, sama seperti analoginya gini. Ada seorang anak yang pintar, tapi nggak terdaftar di sekolah itu, bisa nggak dikasih ijazah? Enggak. Nah itu, enggak. Berarti dia cuman kayak mendapatkan balasannya itu di dunia gitu. Ya, betul. Kan Allah sudah kasih dia mata dua, dari kasih kaki, kasih mulut, kasih akal, ya, dikasih anugerah jadi manusia. Syukur-syukur dia nggak dijadikan sebagai seekor babi. Nah, Tuhan sudah memberikan dia kemuliaan dengan diberikan kodrat sebagai manusia. Itu dibalas kodrat sebagai manusia aja itu nggak bisa dengan kebaikan-kebaikannya. Bisa nggak dengan kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan itu ditukar dengan biji matanya satu yang Allah kasih? Bisa nggak? Nggak bisa dong. Jadi kebaikannya itu tak ada artinya, percuma aja. Gitu. Yes. Iya, soalnya kan bingung karena mereka di dunia kan suka kayak ngasih sedekah, ngasih apa barang atau sesuatu lah untuk kayak orang-orang miskin lah gitu. Jadi aku bingung, sedangkan balasan Allah itu kan kayak selalu ngasih sesuatu lah sama umatnya. Cuman kalau selain daripada Islam kan bingung juga caranya dibalas itu apa gitu. Sebelum mereka melakukan kebaikan itu, Allah jauh sudah lebih baik kepada mereka loh. Iya kan ya? Dikasih oksigen, dikasih semua oleh Allah. Justru mereka kufur, tidak menggunakan akal. Apa sih artinya harta? Toh harta yang dia berikan itu juga dari Allah juganya. Pangkat yang dia punya dari Allah, harta yang dia punya dari Allah. Jadi kalau dia memberikan kepada orang miskin, ya itu bukan hartanya, itu punya Allah yang dia berikan lagi kepada si miskin. Kenapa? Karena dia manusia, punya naluri kemanusiaan sebagai manusia, wajar. Tapi kalau untuk mendapatkan kemudian hal baik dari Allah dikarenakan hal tersebut, tidak. Karena kenapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi ya fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka neraka, dan itu sudah disampaikan. Bahkan bukan cuma Al-Quran yang menyampaikan, di kitab mereka juga, di Bible disampaikan itu. Oh gitu. Yes. Makasih ya Bang Zuma. Sama-sama. Makasih. Aku dari Lombok, Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Iya. Ya. Masya Oke, Allah. terima kasih ya Bang Zuma ya. Makasih. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang Lombok itu dikenal dengan ahli ibadah, orang fanatik. Ucok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet nih. Ya Bang Ucok. Muslim. Alhamdulillah. Ya. Kepencet ya Bang, izin turunin ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang request Muslim semua ini kayaknya. Nah ini yang Muslim tadi Muslim nih request lagi, habis itu namanya Muhammad
Syafi'i, Al-Fatih, ini muslim semua kayaknya nih. Ini muslim semua yang request ya. Cep, coba bangun, Cebi bangun dah. Cep, coba lebih galak dikit, Cep. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi mau ada guru di sini boleh dong naik. Yang teman-teman yang muslim tahan dulu ya, karena banyak banget guys, kita bingung mau pilih yang mana. Kita bingung. Kalau pengen ada diskusi ya, kalau nggak mau ada diskusi ya terserah teman-teman sih. Jadi dua pribadinya mana ada. Dua pribadi itu setakut. Enggak, udah gue reject request lagi. Mungkin ini aja juga yang request ini karena Oh gini. bayar. Psikologisnya. Saya nggak peduli dimarahin moderator atau siapa aja yang di atas. Yang penting saya menyapa Gurunda gitu dia. Kores kecilin dikit, apa sih? Nih, Nggak bisa, ini dari besi. Nggak bisa ini ada 7 kali request ini, Bang Asniko. Nih Bang Asniko, selamat pagi. Malam. Oh malam. Ya. Muslim kan Bang? Ya, saya dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Ini genting banget nih kayaknya nih. Ada apa Bang? Tidak. La haula wala quwata illa billah. Bang. Kita di sini mau diskusi loh, Bang. Makasih ya, Bang ya. Assalamualaikum. Ini Asniko. Sehat-sehat. Oh, Di. siap. Iya. Turun saja, turun. Silakan turun. Iya, makasih. Moderatornya entah kemana, si Jibril nih. Enggak, Anda udah reject 7 kali Bang. Request lagi. Itu yang mau beli Hasanuddin itu Bang Juma gimana? Kan Bang Juma mau gadein kan? Nih, yang ini 4 kali nih. Sabar aku dan Jibril sabar. Ini 4 kali. Enggak, kita khawatir gitu. Apa ada yang penting mau disampaikan apa gitu. Selamat malam, Bang Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi bang. Iya pagi. Nah, tadi pagi dibilang malam, sekarang gue bilang malam, tadi dibilang pagi. Iya. Gimana? Apa kabarnya Bang? Orang Bang Jip. Iya siap. Apa yang mau Alhamdulillah. ada yang mau disampaikan Bang? Iya. Enggak, aku mau calonkan logika jadi pendeta bang. Gimana, setuju enggak? Waduh. Iya. Ini. Ya. Abang calonin aja deh Bang. Sini Bang. Lebih cocok Aneh ya tuh bang. Anda nggak ikutan Bang. Tapi terima kasih ya Bang. Syukron ya Bang ya. Waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron waktunya. Iya makasih waktunya udah naik, udah sempetin request 4 kali kan, cuma mau ngabarin kayak gitu. Kan saya berterima kasih waktunya. Bener dong. Kita sebenarnya ini muslim apa Kristen ya? 2, 3. Ini udah naik, udah assalamualaikum. Abis itu request 8 kali. Bang Dalung. Ngapain sih Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang kan tadi udah naik Bang. Oh ini jadi boleh Iya. bertanya sama Guru Nda Bang Juma. Oh mau nanya. Lagi sibuk kayaknya, makanya di mute. Assalamualaikum, mohon maaf saya banyak waktunya sebentar saja, terutama kuda-kuda semuanya. Ini untuk testimoni sebentar aja ya. Beberapa menit yang lalu, mohon langsung, saya punya waktu terbatas saja. Beberapa menit lalu saya coba follow beberapa akun-akun mencurigakan, dan di antara ada tadi saya temukan akun Umar siapa tadi. Dan yang itu yang pro hostnya itu yang mendukung STT Nias ya. Ini saya berasa jadi ruangannya ruangan lapor Pak nih. Iya, gimana nih? Maksud saya cuma ini lagi berpesan karena di sana banyak teman-teman yang mungkin gimana kok ikut-ikutan, apa tinggalkan aja apa sih gitu loh, nggak usah banyak. Ya biarin aja Bang. Terus Ya yang biarin kedua, aja Bang. ya yang kedua, ini tadi saya tersinggung banget sebenarnya, saya yang lupa nggak secara rekod ketika dia mengatakan sedangkan Muhammad Nabi saya Muhammad aja itu maha pengampun, langsung saya emosi saya.
ngaku-ngaku muslim hostnya itu, tapi ternyata ini dah Iya. Itu mau kan memutarbalikkan. namanya kaum munafikun, Bang. Jadi Iya. maklum. Kan ada Makanya tercatat saya dalam udah Al-Quran, Bang. curiga itu mereka udah penyamar aja. Sama tanyakan cukup dengan satu pertanyaan aja, Tuhanmu siapa sih namanya, gitu aja sebenarnya. Saya kira gitu aja, Gurunda dan semuanya mohon maaf, saya ini tadi sambil tidur kan cuma sedang melakukan inilah ya beberapa coba nanti untuk barang bukti ini yang belum ketemu karena saya jauh dari device ya. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Mr. Dalung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau ditanya Bang, nanti kami sampaikan. Saya mau bertanya boleh sama Gurunda Bang Juma. Masalahnya Bang Zuma lagi nggak standby. Kalau beliau standby pasti dibuka mute-nya. Ada yang mau dititip aja bagaimana? Dititip aja bagaimana Bang di ruang penitipan? Nah, ini bolehlah kepada siapanya kepada pakar-pakar gitu Pak yang mengerti, yang paham tentang yang saya akan tanyakan gitu. Ya silakan Pak. Saya bersedia tidak menjawab. Silakan. Ya terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya. Loh. Begini ya, maaf ya, sebentar. Izinnya ini Bang Handi ya, mohon maaf ini saya mohon izin ya. Gak usah minta maaf, Abang gak punya salah kok. Ngerepotin Bang, maaf. Begini ya, Bang Handi ya, Bang Handi. Ya. Bisa nggak sih nggak pakai begini Bang, begitu kayak sekali-kali. Ini ya saya nerima kabar Pak ya. Ini juga nggak tahu berita hoax atau betul ya. Kalau memang betul ya ini berita. Ini Pak ada berita seorang kiai Pak mendirikan pesantren yang pada umumnya ini pesantren ini namanya itu pesantren ini Pak lintas agama atau dengan menamakan dirinya tuh pesantren jati diri bangsa gitu Pak. Nah ini tanggapan Bang Hani gimana Pak tentang ini Bang? Ya kalau memenuhi izin ya nggak melanggar hukum, nggak ada masalah. Ya, saya kan harus pelajari dulu apa maksudnya jati diri bangsa itu. Ya, makanya saya juga bingung Pak ini misinya ini apa ini pesantren ini Pak yang seperti tidak pada umumnya gitu Pak, mengatasnamakan pesantren jati diri bangsa atau melibatkan pesantren apa namanya lintas agama gitu Pak, misinya apa gitu kan harus jelas gitu. Itu di mana? Di Depok. Di mana terjadi itu? Kediri. Betul. Kediri ya. Nah, itu tanggapannya gimana itu Pak? Apakah itu menurut Bang Handi apa ini salah satu kesesatan atau memang gimana itu Pak itu Pak? Susah. Pesantren jati diri bangsa adalah pondok pesantren yang sedang dibangun di situs dalam pojok Persada Soekarno di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur. Pesantren ini merupakan upaya untuk membangun rumah pendidikan Pancasila dan merajut perdamaian Nusantara. Tujuan membangun rumah pendidikan Pancasila. Peserta didik berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Kurikulum fokus pada pembangunan kepribadian, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Materi sejarah Sumpah Pemuda dan Pancasila. Santri diterima adalah mereka yang sudah memahami agama. Siap. Mantap Bang Heni jawabannya. Syukron ya Bang Dalung waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita mau bahas apa gitu loh. Bang Azril. Oke, Bang. Bang Handi feedback loh. Selamat malam ya. Selamat malam. Bolehkah saya dari di bawah? Loh, Bang Jibril. Iya dari di bawah. Bapak belum hari naik, baru minta boleh. Udah boleh ini Pak. Bapak dari di bawah. Siap Pak. Iya nggak apa-apa lah buat hiburan aja. Saya kan ateis. Nah, kan saya tuh
lihat dari bawah saya tertarik dengan agama Islam. Kan gitu? Ya. Gimana cara saya supaya percaya sama Islam ini? Sebentar Pak. Boleh saya Bapak warga negara Indonesia? Istilahnya gini loh, Enggak itu ya oke. Kolom agamanya apa Pak? Gini Pak, gini. Enggak apa-apa. Bapak bacain aja Kristen, Islam, Hindu, Buddha gitu loh. Kolom agamanya apa Pak? Saya tidak kapan dibilangnya. Saya seperti macam dibilang orang Kristen tidak kan gitu. Kalau bilang Ya nggak apa-apa. Jadi kolomnya Kristen gitu ya udah lanjut. Gitu aja kenapa? enggak Pak, enggak. Lanjut Bang Di. Itu lain itu Pak, jurusannya Pak. Enggak, kan kolom agamanya Pak, ditanya dong, kan ada kolom agama. Apa sih, nggak usah malu Pak, biar kita ada nanti arahnya kemana gitu loh. Kan gini Pak, saya tidak ada menyembah Yesus, tidak. Enggak ada. Saya nuduh nyembah Yesus siapa sih? Masuk Nah, gue. ateis itu Bu, gini loh Pak, seperti macam dia kalau macam Cina gitu. Pak Jibril masuknya Pak Jibril. Kan gitu, tempurung gitu kan. Itulah sembahyang zaman dulu kami dulu. Iya, kita nggak nanya abang nyembah siapa, yang kita tanya di kolom agama KTP abang agamanya apa. Insya Allah abang nyembah kaos kaki nggak ada masalah bang, tapi di KTP-nya tulisannya apa? Ya situ Kristen. Oh gitu, itu yang ditanya tadi. Terserah abang menyembah yang lain juga nggak apa-apa. Kita nggak makan babi, tidak kan gitu, nggak. Oh iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kan? Iya. Cuman saya tertarik tadi dengan ngomongan abang kita yang Bang Juma ini, jadi saya tertarik gitu loh. Semana saya supaya bisa masuk ke agama Islam gitu, mempercayai saya kan gitu. Abang udah percaya belum? Soalnya kan saya tadi di bawah masih itulah dibilang termasuk percayalah dibilang gitu loh. Gimana supaya saya mau yakinin gitu loh. Enggak, abang udah percaya belum kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta ini isinya ini satu, nggak terlihat, maha kuasa, maha pencipta, dan beliau atau Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Abang udah mengimani itu belum? Belum kita imani. Baik, bagaimana cara kami bisa meyakinkan abang? Atau karena ada manusia-manusia yang tertarik dari segi sains, dari segi keimanan, dari segi teologi, dari segi mana nih abang mau? Gini, maaf seribu kali maaf, kan gini. Kalau orang Kristen kan yang namanya Tuhan Yesus itu yang disembahkan orang itu kan gitu. Jadi kami tuh gimana ya, kalau kami itu percaya bahwa Tuhan itu ada kan gitu. Tapi wujudnya nggak tahu kita gitu loh. Apakah di ateis? Makanya ateis, makanya abang nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Enggak saya percaya itu, nggak saya percayain itu. Oke. Abang percaya nggak ada Tuhan? Sepercaya sih, cuman tuh tadi Tuhan itu kalau di Islam kan beda, kalau di Kristen beda kan gitu, kalau di Hindu beda kan gitu. Baik. Nah, berarti abang namanya agnostik bang. Kalau ateis itu, teis itu ketuhanan, A itu tidak percaya akan ketuhanan, itu ateis. Tapi kalau agnostik, abang percaya sama Tuhan, tapi abang nggak tahu yang mana. Seperti itulah bang, kan gitu. Pemahaman abang soal kekristenan atau ketuhanan Yesus ini gimana? Biar saya tahu abang sudah sampai mana. Nggak punya buku ajaran, nggak ada Alkitab dan nggak ada yang namanya Al-Quran ya, Al-Quran gitu. Kami nggak ada. Baik. Berarti abang nggak pernah baca Bible juga ya? Nggak pernah. Cuman saya, maaf cakapnya saya selalu ngikuti, maaf cakapnya kalau mengucapkan ini Bang Juma, Pak Juma, saya ikutin gitu loh. Dari tadi saya dibawa terus gitu. Cuman saya suka dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu kan gitu. Gimana caranya saya bisa mempercayai Islam ini kan gitunya Pak Jibril. Siap. Bisa disampaikan Pak. Oke, di Islam itu ada rukun iman dan ada rukun Islam. Rukun iman itu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadar. Itu rukun iman. Nah, jadi di Islam Pak, Bapak cuma ketauhidan. Yang paling penting itu ketauhidan. Tuhan itu cuma satu Pak. Nggak ada yang bersekutu sama dia. Tuhan itu nggak ada 2, 3 dan bersekutu 3 jadi 1, 4 jadi 1, 5. Apalagi kayak boyband 3 3 in 1. Itu bukan Tuhan kalau yang 3 in 1 gitu. Tauhid. Tuhan itu satulah ya Pak ya. Satu. Allah Subhanahu wa taala. Dia pencipta langit bumi beserta isinya. Maaf 1000 kali maaf lah Pak ya. Siap. Saya ulangin lagi pembicaraan saya Pak. Kalau di Kristen kan Tuhan Yesus disembah orang itu kan, kita nggak tahu kan gitu. Apakah itu Tuhan? Apakah kita nggak tahu kan? Kalau di Islam, apakah kita sembah kan gitu? Yang kita sembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Pak. Kita nggak boleh menyekutukan, kita nggak boleh menyembah makhluk lain. Iya, saya pernah baca Allah menciptakan manusia, membatasi pikiran untuk mencari Allah gitu ya Pak ya. Betul, kita dikasih akal untuk berpikir Pak, untuk bisa membedakan antara yang mana yang makhluk, yang mana yang Tuhan. Nggak boleh ada Tuhan ke makhluk-makhlukan, nggak boleh ada makhluk ke Tuhan-Tuhanan Pak. Kita dikasih akal untuk memisahkan antara makhluk sama Tuhan. Iya Pak ya. Jadi kalau masih makhluk seperti Brahmana, iya, yang Tuhannya 3 juga, habis itu jadi 1, habis itu pencipta, lalalala, itu masih makhluk Pak. Karena Brahmana itu kan bentuknya manusia. Iya. Itu masih makhluk, bukan Tuhan. Iya. Jadi gimana Pak kesimpulan ini Pak? Ya, Bapak mesti percaya dulu kalau pencipta langit bumi beserta isinya ini Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tidak sanggup untuk berpikir wujudnya, nggak sampai akal kita untuk karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan diri bahwa dia ini laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluknya. Jadi apapun yang terlihat seperti makhluk bukan dia. Gini Pak. Iya, oke, aku kan percaya sama Tuhan. Ya Pak ya, aku percaya sama Tuhan. Sekarang ini bingung juga gitu loh, Tuhan yang mana ini kan gitu. Apakah Tuhan dari Yesus, apakah Tuhan dari Hindu, apakah Tuhan dari Islam, enggak mana gitu. Nah itu kalau saya tahu mempercayai istilahnya gitu kan, saya mau mempercayain gitu. Tapi Tuhan yang mana mau saya percayain gitu maksudnya. Itu Pak, kalau saya tawarkan Allah Subhanahu wa taala sementara Bapak tidak ada keinginan untuk mempelajari, tidak ada keinginan untuk membaca Al-Qur'an, tidak mau tahu juga soal Rasulullah, orang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak akan nerima Tuhan apa aja yang saya tawarkan Pak. Dan ya, Muslim nggak mau menawarkan agama seperti itu Pak. Apalagi sama seperti orang seperti Bapak yang mau nerima apa aja. Karena maaf ya Pak ya, sekarang saya ngelihatnya Bapak mau nerima apa aja. Nggak ada kita menerima apa adanya Pak. Nggak ada. Itu nggak ada itu, kan gitu. Cuman sila, karena aku butuh yang di belakang Pak. Paham Pak ya? Aku ada, kalau bisa ada yang membantu menyupport aku kan gitu. Untuk mencari jalan menuju Islam kan gitu. Betul. Ini nggak ada, cuman aku mau kan gitu. Kan katanya aku dengar tadi di bawah tadi bisa membuat orang mualaf. Kan gitu. Kan saya kan kepingin kayak gitu. Kan gitu maksudnya. Napasnya ada di belakangku. Terus? Gimana Pak Jibril? Apakah kita DM-an? Boleh DM saya aja Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Boleh banget. Nah, itu sungguh sangat senang aku untuk Pak Jibril ya. Siap. Saya follow ya Pak. Siap. Saya juga follow back. Ya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh. Kok langsung pergi Pak? Bukan kok assalamualaikum ini lengkap. Wah ini. Kalau assalamualaikum itu udah biasa Bang. Lengkap loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya udah biasa. Mungkin saya aja mungkin.
Kenapa dia langsung Positif turun, Bang thinking J? lah, jangan. Demo DM-an, demo DM-an. Itu tadi tuh antrinya udah dari kapan tahun, dari aku buka live kayaknya. Aku pikir muslim, jadi belum aku naikin kan. Wih, ada yang komen di bawah Teman-teman namanya Alia. jangan. Bilang, Bang jangan kasih WA asli. Waduh, kenapa? Alia mau yang asli. Ini kita sambut nih, introvert. Selamat pagi, introvert. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi menjelang subuh. Muslim? Non-muslim? Saya cuma mau menginfokan karena ini penting banget ya, semakin hari ya semakin penting info ini. Abang muslim apa non-muslim? Oh iya ya, saya muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu saya mau infokan, semakin hari semakin genting banget ini. Saya cuman kalau nggak diinfokan ini parah banget. AC saya sekarang makin bertambah, jadi tolong hotel-hotel yang butuh AC bisa kirim saya ya. DM boleh. Siap. Syukron waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu-lucu ya kalau pagi ya. Baik-baik ya. Kira bercanda, rupanya serius nih. Pusing. Naik Bang, namanya Andi Rahman tuh. Nggak ada lagi nih kapir ini, Cep. Ini paling atas, ini siapa paling atas? Bibir berjalan ini siapa bibir berjalan? Waduh, ini. Nah, nggak usah naikin, jangan. Tutup aja kalau dia datang, kita tutup rumah aja. Wadah Pak D, aku mute lah. Kita tutup rumah aja kalau Pak D datang. Mau kualat. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa wabarakatuh. penutup majelis Pak D, silakan. Kemana tadi yang ateis? Nanti mau DM-an, Pak De. Yang ateis itu, diturunin? yang ateis itu Pak De udah kembali ke alamnya. Enggak, dia turun sendiri. Atau turun sendiri? Turun sendiri Pak D. Turun sendiri. Kirain diturunin, sayang banget makananku diturunin. Orang kita butuh orang bego malam ini, masa kita turunin? Ini Bang Omer. Saya pengen naik itu gara-gara ada ateis tadi, malah diturunin. Yang benar gara-gara ada aku kalinya. Allah. Ayo Ya kalau gara-gara Bang Yan udah dari tadi aku naik. Orang saya nyimak dari bawah dari tadi. Malu. Enggak, Bang tertarik aku sih tadi sih. Sama ateis tadi. Besok tak cariin lagi ateis banyak kok. Sama aja Pak D. Besok aku kasih ya. Besok aku jadwalin Pak D ya. Pak D sama ateis satu ya. Boleh. Besok Pak D, lusanya Bang Handi, Hatuha, terus besoknya lagi siapa? Kores. Ini Omer dulu nih, Omer. Allahu Akbar. Lupa. Selamat pagi Bang Omer. Pak D udah. Selamat pagi Bang Omer. Kepencet ya. Pagi. Kepencet ya. Tap layar kepencet ya. Ya sudah, tidak ada hutan lagi. Nampaknya room kita tidak laku. Bukan tidak laku, nggak berani naik. Kita merendah Bang Andi. Siapa Bang Andi ya? Selamat pagi RA. Pagi. Aduh. Nah, tapi bener nggak tuh tadi Bang Handi? Tadi itu tuh Bapak kalau saya sadatin di situ sekarang dia mau tuh. Bisa jadi. Gini Pak caranya, asyadu langsung diikutin pasti. Iya kan? Memang di negara kita ini banyak orang yang aneh. Banyak orang yang aneh. Kenapa ya? Itulah tadi. Diberi akal tidak dipakai sebagaimana mestinya. Sejak ada TikTok ini kan terbuka. Biasanya kan kita di Zoom biasanya ya. Itu orang jarang
jarang masuk. Kalau di TikTok terbuka, jadi ya siap-siap aja. Banyak orang yang aneh-aneh gitu loh. Ada yang, tapi saya belum pernah mendengarkan Muslim itu mengaku Kristen. Sebaliknya, waduh, Kristen ngaku-ngakulah ateis, ngaku-ngakulah Islam, segala macam gitu. Ini sebenarnya Pak Denny mau nunjukin apa sih? Mau tunjukin tidur. Pak Denny mau nunjukin sarung, mau nunjukin apa? Ini proyektornya Bang Andi nih, tengok nih. Jadi kalau saya nonton debat di rumah itu kayak nonton apa? Kayak nonton bioskop saya. Lebih mantep ya. Iya, tuh. Selebar itu tuh. Ya Pak Di. Proyektornya Bang Andi ini yang saya pakai ini. Aku juga beli. Ini proyektornya nih. Aku juga beli. Wih mantep. Itu dihibahin. Ya Bang Andi itu kalau saya bilang nih untuk saya gitu langsung dikasih. Mana berani nolak dia? Enggak. Oh gitu. Ntar gue gitu aja lah. Bang Andi punya apa? Bang Andi? Enggak gitu. Maksa. Aku nanti pulang ya, aku pulang Indonesia, aku harus mampir ke tempat Bang Andi. Ini wajib kayaknya. Nanti Julius atau Bang Julian aku. Harus ada yang aku bawa pulang pokoknya. Kata Pak Ade kan di WA sama saya, masih ada nggak? Masih. Kata dia gini, kalau sampai itu proyektor nggak ke Riau, putus hubungan persaudaraan. Ya udah terpaksa. Sahabatannya seharga proyektor guys. Ya itu. Sembarangan. Pancingan Pak De, biar dikasih lebih, biar nggak seharga proyektor. Yuk, Ferry. Fer, apa kabar Fer? Selamat malam Mas. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ganti akunnya saya kena santet tuh. Oh, itu ya. Muslim non Muslim? Semalam sudah bersahadat sama Bang Zuma. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi siang debat sama pendetanya ya Bang ya? Iya, tadi pagi saya disidang sama pendeta di gereja. Saya mau dibaptis segala macam, sampai gebrak-gebrak itu meja di gereja. Kalau baptis paksa gitu gimana Bang? Diguyur apa gimana Bang? Nggak tahu, mau ceburin ke kolam. Debat seru, tapi kepala pendetanya yang dari Semarang merelai ya, maksudnya setelah dari ending perdebatan itu akhirnya merelai karena mungkin semakin terpojok sih. Cuman kan mereka bilangnya ya udah, kalau kamu udah nggak di iman kami nggak masalah, nggak usah keluar kamu di sana ini itu segala macam lah, kayak gitu. Nggak usah keluar kamu, masalah-masalah yang di internal kami di sini kayak gitu. Videoin nggak? Videoin orang saya. Niatnya itu dijemput, saya cuman mau bilang ya udah saya mau ke gereja, saya mau pamit sama teman-teman semua. Tujuan saya supaya nanti nggak ada ajakan lagi WA yuk ke gereja yuk. Tujuannya supaya nggak seperti itu lagi kan. Saya pamitnya mau baik-baik, nggak taunya didudukin. Saya sendirian posisinya, kamu kenapa begini begitu. Nggak berat Bang didudukin? Gimana? Nggak berat didudukin? Ya berat sih sebenarnya kalau ngomong sama Mas, ya akhirnya berat juga didudukin. Enggak, tapi jujur nih Mas, kalau boleh nanya, kan biasanya orang yang kesel dan benci itu kan karena dia kehilangan sesuatu atau Mas bayar perpuluhan sebelum ini? Bukan, saya menolak daripada ajarannya itu sendiri yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu aja. Anak band ya Bang Ferry ya? Iya, kebetulan juga saya kan anak band, suka musik rock
hiburan dan saya benci musik slow, jujur aja. Ya kalau di gereja musiknya rohani, yang bikin di telinga itu nggak betah gitu kan. Kalau saya musik slow yang band-band biasa aja saya nggak seneng, apalagi yang band di gereja gitu kan. Nggak betah saya dengernya gitu. Kebetulan juga dari faktor kayak gitu nggak seneng aja. Gimana tuh nggak tahu. Kok nggak kayak si Logika, dia seneng itu musik itu gereja? Ya saya suka musik rock bang, nggak bisa dipaksain dong. Iya. Kok berarti nggak nyambung sama Bang Jibril dong? Bang Jibril seneng dangdutan gimana tuh? Dia nggak bisa dipaksain untuk suka rock gitu kan. Tuh. Kalau suka celana panjang masa dipaksain rock juga kan nggak bisa. Ya tapi kalau dalamnya rock mungkin iya mungkin. Oh oke ya mungkin. Tuh, nggak habis itu udah ribut-ribut gitu udah? Ya dari jam 7:30 tuh sampai jam 11-an lah. Ya rame, maksudnya debat dulu rame gitu kan. Debat tentang keimanan juga sempat gitu. Bang Ferry kapan dikirim tanda tangannya lo bang? Ya tadi kan saya WA mbak, tadi jam 4 sore. Iya, fotonya emang udah ada? Foto tanda tangannya? Nggak ada, saya periksa di WA saya. Apa saya salah kirim ya? Soalnya nomornya banyak banget buat yang masuk mbak. Saya ini diserang Nomor gitu. saya emang abang nggak simpan, cumananya bang ini? Yang gambar kucing kan? Iya, emang ada berapa kucing di situ bang? Asalnya kucing Anggora, sekarang jadi kucing garong kali itu gambarnya. Berubah. Tetap loh bang. Tadi iya, saya kan WA Bang udah Zuma enak, juga. dari tadi udah ditunggu-tunggu gitu loh bang. Iya mbak, iya. Biar bersamaan dengan Cece itu. Enggak buka, cuman kan saya di sidang di situ. Bang tadi saya ajak video call, kenapa nggak dibalas video callku bang? Saya pas lagi di tempat kerja mbak, pas itu saya di tempat kerja ya, nggak Iya, kan enak abang kan aja nggak sih, mungkin Mbak. nggak pulang. Iya, saya kan tadi di tempat kerja tuh, masuk kan, Nah, saya dipanggil tuh, ada orang yang nyari, nggak taunya Pak Pendeta, gitu. Akhirnya saya izin tuh, saya keluar. Maksud saya, Tuh. abang pulang jam berapa tadi? Saya tadi pulang 7:30 Mbak. Buset. Oke, Kan 8:30 tadi kan bisa gitu loh, jam 8:30 atau tidak WA kan? Bun, saya Iya, mau terus kamu kemana aja, Fer? Ferry kemana aja? Sama siapa Ferry berangkatnya? Pulang sama siapa? Ya gini Pak, situasinya saya jujur saja dalam keadaan nggak tenang. Bukan karena apa, saya diteror, dimaki dan lain-lain. Yang saya pikirkan itu kondisi orang tua, terutama ibunda saya yang punya penyakit jantung, itu aja. Jadi saya memastikan orang tua saya itu belum tahu gitu, biar saya yang kasih tahu aja gitu. Bu, Bang Fer, saya klarifikasi ya. Ini yang di bawah ini dasar memang netizen kali memang maha benar betul ya. Jangan sampai nanti turun kuasa Yesus ya. Saya kenapa mau video call? Karena begini, banyak yang DM saya karena Bang Ferry ini kan kemarin syahadatnya nggak ada on cam. Begitu loh. Oh iya Mbak. Ini Bang Ferry orang mana ya? Pemalang Mbak. Tadi di grupnya Bang Dalbo itu tadi baru aja tadi habis itu debat sama orang juga. Tonggoku rek. Di mana Fer? Di Malang. Pemalang dia. Pemalang. Loh, akun besarnya kemana? Kena santet Mbak. Waduh. Iya. Masa bisa sih? Itu Ferry rambutnya panjang kan? Iya. Oh iya benar. Sekarang panjang. Makanya saya buka barusan. Kok nggak ada video fotonya itu loh. Akunnya lain lagi ini. Iya, Bang Ferry sekarang rambutnya dibikin ya. panjang. Pendek Mbak. Pendek itu foto lama. Jadi itu tadi dibikinin mendadak sama temen di nggak tahu nggak kenal ya di sini di. Gini loh ya teman-teman ya. Kami itu di Apologet Islam Indonesia ini yayasan resmi. Untuk itu perlu administrasi yang ketat. Iya. Karena semalam itu saya
mengambil diskresi bahwa kita berilah kebijaksanaan pada syahadat tanpa open cam. Tapi sesudah itu di belakang layar kan saya sama Mbak Nora ya tolonglah video call atau minimal kirim foto kalau yang terbaru sama tanda tangan sama KTP untuk dibuatkan sertifikat. Tapi saya di tempat kerja saya foto selfie saya kirim ke Mbak tadi. Tapi abang bilang itu foto lama barusan yang di kantor. Yang profil ini yang rambut panjang foto lama Mbak. Ya udah, gimana kalau sekarang kalian VC-VC-an? Coba. Kurang asam sekarang. Bukan, iya maksudnya nggak besok pulang kerja lagi, nanti kerja lagi ini itu. Sekarang aja nih. Gimana bang? Dua-duanya ada waktu, nanti naik lagi. Call, saya tutup kamera kan. Ya karena tidak saya berjilbab, langsung saya screenshot, saya kirim ke Bang Handi. Gimana? Kalau kayak gitu ada alasan juga sih, gue nggak paham lagi deh. Gimana bang? Ya Mbak. Iya saya pakai jilbab kok. Iya, tolong kita juga tutup ya, teman-teman ya. Kasihan Sugi. Nggak, terus kita nggak dapet ceritanya nih. Sampai ceritanya abis itu video. Tunggu dulu lah. Oh, ini mau nungguin lagi? Oke. Iya sabar guys, nggak tak tutup, tenang, santai, ora tak tutup, sabar. Rasa kamu naik. Lah, up gue. Nah, katanya yaudah, oke. Katanya minta diturunin Bang Hendy buat saya. Ganti handphone kali. Oh, oke. Sabar. Oh, atau Bang Hendy bisa tunjukin video. Kan bisa banyak HP. Oh iya, Afwan, ampun, siap salah. Ampun, ampun. Enggak, abang bisa tunjukin video call ya bang? Ya kalau bisa nanti. Nah, video call saya open cam di sini. Ah, emang abang andalan begini. Gas. Waktu gitu. Kayak ngesyahadatin yang di luar itu loh, kan aku suruh video call sama Pak D kan itu kan. Itu aja kalau kameranya belum bisa. Itu si Yoga juga waktu itu kan ada diskresi saya, ya udah lo nggak usah buka kamera, ya udah syahadat aja. Tapi habis itu sekarang dia buka kamera. Siapa? Yoga. Belum ada. Aja sekarang kalau misal ada yang belum bisa on cam mau syahadat, suruh telepon WA Bang Handi atau Pak Desugi atau siapa gitu kan, bisa nanti Pak Desugi atau Bang Handi yang open cam tapi mereka mukanya dari WA. Daripada lu ini tolong di follow dulu ya biar sini biar bisa open cam, lama. Minum dulu habis makan. Jam segini makan apa? Tolong naikin Bang. Sambunginnya diangkat apa enggak ya? Iya. Bang Azril nanti sama Bang Jibril santai aja, nggak apa-apa, jangan diangkut semua malam ini. Masih banyak waktu, santai guys. Naikan yang ateis mau belajar Islam, katanya Bang Hendy menghinanya. Nggak ada yang menghina. Kalau beliau merasa terhina, saya minta maafkan ya. Dah, yuk sambung. Bang Hendy, belum mulai Bang Hendy. Belum, oke, siap. Sumpah. Ini di grup rame banget, bahas apa sih ini? Belum baca grup aku. Biarin aja. Pak D. Malah hilang dia beritanya, mau aku interogasi dia. Ya nggak apa-apa, mau gibahin Komal ini juga aman gitu loh. Biarin aja. Pak D malah hilang. Ini kok nggak jadi nih video call ini ya. Pusing gitu ini ya. Usah ribut dulu, diam dulu. Gue pesen Grab. Nungguin ya. Nungguin ya. Gue pesen Grab juga nih. Ketek. Iya, aku nggak nafas nanti, tenang aja, nggak usah nafas aja, santai. Emang napasnya ini.
apa, Dek? Oh, Mbak Jabi. Ya. Mau interogasi apa? Pak D, jujur ya, Pak D tuh kalau kita typing huru hara di grup setiap hari tuh Pak D baca nggak? Mana dia baca, gue WA aja lama. Feeling saya grup kita di archive tuh nggak? Parah Pak D. Saya itu di grup manapun nggak pernah aktif saya. Jarang saya nengok WA itu jarang. Jadi gini, kalau Pak D nggak jawab, gua telepon. Naikin lagi Bunda Nora ya, minta naik dia kalau ada. Lah, udah. Kok nggak kerasa sih? Nggak bisa, nggak mau dia, malah HP-nya nggak aktif. Ya. Basi mendingnya udah siap Semalam itu rebut. saya agak ketat gitu ya, agak tegas, ketat gitu. Saya dibully oleh netizen. Kenapa sih Bang Andi mempersulit gitu loh dan seterusnya. Nah giliran ada yang macam-macam gitu loh. Bang Andi tolongin dong. Saya bilang nenekmu kiper. Saya lagi itu loh. Giliran lagi susah minta tolong. Kita lagi apa namanya sesuai dengan prosedur, dibilang mempersulit. Barusan ini nggak bisa dihubungin. Bukan tipu-tipu, jangan-jangan. Harus dipertahankan. Harus dipertahankan kayak itu. Teknisnya harus dipakai. Jangan karena netizen kita gampangin. Nggak boleh. Ih, cantik kali ya. Masya Allah. Udah dihapus. Udah dihapus ini obat malamnya, udah pakai kerudung lagi. Tadi aku sudah sempat. Enggak, itu jadi gimana, video call-nya mati? Ini enggak. Ini aku lagi telepon dia tapi memanggil, enggak berdering. Nggak direspon, nggak centang satu itu. Pakai telepon biasa coba. Telepon biasa ya. Enggak, kalau di WhatsApp satu centang atau dua centang? Telepon biasa mah percuma, nggak usah. Oh, nggak bisa ya, Pak. Kita nggak usah memaksakan, nggak apa-apa, biarin aja. Tadi udah diakan di sini. Yang apalnya tuh gini loh. Setiap apa selalu ini datang pendeta. Aku gimana ya? Salah. Dia kan Katolik kan tadi. Dia kan kenapa harus yang datang pendeta bukan pastor? Ayo, nggak kepikirin itu. Kemarin dapat koin dia. Langsung ke Jibril. Juga nanya doang, Fudul, pengen tahu. Lumayan sih. Kan transferan mualaf dari Bang Deolak loh. Tapi koinnya berapa? Enggak, itu hanya untuk naikkan apa aja. Naik. Gitu loh. Yayasan Api ini siapa sih? Gua sebutin semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Itu baru ngetop kalau gitu jelas. Nanti kalau dia mau menikah diundang Api gitu loh. Udah unfollow aja. Jadi gini Pak Andi ya. Untuk sekarang kalau dia tidak mau open cam, dia harus wajib kirim KTP-nya sambil selfie. Wajib itu. Karena kemarin saya juga kena tipu. Saya mintain KTP, yang pertama yang dikirim sebelah alamat. Yang terus dikirim lagi foto. Yang ada fotonya, bagian yang ada fotonya dikirim. Jadi KTP itu dibagi dua, dikirim dua kali. Pertama alamat, pertama foto. Nah di situ saya curiganya loh. Ini yang bagian alamat itu masih ada nampak bagian fotonya sedikit, tapi backgroundnya merah. Sementara foto yang dikirim, KTP yang dikirim yang ada fotonya, backgroundnya biru. Wah nipu ini. Jadi sekarang kalau dia tidak bisa open cam, ya suruh kirim KTP dulu dan selfie. Harus begitu. Minimal video pendek selfie-nya, video lah Pak, yang gerak gitu loh Pak De.
bentar Pak De inget nggak waktu syahadatin yang ada di mana itu di Eropa itu? Pak De Ya. aku suruh video call pakai WA kan? Nah itu lebih efektif itu. Enggak Pak De kan, video call- kadang gini Mbak Cepi, alasannya itu dia tidak mau dikenal, takut dan sebagainya kan gitu. Nah ya udah kalau begitu suruh kirim KTP sambil selfie. Kalau enggak usah. Bukan tanggung jawab kita. Kalau memang dia serius mau masuk Islam, pasti mau. Tapi kalau tidak mau berarti dia penipuan. Kita sering ketipu dah. Saya ketat begitu Pak De. Semalam saya malah dibully oleh netizen, dikira mempersulit. Alah, netizen itu nggak usah digubris. Lagian netizen tuh nggak ada kontribusinya sama kita, ngapain kita gubris? Nggak ada itu. Nggak, saya nggak. Jangan Ngapain gitu kita Pak gubris? De. Kejam kali. Kejam Ya memang saya kejam. Kedua, Mau gini mau gono salah netizen itu. Gini Pak De, Kita disalahin terus. KTP-nya ada, KTP-nya mencurigakan. Terus ngirim foto selfie. Jauh banget antara foto KTP sama itu. Sebenarnya foto yang tadi itu nih Bunda Nora tahu nih. Sebenarnya foto yang dia tadi pakai itu itu mirip banget saya. Saya curiga itu saya tadi fotonya dipakai. Tapi ya sudahlah. Apa kali Bang Jibril, pede kali lah. Udah, yuk cep. Jadi foto selfie-nya, izin dulu ya, foto selfie-nya sama KTP-nya yang dikirim itu beda banget. Foto jadul juga dikirim. Orang minta yang terkini kok. Yang terkini kan aku kirim terakhir Bang Handi. Beda juga kan? Beda. Minta aja surat baptisnya. Dah, kalau beneran Kristen aja. Bukan, takutnya begini, KTP lain yang syahadat lain. Itu Jeff. Bang Handi harus lebih tegas lagi. Jangan mudah Harus kita tegasin. Tegas gue diomelin sama netizen. Nggak apa-apa. Netizen nanti juga gampang memaafkan kok netizen itu kalau sudah oh iya Bang Handi maaf ya Bang Handi gitu. Gampang mereka. Yang dikesalkan semalam itu dia udah 1.200. Diundang sama host untuk nyalakan kamera. Dia udah 2 kali 3 kali turun loh. Kami ajarkan keluar dari aplikasi, hapus dulu semua, masuk lagi, baru bisa. Naik dia. Hostnya siapa? Katanya nggak bisa. Hostnya siapa? Zulkifli. Nah caranya dia biar DM Bang Zulkifli itu langsung video call berdua aja tanpa dipublish. Jadi jelas kan, hostnya jelas gitu loh. WA dia tuh kirim foto tuh melalui aku baru ke Bang Handi. Jadi kami bertiga yang berkomunikasi. Ribet, nggak bisa. Itu satu orang aja hostnya suruh video call dulu di WA. Iya nggak mau Cep. Nggak mau udah nggak usah digubris kayak gitu. Nggak Ya, usah saya digubris kayak begitu, gitu. saya udah begitu, saya udah tegas. Tapi saya diomelin netizen, makanya gue diam. Saya kan manut sama netizen. Yaudah, jadi pelajaran. Jadi Maafkan kami Bang Handi itu ada tuh taping di bawah. Maafkan kami Bang Handi. Tuhan. Saya manut, saya diam, habis itu gue nggak urus. Gue nyanting Bang rokok Handi. dah. Nah giliran nanti ada yang susah. Bang Handi tolong direspon ini, tolong ini. Waduh, kok gue deh. Tadi kan video call sama Bang Handi kan, nggak mau ngangkat sendiri nggak kan. mau, nggak Bang Handi mau. bilang begini, udah Bun, kita turun aja Bun. Loh, kenapa? Lanjut aja kita video call, nggak tahan aku Bun, turun aja kita Bun katanya. Kasih fitnah. Anjir, gak tahan Mandi. Video call sama Nora nggak tahan Mandi. Waduh, ini jadi nggak tahan main banting handphone ya. Soalnya ini Kayak belum pernah ketemu aja video call pakai salting segala. Udah berapa kali ketemu kita aja ketemu, biasa Bang? aja. Iya kan? takut direkod. Baru sekali aja berapa kali ketemu gimana sih? Bisa sampai kemarin? Enggak kan 2 kali dia ke Jakarta kemarin. Kapan? Yang ketemu sama Pak Ya Alam izin dulu. Kita ini di API udah banyak sekali ketipu oleh netizen. Semua masalah itu ke saya dulu. Tolong hubungi ini, kenapa begini, kenapa begini. Giliran dilakukan peraturan ketat,
Yang kita diomelin, terus kita mau ngapa? Mundur, tidur, merokok deh tuh sambil tidur. Makanya nggak usah didengerin netizen itu, cuekin aja. Nggak usah didengerin netizen itu. Ada yang didengar. Ada yang benar kita dengerin, yang nggak benar nggak kita dengerin. Intinya kita nggak ngelanggar aturan API aja, Bang Andi. Itu aja. Iya. Kan API kan ada aturan, jadi selama kita tidak melanggar aturan API nggak apa-apa gitu. Kalau emang Udah, itu aturan, setuju nggak setuju, alhamdulillahnya- netizen harus setuju. Alhamdulillah kita nggak rugi, udah itu aja. Iya. Tidak semua netizen kayak gitu, tidak semua. Awam, awam tapi bisa bikin akun lagi ya. Intinya adalah peraturan API itu kalau ingin bersyahadat open cam, jelas identitasnya. Habis itu nomor HP-nya harus ada di tangan. Habis itu ditelepon alamatmu di mana, video call kita. Kalau perempuan kasih perempuan yang video call. Besoknya kalau nggak hari libur langsung tim datang ke rumah dia memberikan apapun itu yang dia butuhkan. Kayak tadi yang di Kalimantan, Samarinda, si Yohanes Setiawan, alhamdulillah. Jam 9, jam 10 pagi tadi dia sudah ke pengadilan agama Samarinda, sudah ketemu ketua pengadilan, ungkapkan semua. Ya, alhamdulillah dibantu apapun itu, termasuk sunatnya, apanya segala macam. Begitu, itu maksudnya. Kemarin ada namanya si Palen dari NTB, disyahadatkan. Kamu di mana? Saya di Bali. Posisi di Bali di mana? Bisa Sherlock. Saya di ini, saya di ini, saya di ini. Sherlock, nanti ada tim dalam waktu setengah jam menemui kamu. Nggak mau? Ya saya cuekin. Habis itu naik ke komal-komal Muslim, minta donasi, minta gift dan segala macam. Inilah yang diharap oleh netizen. Nggak boleh ketat, biarin aja mereka tertipu. Ada lagi nih, satu mengaku mualaf, sering diberi bantuan, buka bengkel lah, buka apalah, sakit minta lagi, dikasih lagi 3 juta. Sekarang HP-nya mati. Siapa suruh lu nggak ketat? Begini jadinya kan. Nanti kalau nongol lagi 4 bulan sakit lagi, dikasih lagi. Gak usah disebutin namanya. Giliran gak pernah bergeser di komal itu terus. Giliran api dijelek-jelekin. Ada inisial T, tinggalnya di Lampung. Udah. Udah. Ya buka aja semua. Stop. Aku kan udah informasi ke semuanya. Kenapa? Karena netizen kita itu, kaum muslimin muslimat itu orangnya sangat ingin membantu sesama. Tapi tolong jangan dipergunakan netizen membantu, salah bantu gitu loh. Niatnya ingin membantu, tapi kasihan dia jadi korban. Itu intinya. Memanfaatkan ya, jangan terlalu memanfaatkan gitu loh. Sedikit-sedikit saudaranya baik dimanfaatin. Sedikit-sedikit donasi, sedikit-sedikit donasi, minta bantuan. Ngeri loh. Sebenarnya aku percaya kok teman-teman muslim kita itu kalau memang ada yang butuh dibantu pasti semangatnya itu luar biasa. Tapi kan ada kalanya orang tuh merasa kok ini gini terus ya, kok gini terus ya. Sementara yang harus kita bantu tuh nggak satu orang, banyak loh mualaf yang lagi kesulitan. Ini aja disuruh nyampein ke pembina kita beberapa bulan lalu sakit, diopnam di rumah sakit. Beberapa hari lagi sakit. Emang kita lagi minta? Enggak, gitu loh. Saya kemarin digigit nyamuk, saya nggak minta donasi kok, orang nyamuk doang. Alhamdulillah saya tuh nggak pernah make kayak gitu loh. Ini dikit-dikit sakit, bantuin dong. Sakit, bantuin dong. Kalau sakit ke rumah sakit, karena ada BPJS. Pura-pura diimpus, ambil selang motor, gitu loh, galon air, saya diimpus, buset dah. Impus pakai galon. Kalau infus itu Bang Andi kasih tahu nanti cari kelapa tuh, benar. Air kelapa itu untuk infus tuh, untuk sementara itu. Kalau mau. Kalau lu sakit dimanapun anda berada, lu sakit, tunjukkan rumah sakitnya di mana, tim akan datang. Kalau bener, insya Allah kita bantu.
Itu kayak kemarin yang di Aceh ya, ada yang sakit itu, tim Aceh datang langsung kok. Oh iya bener, dibantu. Gitu loh. Ini saya ngomong apa barusan ya? Ya gitu. Tahu. Oh nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ini aja. Tadi Bang Hadi menghimbau untuk teman-teman kalau misalnya nanti dimanapun ada yang mau syahadat, memang ada syaratnya ya. Jadi teman-teman jangan asal, ayo dong jangan dirama-ramain, nggak boleh gitu teman-teman ya. Iya, karena Cep, kita sekali aku tuh tadi malam tuh. karena ke depan itu akan banyak hal-hal yang terjadi di mu'alaf ini. Jadi memang kita harus tahu identitas asli dan pasti itu teman-teman. Jadi jangan diburu, ayo dong cepetan diburu-buruin disyadati, jangan nunggu lama, jangan ditunda-tunda, nggak boleh. Baiklah, sudah jam 2.40. Iya. Ini saya tutup dulu. Kalau saya gibah bareng. Ya, suruh itu orang rumah sakit mana, di bangsal apa, tim akan datang ke dia buktikan. Kalau saya gibah. Oke, tutup. Assalamualaikum. Oke. Semua izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku undang semua ya. Iya. Oke, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tinggal aku sendiri. Aduh, kameranya nyala. Guys, bahaya ini. Teman-teman terima kasih ya. 2.200 orang sampai jam 3.35 pagi menjelang subuh. Itu tadi yang ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan diburu-buru ya. Mohon bantuan teman-teman semuanya, karena sudah banyak banget orang-orang yang memanfaatkan kemu'alafan ya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi, dan bantuan teman-teman itu penting banget. Oke, bantuannya kalian tuh penting banget untuk mengingatkan terus. Aduh, sampai serak. Netizen harus bijak kalau nge-give. Iya, jangan buru-buru nge-give. Hati-hati sama akun-akun seperti Kodoni tadi, sama Bang kayak palsu. Ada akun, kan nomor rekening itu bukan akun Bang Zuma teman-teman ya. Tolong langsung diblokir aja. Oke. Ya udah ya, sudah pagi sini mau ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tanya kau tadi, coba kau jawab. Kalau kau tidak kosong, coba kau jawab. Memang kosong itu, tak pandai menjawab tuh. Coba sekarang ini dia mengaku dirinya tidak kosong. Oke, kalau kau tidak kosong, coba kau jawab. Aku mau uji ini. Coba. Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Iya. Memang itulah ajaran Kristen. Jadi Kristen yang siapa mengajar? Siapa mengajar? Siapa mengajar? Siapa agama Kristen? Siapa mengajar itu? Kau paham soalan ke tidak? Siapa mengajar benda tuh? Siapa mengajar kau benda dengar tuh? Sekarang kau dengar dulu sini ya soalan ini tadi. Saya ini pun mendengar daripada tadi, saya paham soalan dia nih. Jadi saya tanya kau, siapa yang mengajar Tritunggal tuh? Adakah dalam Bible? Yesus ada ajar ke benda tuh? Kalau kau tidak kosong, coba kau jawab. Orang paham nggak Tritunggal itu? 3 in 1. Kamu tahu 3 in 1? Sekarang nih kau jawab siapa yang mengajar?
siapa yang mengajar? Coba kau jawab dulu. Sorry ya geng, sebab aku nih dari tadi dengar dia punya ini pandai anu geng. Jadi aku mau kasih lurus dulu, jangan dia putar-putar. Sekarang kau jawab dulu Reno. Aku bukan mau memotong cuma aku mau kasih clear dulu barang nih. Rino macam ini Rino. Bagus kau bawa darahnya di Blue Star. Semua kita di Blue Star tuh kita gugup galas. Coba Reno, kau jawab dulu. Yang apa yang bilang tadi yang Tritunggal itu kan? Ya, siapa yang mengajar tuh? Memang itu ajaran untuk Kristen punya memang ya, siapa yang mengajar itu? Siapa yang mengajar itu? Reno dengar dengar. Contoh, kalau kau tanya sama aku, Al-Hidayah, ya, siapa yang mengajari Tuhan itu satu-satunya? Ya, Yesus dan Rasulullah mengajar dan Musa, para nabi mengajarkan itu. Allah itu satu-satunya. Yohanes 17:3 di Al-Quran, Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ali Imran ayat 2, Allah yang esa satu-satunya. Al-Baqarah 163, Allah yang esa satu-satunya. Musa pun mengajarkan Ulangan 6 nomor 4, mengenal Allah yang esa. Begini demikian ini kalau kamu ditanya sebagai Kristen, siapa yang mengajar Tuhan Tritunggal? Jawabnya Yesus, B. buatan gereja, C. aku tidak tahu. Pilih yang mana? Begitu. Jangan pusing-pusing. Aku mengikuti ajaran Kristen gereja. Bukan tentang siapa-siapa, tapi semua juga kayak gitu. Ya, sekarang ini kerja apa? Karyawan. Karyawan apa? Di mana? Ini Pak Jawa BK. Hah? Di mana? Di Jawa BK. Jawa BK. Apaan tuh? Cikarang Jawa BK. Oh Cikarang, oke. Asli Cikarang ya? Asli Cikarang. Asli ya. Pada saat mendaftar dulu tahun berapa? Tahun 2007 2008. Oh udah lama ya kerja di situ ya? Ya. Gajinya ratusan juta pasti kan? Enggak, aku masa segitu. Oh enggak, oke, salah saya. Oke. Jadi misal tahun 2007 dulu, Abang Dea ini, Mbak apa Abang sih? Saya cowok Bang, cowok. Oh cowok. Oke Abang, sorry. Kok namanya Dea ya? Ya. Misal tahun 2007, Abang Dea ini tidak mendaftar di PT tersebut. Pertanyaan saya, apakah sekarang Abang Dea kerja di situ? Enggak lah. Enggak lah. Simpel kan? Enggak lah. Nah maksudnya dalam rangkaian itu Ustad, artinya rangkaian semuanya itu kan udah pasti ada catatannya gitu ya Ustad, di sananya gitu. Iya memang kita bisa merubah gitu. Nah kita merubah itu di sana sudah tercatat begitu. Itu takdirmu Bram itu. Itu takdirmu Bram. Oke lanjut. Kan takdir ada dua, takdir mu'alaq sama takdir mubram. Nah, jodoh, rezeki, mati, hidup itu sudah dicatat oleh Allah di sana. Jadi sebelum sebelum Allah melahirkan kamu, menciptakan kamu di dunia ini, sebelum kamu masuk ke dunia ini, takdirmu itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfudz gitu loh. Jadi misal gini, kamu lahir tahun berapa? Tahun 86 ya. 86, oke. Tahun 86. Kenapa nggak 84 aja atau tahun 70? Iya, makanya itu. Kenapa kok nggak 84? Kok 86? Kenapa? Ya karena itu bukan pilihan saya. Saya nggak bisa memilih. Hah? Iya, saya nggak bisa memilih. Pertanyaan saya bukan soal pilihan. Pertanyaan saya kenapa kok nggak tahun 84?
Ya karena nggak bisa, tuh emang udah ditakdirkan. Oke, ada yang bilang analogi Gabrul. Ya udah nggak apa-apa, gantiin saya di atas ini kuplek, naik aja ke atas ya, nggak apa-apa ya. Kuplek naik ke atas, gantiin saya tak turun. Silakan, minta permintaan kuplek, nanti saya naikin. Jadi gini, itu adalah analogi, sesuatu analogi yang nggak sabaran. Ini Ardiansa versi malam, teman-teman. Jangan disamakan dengan Ardiansa versi siang. Kalau kalian nggak sabaran di room ini melihat Ardiansa versi malam, ya silahkan pergi dari room ini, gitu loh. Jangan di sini. Ini versi malam, ini santai, saya sambil tidur ini teman-teman ya. Oke ya. Jadi sudah diatur sama Allah, Bang Dea. Hidup Anda akan lahir tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, itu sudah diatur sama Allah. Bisa nggak milih? Bisa nggak dirubah? Misal gini, oh Dea, kata Allah gini, Dea kamu lahir tanggal 7 bulan 1 tahun 1986. Terus kemudian kamu gini, ya Allah aku milih dong tahun 88 aja, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya nggak bisa. Itu namanya takdir mubram, betul. Itu takdir mubram itu. Ya, tapi kalau takdir mu'alak begini, ya Allah ya Rob, hamba ingin menjadi orang kaya. Izinkan hamba ya Allah untuk menjadi orang kaya. Hamba akan berusaha, bekerja keras. Hamba akan bekerja ya Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tidak korupsi. Terus kemudian Anda mendaftar di suatu pabrik yang sekarang ini. Terus Anda diangkat jadi manajer. Terus uang Anda banyak, kerja Anda bener. Terkabul nggak doanya? Iya. Bisa nggak dirubah berarti? Ya bisa. Nah, misal Anda tidak mendaftar di pabrik tersebut, Anda bisa nggak jadi orang kaya? Nggak bisa. Sekarang juga belum kaya, Ustaz. Loh ya, enggak, itu misalnya Bang, misalnya. Itu misalnya. Nah, gitu loh, Anda diangkat jadi manajer. Gitu loh. Diangkat jadi manajer, kemudian Anda dipercaya oleh yang punya pabrik, disuruh pegang ini, pegang itu, proyek ini, proyek itu. Nah, gitu loh Bang maksudnya. Karena Anda mendaftar. Kalau Anda nggak mendaftar, pertanyaan saya, bisa nggak Anda kerja di situ? Bisa nggak Anda terima duit dari pabrik itu? Bisa nggak? Enggak. Nah, makanya itu yang dimaksud sebagai takdir mu'alak. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Itu yang dimaksud Allah. Oh, berarti itu ayat Al-Quran ya, Ustaz ya? Iya, betul sekali, itu ayat Al-Quran. Tapi tepuk tangannya terlambat, hostnya tidur gitu loh. Ayo makan Bang Ardi, makan. Siap. Oke, Ustaz bisa ini, bisa diterima. Bisa diterima ya. Ya. Oke, semoga Anda dijamah oleh Tuhan. Sebentar dulu. Ini apa namanya, karakter Bang semuanya. Ini karakter saya ini. Tunggu dulu. Jangan pamit dulu. Silakan. Ya, semoga Anda dijamah oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, dan dijadikan oleh Tuhan sebagai pribadi yang baru menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, boleh satu lagi saya tanya? Amin. Silakan mau tanya lagi apa? Oke, Ustaz, mau nanya lagi boleh? Iya, boleh. Tanya lagi katanya tuh. Ya, dalam konsep Islam kan Nabi Adam itu manusia pertama ya. Saya pertanyakan di surat yang sering dibaca tuh apologet tuh di surat Al-Imran ayat 59 yang sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam. Inna kamasali Isa. Gimana itu? Inna masalah Isa kamasali Adam itu ya? Iya itu. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun.
Nah, iya betul. Jadi yang saya pertanyakan gini, jadi Nabi Isa atau Isa itu diperumpamakan seperti Adam dalam penciptaannya. Nah, kalau Nabi Isa kan melalui proses, ya kan, pada umumnya wanita mengandung. Nah, itu kan bersama juga kun fayakun juga proses Nabi Isa sama kayak Adam. Tapi kalau Adam manusia pertama dia prosesnya gimana itu, Ustaz? Prosesnya gimana maksudnya? Iya, proses penjadiannya apa langsung kun jadi langsung jadi, apakah dibentuk dulu kun fayakun jadi maka jadilah, itu udah dijelaskan di situ kan, kun fayakun jadi maka jadilah. Kalau Anda menanyakan tentang proses, oh Allah itu pas waktu nyiptakan Nabi Adam tuh posisinya gimana, duduk apa berdiri, terus kemudian pada saat kun itu posisi Nabi Adam jatuhnya gimana modelnya, nggak dijelaskan itu Bang, nggak ada itu. Enggak, bukan tuh yang masalahnya gini Ustaz, yang dipersamakan penciptaan Nabi Isa. Kalau Isa kan di ininya apa? Pada proses gitu, walaupun di situ diucapkan kun fayakun tapi melalui proses. Itu bukan Nabi Isa kan melalui kun fayakun tapi melalui proses. Prosesnya gimana? Adam juga kan kun fayakun tapi prosesnya gimana? Hah? Prosesnya Nabi Isa gimana? Kan Bunda Maria mengandung, Ustaz. Nah, sebelum Bunda Maria mengandung gimana kunnya Allah? Ya nggak tahu. Nah, ya makanya itu bukan proses Bang. Yang dimaksud penciptaan itu bukan proses. Kalau Nabi Isa berada di rahimnya Bunda Maria itu bukan proses penciptaan. Proses penciptaan itu ya sebelumnya dong. Kan sudah diciptakan, kun fayakun jadi maka jadilah. Oke, gini Ustaz, gini misalkan Allah menciptakan Nabi Isa nih kun, terus di dalam perut Maria, nah jadi tahu dari mana? Mengandung tahu dari mana kalau langsung di dalam perut Maria? Iya, maksudnya Allah menciptakannya kan dengan kata, yang dengan kalimatnya kun. Nah, tapi melalui proses mengandung itu enggak ujug-ujug kayak sulap gitu, kun jadi langsung jreng jadi gitu kan enggak jadi. Lah misal begini, misal ujuk-ujuk kayak sulap, salahnya di mana? Misal ini, saya tanya sekarang. Misal ya, kalau misal ya, saya tanya, salahnya di mana? Secara sains nggak masuk gitu. Loh, oh Anda mau mengarah ke sains? Enggak, maksudnya secara ini, secara logika kita tuh nggak masuk. Oh, Anda mau secara logika, mau main logika? Enggak, Ustaz, saya mau ini cuma nanya aja. Ya enggak, maksudnya gini, pertanyaan Anda mau Anda sambung-sambungkan dengan logika gitu. Oke. Ya, silakan Ustaz. Oke, baik kalau begini kita sapa dulu ya, ada Ustazah Alfi. Assalamualaikum Ustazah Alfi, ada Kiai Prahisar. Assalamualaikum Kiai Prahisar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ardi? Udah apa belum? Belum Ardi. Oh belum Ardi ya. Ini Ustazah Alfi kenapa nggak nyaut ya? Ustazah? Takutnya yang nyamar. Coba dibuka mic-nya, Alfi. Sariawan. Ini mungkin bukan asli nih, Ustazah Alfi. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bukan Ustadz dong berarti. Udah keliru saya. Ini Alfi Victory Setiawan ya? Alfi kalau malam tuh namanya Molly, tapi kalau siang Moliono. Wah parah aja hujat presiden. Parah. Bahaya anjir. Bahaya kampret. Bahaya ini politik ini. Oke, gini dia sekarang. Saya bikin analogi begini. Anda Kristen kan? Betul ya? Ya. Anda Kristen. Oke. Pada saat Nabi Musa membelah lautan, itu kayak sulap nggak? Ya, mungkin apa ya? Bisa jadi. Karena belum ditemukan ini sebetulnya pertanyaan saya ini sudah menjawab pertanyaan Anda loh. Kalau Anda paham. Pertanyaan saya simpel. Nabi Musa, kan saya tadi bilang, misal Allah menciptakan Nabi Adam, tiba-tiba ada aja. Kun fayakun, jeret langsung ada. Anda bilang, oh kayak sulap. Kan nggak kayak sulap. Oke, sekarang saya tanya. Nabi Musa pada saat membelah lautan, itu kayak sulap nggak itu?
Masuk akal nggak? Benar. Iya, emang kayak kadang saya masih meragukan itu gitu. Mungkin sekarang belum ditemukan ininya gini, Stad. Mungkin sekarang belum ditemukan kenapa itu bisa terbelah. Apakah ada keadaan seperti apa? Apakah ada yang mendung atau sehingga? Loh, justru yang bingung itu saya, Bang. Tunggu dulu. Yang bingung ini malah saya. Kenapa kok saya bingung? Coba. Karena saya sedang berbicara sama orang yang belum tentu punya akal, betul nggak Bang Dea? Iya siap. Bang Dea nggak punya akal? Lah saya punya. Oke. Lo ini cowok tuh, buset, gua kira cewek dari tadi. Oke, jadi Bang Dea punya akal? Iya. Oke, coba terangkan kepada saya secara ilmiah apa warna akal Anda, satu. Kedua, bagaimana bentuk akal Anda, kotak, bulat, seperti apa. Terus tiga, bagaimana proses masuknya akal itu ke tubuh Anda, di bagian mana akal Anda menempati Anda, coba kasih tahu saya. Ya, kalau itu sih ya samanya secara ilmiah ini, saya minta secara ilmiah. Iya, secara ilmiah. Gimana? Pertanyaan itu tuh sama pertanyaan tentang Tuhan, nggak bisa diilmiahkan. Loh, berarti pertanyaan saya sudah menjawab pertanyaan Anda secara tidak langsung, betul ya? Betul nggak? Iya. kadang memang apa namanya ya, mengakui kecap itu sebagai bentuk yang warna hitam itu adalah sebetulnya sesuatu yang keliru ya. Bang Dea sepakat nggak? Ya betul, itu hasil kesepakatan aja itu. Ya, kecap itu adalah yang warna merah itu loh. Kecap tulisannya KET spasi CHUP. Kecap itu warna merah itu sebetulnya. Sepakat nggak? Ya. Di luar negeri kecap itu warna merah. Nah iya betul, makanya jadi itu kan hasil kesepakatan aja itu. Iya, makanya itu. Sepakat nggak Anda? Ya sepakat. Ya sudah, berarti kesimpulannya Anda sendiri pun tidak bisa mengungkapkan bahwasanya akal yang ada di dekat Anda sekarang ini, yang katanya Anda mempunyai akal, yang katanya ya, kata Anda yang mempunyai akal, yang kata Anda sendiri Anda punya akal ini, Anda pun tidak mampu menjelaskan sesuatu yang paling dekat dengan Anda, betul nggak? Ya betul. Secara ilmiah yang saya maksud ya. Iya betul. Betul. Berarti boleh dong kalau hanya sekedar Tuhan menciptakan Nabi Adam tiba-tiba ada gitu, kun fayakun, selesai, ada langsung, boleh dong? Jadi nggak melalui proses dulu ya? Ya nggak apa-apa Ustaz. Jadi buat wawasan buat saya gitu. Kalau memang dalam Islam tuh prosesnya tuh kun fayakun tadi loh Bang. Iya, kan Nabi Isa juga sama kun fayakun, tapi kan proses mengandung dulu gitu maksud saya Ustaz. Ternyata kalau Nabi Isa menurut pandangan Muslim. Sekarang saya coba tanya lagi. Misal gini, bagaimana proses masuknya akal Anda ke tubuh Anda? Saya tanya. Iya gak bisa saya jelaskan. Nah, sama. Mungkin Aki Kores mau nambahin, silakan Aki. Ini bahasa apa? Astagfirullahaladzim. Bahasa apa ini? Aku aja nambahin. Ya, memang. Ya, silakan. Kita bicara secara dalil ahlus sunnah ya. Dalam ahlus sunnah itu Allah itu bisa berkalam. Ya, wa kallamullahu Musa taklima. Allah itu berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Kemudian kalamnya Allah itu bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Bila harfin wala sautin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hartin wala sautin. Harfin huruf. Harfin. Bila harfin wala sautin. Gitu. Jadi tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Ya, Allah mengungkapkan idza arada syai'an fayakun. Ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, Allah akan berfirman, akan mengatakan kun fayakun. Kun itu bukan kalimat yang letter like, enggak. Kun itu adalah satu ungkapan
dari Allah untuk manusia, bahwasanya kun itu adalah kalimat yang paling ringan yang bisa ditangkap oleh manusia. Kun itu kan hanya satu ketukan aja kan. Kun itu aja. Bukan Allah ngomong kun, enggak gitu. Bukan kun itu mantranya Allah, bukan. Tapi kun itu ungkapan dari Allah untuk manusia yang paling mudah. Hanya satu ketukan, udah selesai. Nah, disitulah keajaiban Nabi Adam ketika diciptakan. Allah dengan satu detik atau sepersekian detik atau dengan semudah itu, dengan seajaib itu dari tanah jadi manusia. Sama juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa entah dari apa tadinya, keajaibannya sama dengan keajaiban Nabi Adam. Dengan sekali ketukan kun udah selesai, bukan sekali ketukan. Itu untuk ngungkapin aja ya dia ya. Jadi sama-sama ajaibnya dua orang ini, Nabi Adam ajaib, Nabi Isa juga ajaib. Seperti itulah Allah menciptakan dua manusia ini. Allah menciptakan manusia tanpa ayah ibu, namanya Nabi Adam. Allah membuat manusia tanpa ayah cuma dari ibu, itu ada, namanya Nabi Isa. Allah menciptakan manusia dengan ayah tanpa ibu, ada, namanya Siti Hawa. Siti Hawa dari laki-laki, namanya Nabi Adam. Kemudian tanpa ibu, kemudian jadilah satu manusia lain. Gitu deh ya, lanjut. Ya Ustaz, baik Ustaz. Berarti perbedaan antara Nabi Isa dan Nabi Adam itu dalam hal prosesnya ya. Soalnya kan di situ dinyatakannya sesungguhnya perumpamaan, artinya kan sama gitu ya Ustaz. Kalau menurut penangkapan saya gitu. Sama ajaibnya gitulah. Sama ajaibnya. Tapi yang satu mah dalam proses mengandung pada umumnya 9 bulan itu apa? Ya pokoknya cewek mengandung begitulah dalam. Ini yang dimaksud ini penciptaannya atau pembentukan janin. Yang kata di ayat disebutkan pertama janin tulang bulu. Enggak, tunggu dulu. Ini yang dimaksud ini penciptaannya atau pembentukan janin. Kalau pembentukan janin, ya Nabi Isa menggunakan rahimnya Bunda Maria, itu pembentukan janinnya. Nah, ya itu tadi yang saya pertanyakan itu kan. Nah, ini berarti tapi sebelum itu Nabi Isa sudah diciptakan. Nah, ini bedanya, beda pemahaman tadi kan, makanya Bang Madu. Yang saya tanyakan ini apa, proses penciptaannya atau proses penciptaannya atau apa pembentukan janin? Kalau pembentukan janin ya di rahimnya Bunda Maria. Tapi kalau proses penciptaannya itu semisal Nabi Adam. Silakan Aki Kores. Apa tuh? Jangkrik apa tuh? Enggak, dilanjut aja tuh. Aku cuma ikut nongkrong, butuh suara-suara back sound. Lagi nge-game? Enggak, lagi dengerin sambil lihat Instagram. Oh, gitu. Dianya, kirain hilang dianya. Nah, yang mau substansi pertanyaan dia itu di mana sih? Di ini Ustaz, di prosesnya kan saya kan dari awal juga prosesnya kalau Isa makan melalui dia ini Kristen atau Muslim? Katanya non Muslim, entah dari mana. Apa agamanya dia? Saya Kristen Bang. Oh iya, oke lanjut. Gimana? Coba. Kan yang saya pertanyakan di situ kan jelas banget tuh ayatnya, sesungguhnya perumpamaan, artinya kan sama nih ya. Penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam, dibuat dari tanah, kemudian Allah mengucapkan kun. Nah, artinya kan Nabi Isa juga sama nih kun. Nah, dia kan tapi melalui proses janin gitu. Sedangkan Nabi Adam gimana gitu, apa proses janin atau enggak? Langsung gede. Gitu. Langsung gede, Nabi Adam langsung gede. Terus di mana? Sama. Berarti langsung gede tadi ya? Siapa ibunya Nabi Adam? Nggak ada tuh. Iya, makanya kan saya menanya Ustaz. Ya udah, nggak ada. Udah dijawab tadi lo, langsung gede udah. Kan Anda kan bertanya. Iya.
Ah, udah dijawab langsung gede tadi. Oke ya siap Ustaz, kalau jawabannya begitu ya artinya kan saya dapat wawasan kalau pandangan Islam itu tentang ayat itu, berarti kalau Nabi Adam tuh kayak gitu. Nggak apa-apa, yang kita saya mah open mind Ustaz, nggak ya, takut dihujat gitu Ustaz. Gak apa-apa, tanya aja. Justru sebetulnya yang perlu Anda tanyakan itu adalah bagaimana konsep ketuhanan dalam Kristen itu yang membingungkan justru. Anda Tritunggal atau Trinitas atau Oneness? Tritunggal. Nah, Tritunggal. Anda nggak bingung dengan konsep itu? Bingung saya juga, masih bingung. Iya, masih Itulah. ragu saya juga. Ya itu. Sekarang saya tanya, sekarang gini, saya netral. Saya bertanya netral di sini ya, Bang Madu, monitor Bang. Hadir. Berapa Tuhan Anda? Satu. Siapa nama yang satu itu? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada selain Allah Tuhan? Tidak. Oke, Nabi Muhammad Tuhan bukan? Bukan. Ah, selesai. Sekarang saya tanya dia. Tuhanmu siapa namanya? Allah. Yesus Tuhan bukan? Anak. Iya, anak Tuhan bukan? Iya, di dunia Tuhan. Ah, Roh Kudus Tuhan bukan? Iya, satu hakikat. Saya nggak tanya satu hakikat. Saya tanya, Allah Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Ah, Yesus Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Oke. Roh Kudus Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Yang mana yang maha kuasa di antara tiga tadi? Semuanya. Ah, semuanya berapa? Semuanya berapa? Dijadiin satu. Enggak, saya nggak tanya dijadiin. Saya tanya semuanya itu berapa? Gini Bang, apa kan? gini Ustaz gini kan? Ustaz, kita nih kan Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Semuanya itu berapa? Saya tanya semuanya, Anda kan bilang semuanya. Iya. Semuanya itu berapa? Semuanya mah tiga. Tiga ini tiga. Sekarang saya tanya, tiga ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti tiga Tuhan. Jadi Loh. Tunggu. Tiga ini, tunggu dulu. Tiga ini statusnya apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Yang mana? Statusnya. Iya, statusnya Tuhan. ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, tiga-tiganya Tuhan. Ya Tuhan. Atau salah satunya yang Tuhan? Tuhan semua. Kan bahas logika ya kan? Anda tadi kan juga berlogika kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, logika manusia sehat bisa nggak memahami Tritunggal? Memahaminya seperti manusia aja Ustaz. Ada tubuh. Ya kan kita manusia. Iya kan. Memahami Tuhan. Dalam kekristenan kan seperti itu yang saya tahu. Saya sih nggak terlalu dalam, jadi masih. Makanya saya iya gini loh, pertanyaan saya simpel. Logika manusia sehat bisa nggak memahami Tritunggal? Bisa nggak? A bisa, B tidak? Bisa. Bisa, oke. Sekarang saya manusia kan? Iya. Tuhan. Nah, yang 100 Sinyal Bang Redi, sinyal. Oke, saya ulangi lagi. Yang 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang 100% manusia ini apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Iya Tuhan, kan Tuhan atur. Loh, coba diulang lagi. 100% Tuhan, 100% manusia, betul? Betul. Nah, saya tanya 100% Tuhan dulu ya. Iya. Nah, fungsinya dibedakan ini apa? Fungsinya kenapa kok harus disebut 100% Tuhan, 100% manusia? Kenapa kok nggak disebut 100% Tuhan, 100% Tuhan? Kenapa? Ya, karena memang saya dididik dari kecil ya seperti itu. Enggak, pertanyaan saya kenapa disebut manusia? Ya karena kenapa Yesus disebut manusia? Ya karena memang dia bersifat manusia, memang jadi manusia, bisa makan, bisa minum. Oke. Saya tanya sekarang yang 100% Tuhan dulu ya. 100% Tuhan ini Tuhan atau bukan?
Jawabannya Tuhan. Sekarang saya tanya yang 100% manusia ya. 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Loh. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Oh, berarti 100% Tuhan, 100% Tuhan gitu? 100% Tuhan, 100% manusia. Saya 100% manusia ini 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Yang 100% Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Loh. Kembali dia dengernya kayaknya. Saya bingung, Ustaz. Pertanyaannya bingung, Ustaz. Maksudnya gini. Abang kalau memang mau mencari kebenaran, diskusi itu harus jujur. Itu nomor satu, ya kan? Nah, makanya kenapa kok dibagi menjadi dua? Ada 100% Tuhan, ada 100% manusia. Ya jawabannya karena manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Paham? Ya. Paham. Dalam konteks kemanusiaan ya. Dalam konteks kemanusiaannya ya. Konteks kemanusiaan gimana sih? Kan Anda sendiri yang bilang, kan orang Kristen sendiri yang bilang 100% Tuhan, 100% manusia. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kan ada dua. 100% Tuhan dulu yang saya tanyakan. 100% Tuhan ini, apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Tuhan, dicatat. Oke, sekarang nomor dua sekarang. 100% manusia ini, apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Bukan Tuhan, manusia. Bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya Yesus ini adalah 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Sepakat? Iya, sepakat. Bingung nggak? Enggak, itu kan iya masuknya kan 100% manusia, 100%. Oke, sekarang saya tanya, saya analogikan begini. Dea ini 100% ke utara, 100% ke selatan. Gimana tuh jelaskannya secara ilmiah? Coba. Enggak bisa. Loh, ini konsep ketuhanan lo ya. Saya nggak tanya soal Tuhan, saya tanya konsep ketuhanan. Bedakan antara. Udah beda Ustadz, kamu udah ngawur. Duh, emosi. Kamu udah ngawur. Kenapa ngawur? Kenapa jadi aku yang ngawur? Kok aku jadi yang ngawur? Ya iyalah, kamu udah berbicara tentang arah mata angin. Loh, nah sekarang saya tanya ke kamu. Beda nggak manusia dengan Tuhan? Masa Ustadz pertanyaannya kayak gitu sih? Kau bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab, tendangan neraka host. Sekarang saya tanya satu kali pertanyaan saya. Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Manusia tidak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya perbedaan Tuhan dengan perbedaan manusia. Itu yang saya tanyakan. Kok manusia nggak bisa jadi Tuhan? Manusia tidak bisa jadi Tuhan, Tuhan bisa jadi manusia. Itu bedanya. Tendang ke neraka. Kau tendang ke neraka. Host. Ucul kali ditanya apa bedanya manusia dengan Tuhan kok. Kok manusia tidak bisa jadi Tuhan, Tuhan bisa jadi manusia loh. Ini apa ini? Oh ditanya perbedaan itu penjelasan. Aduh. Lah iya Bang Leno ditanya perbedaan kok. Kerep. Saya udah kerep dengan begitu saya seger. Lanjut Bang Len, mau masuk Bang Len. Saya ini Ustaz mau nyari yang benar-benar pas sama keyakinan saya tuh kebenaran yang mana. Saya jujur di. Oke, sekarang saya tanya. Oke, sabar. Umat Kristen mempercayai bahwasanya dosanya ditebus oleh Tuhan Yesus, betul ya? Ya, betul. Pertanyaan saya, menembus dosa. Oke, menebus dosa. Ya. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan?
dalam keadaan manusia mati. Dalam keadaan manusia itu sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Enggak Tuhan kayaknya. Bukan Kalau Tuhan. Jadi mayat. Bukan Tuhan. Iya. Berarti kesimpulannya Bukan yang Tuhan, menebus mati. dosa. Berarti kesimpulannya yang menebus dosa Anda bukan Tuhan kan? Kalau yang hidup masih, kalau yang udah Loh, mati. saya nggak udah tanya yang nggak. hidup, Antara saya tanya yang mati. Saya nggak tanya yang hidup. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itulah yang untuk menebus dosa, betul? Iya betul. Nah, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan, udah mati. Bukan Tuhan. Kesimpulannya, bukan Tuhan inilah yang menebus dosa Anda, betul? Iya, betul. Berarti dosa Anda ditebus bukan Tuhan? Iya, kalau waktu dia mati. Tapi kan Loh, lah bangkit iya. di hari ketiga bangkit. Oh, saya nggak tanya bangkitnya, saya tanya matinya. Justru penebusan dosa itu dilakukan pada saat dia mati. Kalau dia nggak Ya, ya, mati, betul, bisa betul. nggak disebut bangkit? Saya tanya. Saya juga Saya tanya bingung, sekarang. Bang, orang ini, Bang. Kalau saya tanya sekarang, kalau dia nggak mati, bisa nggak disebut bangkit? Bisa nggak? Ya, nggak bisa lah, harus Nggak mati dulu bisa lah. baru bangkit. Nah, pertanyaan saya sekarang, yang menebus dosa Anda di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati. Loh, yang menebus dosa Anda kan yang mati. Sekarang saya tanya, Iya, yang menebus dosa Anda itu yang mati atau yang hidup? Yang mati. Yang mati kan? Nah, itu pertanyaan saya. Yang menebus dosa Anda itu yang mati, bukan yang hidup. Betul? Iya, Oke. betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Sepakat? Ya, betul, sepakat. Ya sudah, berarti sejauh ini umat Kristen keliru. Dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Salah. Ternyata dosa kita ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Sepakat? Ya, tapi bangkit di hari ketiga. Loh, begitu, Ustaz. Gimana nih orang ngomongkan bagian? penebusan itu terjadi saat kematian atau kebangkitan. Kenapa, Bang? Penebusan itu terjadi di saat kematian atau kebangkitan. Iya, di saat kematian. Yang mati siapa? Yang mati ya Yesus. Ya berarti yang mati manusia atau Tuhan? Yang mati ya manusia. Ya, berarti bukan Tuhan. Jadi Kristen ditebus dosanya oleh Yesus yang bukan Tuhan, kan gitu. Ustadz, saya juga sebenarnya ngejelasin tentang ini, saya juga bingung sendiri kadang mau jawab. Makanya ikut saya jelas. Iya, ikut saya aja yuk. Dosanya teman-teman Kristen itu nggak bisa tertebus tanpa adanya proses penyaliban, kan gitu. Ya. Gini Ustadz, karena memang kita dididik dari kecil sama itu doktrin itu makanya namanya. itu Doktrin udah itu. Ya, udah oke. ini banget, Ustadz, udah nancep Sebelum banget ke di Bang dalam Glenn, hati. sebelum ke Bang Glenn, saya hanya ingin menerangkan bahwa saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang neraka jahanam lamanya tanpa hisab. Itu Tanpa ada hisab. di Al-Quran ada itu Ustadz. Di Al-Quran ada Ustadz. Bang Madu kasih Ya ayatnya. kan, buat ini Ustadz, buat wawasan buat saya. Iya, Barangkali kan kasih ada di ayatnya Bang Al-Quran. Iya, Khalidina fiha abada. Gimana ya? Awal ya. Khalidina fiha abada. Bentar. Ya Allah. Innal ladina kafaru. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang yang kafir pada Allah, yang menutup diri dari rahmatnya Allah, dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka akan ditenggelamkan ke dalam neraka jahanam
untuk selama-lamanya, itulah itu. Lamanya. Oke, nggak apa-apa Ustaz, saya terima Ustaz. Ya, tapi gini Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Mana ada orang normal nerima neraka, mana ada. Kacau. Enggak, maksudnya itu kan Gak apa-apa deh. Iya, Kamu narasi nanya itu. aja, nanya aja demi kamu bisa mendapatkan suatu kebenaran. Kamu di sini mau nanya selama 5 jam saya ladenin. Oke, saya nanya. Mas aku izin tidur dulu ya, Bang lihat aku izin tidur, aku di sini. Lanjut, Pak Hari, lanjut. Kalau nggak diizinin gimana? Kalau nggak diizinin, ya aku tetap tidur lah. Gimana sih? Ya nggak usah minta izin kalau gitu, tidur aja udah. Oh ya udah kalau gitu aku nggak izin. Ya, mau tidur silakan, tafadhol. Lanjut. Gimana dek? Gimana? Ini Ustaz, saya mau nanya di ayatnya, suratnya lupa, tapi artinya saya masih ingat. Dia Allah adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir maha nyata dalam kurung, dan yang batin maha tersembunyi. Ini yang saya pertanyakan, yang maha nyatanya itu gimana nih Ustaz? Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Iya Ustaz, itu. Al-Hadid. Ya. Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid. Wa harfin wala sautin. Enggak gitu. Wala harfin wala sautin. Bi dengan la tanpa, dengan tanpa, bila harfin wala sautin, dengan tanpa huruf dan tanpa suara. Bila harfin wala sautin. Nah, itu. So bukan sautin. Sautin, iya. Aku nyari-nyari di Google susah ya. Akhirnya nemu juga, mantap Ustaz Madu. Aduh. Ya itu dijawab. Kores lah, masa gantian lah. Wal awal wal akhiru wal zahir wal batin. Nah, itu. Nah ya itu Ustaz, yang saya tanyakan yang maha nyatanya nih Ustaz. Oh, yang akhir. Iya, Az-Zahir di situ Nabi menerangkan Allah itu maha mengetahui yang nampak di antara semua di permukaan bumi ini, yang nampak ini Allah mengetahui semuanya, nggak ada yang bisa disembunyikan. Lalu yang paling saktinya itu di sama wal batin gitu, dan Allah sangat mengetahui yang batin gitu, yang ada di batin kita itu Allah tahu apapun itu. Sembunyi tersirat dalam hati. Ini kan lagi menerangkan Allah ya Ustaz ya, tapi bukan pengetahuannya, kayak tentang menceritakan dia adalah yang berarti kan Allah tuh yang awal dan yang akhir, dan dia juga yang jahir maha nyata, berarti kan lagi menerangkan zat Allahnya itu Ustaz. Maksudnya Iya, itu menerangkan sifatnya Allah kan. Yang paling tahu tentang sifatnya Allah kan utusan-utusannya. Jadi kita ngambil penjelasan dari Nabi. Oh, yang nyata itu apa? Yang nyata itu dari Abu. Jadi bukan gua yang ngomong ini, Nabi sendiri yang menjelaskan. Zohir itu maksudnya apa? Batin itu maksudnya apa gitu. Kalau kita ambil penjelasan Nabi tentang yang awal, Nabi bilang yang awal itu tidak ada sesuatu pun yang mengawali keberadaan Allah Azza wa Jalla, tidak ada sesuatu pun. Dan ketika dibilang wal akhiru, maka Nabi menjelaskan tidak ada sesuatu pun yang mengakhiri, berakhir setelah Allah nggak ada. Itulah Allah yang memegang awal dan akhir. Tidak memiliki batas akhir. Nah terus yang zahir dan yang batin. Nah yang zahir itu yang nyata. Iya, yang nyata. Allah itu bukan nyata sih, kalau zahir itu nampak sebenarnya. Tampak. Yang tampak. Di dalam kurung artinya yang maha nyata Ustaz. Dalam kurung mana? Terjemahan yang mana tuh? Coba. Website apa? Ini saya nggak bisa ini sih on cam. Nah itu siapa tahu dapatnya dari Kristen biasanya. Karena kalau dari terjemahan Islam itu yang ini saya buka ini. Enggak, saya dari Al-Quran ini. Nah, Al-Quran yang seperti itu. Iya betul. Jadi dibaca nih. Tidak ada nyata di sini.
Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang nyata di sini, nggak ada. Di saya di aplikasi adanya Ustaz. Aplikasi apa? Aplikasinya apa? Ya kalau kita lihat di website ini semuanya zohir. Kalau nggak zohir dalam kurungnya yang tamak gitu loh. Ke situ sih. Nah kalau perkara kalau kurung di situ. Dalam kurung. Jadi kalau perkara misalnya nampak Sedangkan itu, ini Bang Gores, ya, website yang saya pakai ini website pakai Tokopedia, malah nggak ada juga dalam kurungnya. itu dia. Iya. Mungkin nanti kalau udah ketemu aplikasinya ya kasih tahu aja ya. Jadi dalam Islam itu nyatanya Allah Azza wa Jalla itu tidak memerlukan tidak memerlukan kita harus membenarkan gitu. Kita mau membenarkan nggak membenarkan, Allah ya nyata kalau misalnya mau dibawa ke sana ya. Dan Allah menjanjikan untuk orang-orang yang nantinya menjadi penghuni di surga, kita akan memandang kepada Tuhan kita, kepada Allah kita akan memandang dengan wajah yang berseri-seri. Itu ada di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Ya. Oh berarti ayat ini yang zahir dan yang batin ini bukan menerangkan tentang dirinya Allah, itu bukan? Bukan menerangkan tentang keberadaannya yang gimana, tapi lebih ke sifat zohirnya ini seperti apa penerapannya, aplikasinya gitu. Berarti sesifatnya nantinya, bukan zatnya ya? Iya. Iya, bukan ke keberadaannya. Iya, silakan Ustaz Madu. Nah gini, jadi dulu aku pernah tanya ke Ustadz Wafi, dan ini mungkin yang pendekatan paling baik, paling enak ya. Di situ kan wal awalu di situ adalah sifat Allah yang mana Allah itu maha awal. Awalnya Allah itu adalah awal yang hakiki, awal yang benar-benar awal, bukan awal yang ada dengan adanya orang yang mengawali. Contoh dia dulu tidak ada, tiba-tiba ada mama bapak, kemudian dia ada. Kan diadakan dia ini kan ya. Dia anak pertama, anak awal, tapi awalnya dia ini diawali oleh orang lain kan gitu. Benar enggak? Iya, Ustaz. Nah, kalau Allah itu adalah awal yang hakiki. Allah itu awal tanpa ada yang mengawali. Itulah awal yang hakiki. Oke? Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah itu akan tetap ada meskipun kata tidak ada itu sudah tidak ada. Paham sampai di sini? Ya paham Ustaz, tapi logika saya belum bisa mencerna gitu Ustaz. Ya, ini aku bawain nih. Nah, hadisnya ketemu di Imam Ahmad 8603. Ini Nabi jika hendak tidur maka Nabi mengucapkan, ini langsung ke ayat yang dibahas aja ya. Wa antaz zahiru. Nah, di sini engkaulah Tuhan yang zahir, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupi darimu. Ke situ di bawahnya. Jadi bukan ke Allah itu nampak nyata bisa dilihat manusia gitu. Lu siapa kita anjir mau lihat Allah ketika kita di dunia? Allah menjanjikannya di akhirat melihatnya itu, nampak nyatanya melihat keberadaan Allah itu di surga nanti gitu. Lu siapa lu mau lihat di dunia? Ke situ sih Dea. Coba jadi Ustaz terangin yang di itu yang Nabi itu. Ini ya Nabi ya, ini Nabi berkata nih. Perkataan Nabi itu gimana? Nabi berkata begini, engkaulah Tuhan yang awal. Mana tadi? Ya Allah. Engkaulah Tuhan yang zahir, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupi darimu. Nabi kami aja membawanya ke sana gitu loh. Itu kan jelas tak tuh. Ya itulah. Dialah yang maha zahir, tidak ada. Gini loh. Gini Dea. Tidak ada bisa yang menutupnya, Bang.
Dengar. Nah gini, kalau aku dikatakan ada nyata, itu aku harus menyatakan diri baru aku dikatakan ada. Ini Allah, tanpa Allah ini menyatakan diri, kita sudah meyakini Allah itu ada dengan Allah menunjukkan segala ciptaannya. Nggak perlu itu Allah itu nyatakan diri, tapi kita bisa meyakini bahwa Allah lah pencipta segalanya. Nah gitu kurang lebihnya. Lanjut lagi, Boris. Ini misalnya ini juga ya Allah Allah mengatakan, berfirman, berkata tentang keberadaannya itu. Kita bisa lihat di sini banyak banget ini tumpah-tumpah. Kita buka dulu ke mana nih, anti ayat doktrinal. Bukan. Ke mana dia ya? Lupa gua. Oh, di sini. Asma wa sifat. Nah, misalnya bisa lu baca di sini di firman Allah di surah Al-Muluk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Surah Yasin ayat 11. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Surah Qaf ayat 33. Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Mau kemana? Udah paham, Nah itu kan Ustaz lagi ngejelasin tentang batinnya itu, az-zahir wal batin. Nah mungkin itu lagi menjelaskan tentang yang tidak terlihatnya ini. Nggak bisa dong, karena kalau dicari di Al-Quran nggak akan kelihatan Tuhannya terlihat mata gitu. Ini kalau nggak misalnya masih nggak percaya ya, kita bawain ke perjanjian baru ya. Ini murid-murid Yesus ini lucu. Murid-murid Yesus punya iman yang bertentangan dengan Kristen. Kita lihat di 1 Yohanes 4:12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Yohanes 4:12. Yohanes ini ketemu Yesus. Pengajaran Yesus dia sering ikut ya. Tapi kenapa ketika dia melihat Yesus, tahu Yesus ngapain aja, bisa-bisanya berani dia berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Paulus di 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Paulus yang paling bisa menjelaskan imannya Kristen dipakai saat ini, Paulus yang tak nampak. 1 Timotius 6:16, Paulus lagi nih diperkuat. Ini penutupan surat kepada jemaat Timotius. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Mau kemana deh? Mau kemana? Iya, kalau dikaitkan dengan wajahiru wal batin itu kan, nah mungkin yang tidak nampak itu kan larinya ke batin tuh, yang batin. Yang saya tanyakan yang nampaknya, yang zahirnya ini gitu, Ustaz. Yes, kalau misalnya gitu menjelaskan tentang itu gitu, Ustaz. Oke, kalau misalnya mau nampak kelihatan gitu ya, mau dibawa ke kelihatan Tuhan itu bisa dilihat di Al-Qiyamah. Ini yang tadi gue jelaskan di awal gitu. Di Al-Qiyamah ayat 21 sampai 22 sampai 23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ila rabbiha natirot. Ila rabbiha nadhiroh. Tuh di situ kalau mau memandang. Ayat Quran ya, Ustaz ya? Iya, Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Ayat Quran itu, Ustaz ya? Iya. Oke, siap, berarti kan ada ya. Ada nanti gitu. Jadi yang membedakan terlihatnya kita bisa memandang kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla itu nanti di surga, bukan di dunia. Karena udah banyak banget kalau lu lihat di dunia Tuhan-Tuhan yang kelihatan. Contoh misalnya kita ambil Zeus. Zeus itu kelihatan di Roma.
Orang-orang di Roma mengimani Zeus itu Tuhan yang turun ke bumi, kan gitu. Tapi apakah orang Cina melihat? Apakah orang Afrika melihat? Apakah orang Amerika melihat? Enggak. Berhala jadinya. Terus kita lihat sekarang ke Yesus, Dea. Yesus turun di Palestina. Orang-orang Israel melihat dia. Sebagian kecil tahu dia siapa gitu. Kemudian 300 tahun kemudian baru dia dituhankan secara resmi. Tapi apakah orang-orang Cina melihat? Apakah orang di Nusantara melihat? Apakah orang-orang di Islandia melihat? Enggak gitu. Jadi sudah banyak konsep-konsep Tuhan kelihatan di dunia, tapi dia patreon, maksudnya per teritorial, per wilayah gitu. Dan mukanya beda-beda, bajunya beda-beda, berbahasa beda-beda, dengan ajaran yang beda-beda gitu. Tuhan yang turun ke bumi yang kelihatan yang mana yang mau diimani? Begitu dia. Oke bang, baik bang. Selamat datang di kebenaran. Buat wawasan saya, Ustaz. Sama-sama. Ya ini coba saya bahas, kita bedah ini. Gini Bang Lia, bentar ya. Ini masih ada Abang Glenn mau ngobrol. Iya. Kita tuh kalau Kores turun tuh kecepetan. Lanjut. Kita bedah dulu tentang ini tadi yang hadis Ahmad 8603 tadi yang terjemahannya seperti ini ya. Engkaulah Tuhan yang zahir, maka tidak ada suatu pun yang bisa menutupi darimu. Oke, premisnya di mana itu Bang Dea? Engkaulah Tuhan yang zahir itu premisnya. Ya, maka itu berarti adalah penjelasan, ya, penjelasan dari premis. Maka tidak ada suatu pun. Nah, sesuatu pun itu adalah sesuatu itu pun adalah objek subjeknya. Subjek yang bisa menutupi, yang bisa, tidak ada suatu pun yang bisa menutupi. Predikatnya itu menutupi. Ya. Objeknya adalah menutupi dari Allah, darimu. Berarti di sini menjelaskan bahwa tidak ada apapun yang bisa menutupi dari pengetahuan Allah. Karena tadi jelas subjeknya tidak ada sesuatu apapun itu subjek. Yang bisa menutupi adalah predikat. Darimu objeknya, gitu. Itu Bang. Jadi kalau kita berdari bahasa Indonesia seperti itu supaya jelas kita unsur-unsur bahasanya. Kalau kita cuma baca itu ya ini kan jelas subjeknya jelas apa, keterangannya jelas apa, objeknya siapa, objeknya apa, subjeknya siapa, udah jelas ada semua. Jadi kalau ini kita tinggal kita lihat ini kalimatnya aktif atau pasif kan gitu. Nah, masa harus kita balik lagi ke pelajaran SD Bang Dea? Baik Ustaz, baik ya, karena emang di lingkungan saya muslim hampir muslim semua, jadi saya ya kadang masih terbawa-bawa gitu masih. Emang saya gabungnya tuh saudara-saudara saya itu memang banyak muslim. King of King, Islam lebih percaya kitab hadis dari Al-Quran. Sekarang lu nyari remis lu. Lu aja lebih percaya surat-surat Paulus lu daripada perkataan-perkataan ala Bapa, ya enggak? Upah dosa adalah maut. Siapa yang ngomong? Ala Bapa atau Paulus? Paulus. Itu kan penebus Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Dari mana itu? Paulus atau ala Bapa? Paulus. apalagi apa namanya? Ngopi bareng, nggak pernah ngopi bareng Yesus, so dipercaya. Iya itu dia gitu. Makanya kan bubuk jadinya. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan kenapa kita harus mengikuti Nabi gitu. Karena Nabi yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan tentang agama gitu. Bukan Paulus atau orang-orang yang nggak pernah diutus oleh Tuhan langsung kayak gitu loh. Dijadiin kitab suci. Aduh, malu. King of Kings ya, saya tantang Anda. Sebutkan sama saya satu hadis saja yang tidak relate dengan kehidupan manusia saat ini. Kalau ada, berarti Anda benar. Itu aja. Satu hadis yang tidak relate dengan kehidupan manusia. Dari segi sosial, ekonomi, bermuamalah, apa segala macam. Coba disebutkan aja. Ada nggak? Sebelum saya pesan untuk Bang Dea. Gini Bang Dea. Tadi kawan Bang Dea mengatakan perbedaan antara Tuhan dan manusia itu, kalau manusia tidak bisa jadi Tuhan, kalau Tuhan bisa jadi manusia, gitu ya tadi ya. Iya. Bang Dea setuju nggak dengan kata-kata itu? Iya. Setuju ya? Iya. Oke.
Aku tanya nih ke Bang Dea nih, yang memelihara alam semesta ini siapa sih? Ya Tuhan, Allah Bapa. Termasuk yang memelihara Bang Dea? Iya, Allah Bapa. Oke, berarti semua manusia di dunia ini, di bumi ini yang memelihara adalah Tuhan, betul? Iya, iya betul. Oke, sepakat aja di situ ya? Ya, Oke. Dia punya peliharaan enggak? punya Apa peliharaannya? kucing. Kucing. Manusia sama Tuhan lebih pintar mana? Coba. Ya Tuhan loh. Lebih pintar Tuhan. Kunci ya di situ ya. Awas berubah, awas berubah ya, awas berubah. Dea ini tidak secuil pun kepintaran Dea itu bisa melampaui Tuhan, kan enggak ya? Kemampuan Dea itu kecil, ibarat ya, pokoknya kecil lah ya, kecil banget. Apakah Dea untuk memelihara kucing harus jadi kucing? Ya enggak lah. Kenapa ada Tuhan harus jadi peliharaannya untuk memelihara peliharaannya? Itu sih apa, karena saya nggak terlalu dalam ya, katanya udah dinubuatkan ya nanti. Perlu enggak? Itu dulu. Kok pinteran Dea mau melihara kucing nggak perlu jadi kucing? Katanya pinteran Tuhan. Coba. Iya. Tadi udah dikunci tadi. Pinteran Tuhan daripada Dea. Ini dia pinter nih, nggak mau jadi kucing untuk memelihara kucing. Ya sekarang ada Tuhan jadi peliharaannya namanya manusia untuk memelihara peliharaannya ya manusia ini. Coba. Pinter mana kira-kira? Iya, paham, saya paham. Ya, jujur, lebih pinter mana kalau seandainya Tuhan jadi manusia daripada Dea yang tidak jadi kucing untuk melihara kucing? Pinter mana? Pinter Tuhan lah. Kok pinter Tuhan? Kalau ada orang melihara kucing terus dia jadi kucing dulu, itu pinter atau enggak pinter? Ya enggak lah. Enggak pinter nih, ini pinter nih. Kalau melihara kucing nggak usah jadi kucing. Kalau mau melihara manusia perlu nggak jadi manusia? Kalau untuk di keyakinan saya sih udah ada nubuatannya. Enggak, kita nggak usah keyakinan dulu. Kita bahas rasional dulu karena dia ini aku yakin dia juga pinter ya. Kalau melihara manusia perlu nggak jadi manusia itu dulu? Ya sebenarnya sih nggak perlu kan. Ya udah titik di situ. Karena nggak perlu ngapain jadi manusia itu loh. Dia aja bisa mikir melihara kucing nggak jadi kucing. Kenapa ada Tuhan yang nggak bisa mikir melihara manusia nggak perlu jadi manusia? Nah itu perlu pertanyaan. Lanjut yang lain. Ini bawanya ke sini apa namanya Ustadz Madu, bawanya ke apa namanya kalau misalnya Tuhan mau kan nggak ada masalah ya Dea ya? Iya betul. Nah kalau misalnya Tuhan mau jadi manusia kan nggak ada masalah ya? Iya betul. Nah tapi kalau misalnya betul. Kasih karunia mantap gitu. Cuman masalahnya begini, kalau misalnya Tuhan yang nggak pernah ngomong begitu ya jangan difitnah. Gitu loh. Masalahnya difitnah ini Tuhannya gitu loh. Kan kasihan. Ya memang saya tentang Bible Alkitab itu enggak ini ya. Jadi saya dari orang tua dari ini. Jadi itu katanya udah dinubuatkan. Boleh. Di mana nubuatnya kan gitu. Nanti kalau misalnya dia mau kritis, tanya aja. Mama, Papa, memang di mana Tuhan bernubuat dirinya akan menjadi manusia gitu. Ditampar itu. Ditampar. Karena nggak akan nemu. Mau dari kejadian sampai ke wahyu nggak akan nemu itu. Tuhan bernubuat untuk menjadi manusia. Nah, itu nggak akan nemu. Katanya di perjanjian lama katanya adanya. Betul. Iya, kita di sini ini udah berdialog ini dari level pendeta, pastor, romo gitu kan, uskup sampai ke jemaat-jemaat yang biasa gitu dengan pertanyaan yang sama. Dengan pertanyaan yang sama itu nggak ada gitu. Sampai gue pribadi menyimpulkan lu
beriman ini dari ngefitnah Tuhan lu sendiri ya, gitu. Kok iman yang lu bilang Tuhan menjadi manusia gitu kan? Kok nggak ada gitu tertulis gitu? Kapan Tuhan yang ngomong begini? Iya, memang saya kalau dipertanyakan tentang itu saya juga bingung karena memang jawabnya karena memang saya belum menguasai. Jadi makanya saya di sini bertanya mencari wawasan gitu, Ustaz. Yes, Karena gitu. emang di lingkungan saya tuh Muslim semua, cuma paling berapa keluarga ya, berapa kakak di sini yang Iya, itu nggak ada masalah sebenarnya dalam mencari kebenaran Islam, nanya aja langsung ke keluarga gitu. Kalau kami di sini komparasi supaya cepat beres gitu kan. Jadi kalau misalnya tinggalkan doktrin, lepaskan atribut, harus banget Tuhan kelihatan gitu kan. Baca dengan jujur kitab sucinya, itu pasti tertuntun kepada Islam gitu. Karena nggak akan nemu itu konsep Allah 3 pribadi, nggak akan nemu. Terus apa namanya, Yesus itu naturnya 2, nggak akan nemu gitu, kecuali dari doktrin itu bukan apa yang Yesus katakan, bukan apa yang Roh Kudus bimbing, bukan apa yang Allah Bapa firmankan. Nggak akan nemu itu deh. Wallahi, demi Allah nggak akan nemu. Cuma gini Dea, jangan percaya gue 100%, harus komparasi juga. Apa yang gue bilang, tanyakan ke pendeta. Ada nggak Tuhan berkata dia ingin menjadi manusia? Gitu. Nanti mereka, ya. Ini Ustaz, di rekan saya tuh, tempat kerja saya tuh saya CS banget yang sama yang dia memahami Alkitab gitu. Nah, boleh tuh tanyain ke temennya. Saya nanya itu Alkitab tuh sama dia. Bagus. Tanyain ke dia. Ya. Apa? Ya, pendidikan saya tuh tentang Alkitab kan kurang ini. Jadi saya setiap apa-apa nanyanya ke teman saya itu yang dia paham Alkitab gitu. Jadi kan tadi dalil-dalil yang gua kasih, inget nggak dalil-dalilnya di mana? Ingat nggak? Mana, Ustaz? 1 Yohanes 4:12, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Oke, saya catat dulu, Ustaz ya. Iya. Nanti saya tanyakan ke teman saya itu. Sama di mana 1 Yohanes 4:12, 1 Yohanes 4:12, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 1 17, 1 Timotius 6, 1 Timotius 6, 16. 16. Udah, Ustaz. Udah itu aja gitu. Jadi itu nanti bawanya kayak gini. Kalau memang Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri, berbicara teman seperti teman. Kalau memang Yesus ini adalah firman Allah, yang dimana firman adalah Allah itu sendiri dan manusia melihat Yesus, kenapa ini murid-muridnya Yesus masih saja gegabah mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah? Kenapa mereka masih gegabah ngomong kayak begitu? Gini, Ya, Ustaz. boleh. Ustaz, saya boleh ini ya. Coba kita lepaskan dulu semua agama kita. Perangkat-perangkat agama nih kita lepas dulu ya. Ya. Kita netral dulu semua deh, nggak punya agama gitu ya. Iya, kita pakai akal aja ya, pakai logika ya. Ya, jadi misalkan ini kan alam semesta ini kan nggak mungkin nggak ada yang menciptakan gitu ya. Pasti ada yang menciptakan ya di luar itu. Iya. Nah, semua mengklaim kalau yang menciptakan alam semesta ini mengklaim bahwa itulah Tuhan dia gitu, Tuhan agama dia. Iya. Nah, tolak ukur kebenarannya itu gimana gitu. Ini ngaku klaim ini yang menciptakan alam semesta, ini yang mengklaim menciptakan alam semesta. Nah, nanti tolak ukurnya itu gimana, Ustaz? Untuk tolak ukurnya ya, oke. Oke, jadi jajarin semua kitab suci, perhatikan perkataan Tuhannya, mana yang terbukti dan bisa kita rasakan di 2024 ini. Itulah Tuhan yang benar.
Jadi jajarin kitab sucinya nih. Tuhannya berkata apa nih tentang kehidupan manusia ya? Tentang perjalanan bumi ini, tentang fenomena-fenomena alam yang ada gitu, tentang karakter manusia kayak gitu kan. Nah, bisa nggak dibuktikan di 2024 ini? Gitu loh. Dan itu harus menyeluruh gitu. Nggak bisa orang yang baik itu rajin menabung. Ada juga kok orang baik tapi nggak menabung kan, ya jangan sampai kena kontradiksinya kayak gitu deh ya. Oke, terima kasih Ustadz Perah, Ustadz Adriansa. Berhubung saya udah 5 waktu. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada mualaf juga nih dari Kristen, namanya Jimen. Kalian juga mualaf sih sebenarnya. Izin Bang Kores menanggapi aja dia sebelum turun. Oh, sok. Kalau saya nggak main hujat-hujatan, Ustadz, soalnya saudara-saudara saya Muslim semua ini di tetangga-tetangga saya Muslim juga. Nggak ada hujatan saudaraku, nggak ada hujatan. Izin aja sebelum turun. Tadi kan saya sempat dengar bahwa karena Tuhan itu atau Allah itu kuasa memungkinkan untuk menjadi manusia, betul nggak? Iya, betul. Oke, saya setuju. Setiap argumentasi orang itu saya yain, saya tidak bantah, terkecuali pakai data. Tetapi Bapak sendiri berkata, dia tidak akan mungkin menjadi manusia. Bagaimana kalau ada datanya di dalam Bible? Contoh, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dua variabel, bukan manusia dan anak manusia. Bahkan dipertekankannya, setiap perkataannya ini, setiap firmannya itu semua, dan dia akan menepatinya. Langsung dilanjutin di Hosea. Ini perkataan Bapa loh. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Manusia yang kudus menurut Bible yaitu adalah utusan para nabi, karena mereka diurapi, dikuduskan, disucikan. Ya, lanjut. 2 Samuel ayat 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Orang zaman dulu, orang-orang yang berkomunikasi dengan Yesus, yang berkomunikasi dengan Musa, yang berkomunikasi dengan Abraham, menangkap dengan telinga mereka dari utusan mereka, dari yang mereka ikuti, bahwa hanya satu Allah, dan dia tidak akan mungkin merubah dirinya menjadi manusia untuk hidup di tengah-tengah manusia. Bagaimana? Kan itu tadi kan bagaimana jika Allah telah mengatakan atau Bapa mengatakan di dalam Bible, dia tidak akan bisa menjadi manusia dan tidak akan mau berubah menjadi manusia atau inkarnasi. Bagaimana coba? Memang memungkinkan, tetapi dia sudah framing dari awal. Kenapa? Ada dasar-dasarnya, ya, dikonfirmasikan juga, ya, oleh Yesus utusannya, bahwa tidak ada yang bertemu dan melihat Bapa, ya, selain dirinya. Dan ketika Yesus bertemu dengan Bapa, itu bukan bertatap wajah langsung, sebab di Ulangan 18 ayat 18, dia hanya alat. Jadi apa yang dikehendaki Bapa di surga, kerajaan surga, untuk menyampaikan firman, itu hanya diucap oleh Yesus. Jadi tidak bertatapan langsung. Karena kalau bertatapan langsung, Yesus akan menjelaskan seperti apa, ya, secara wujud, ya, Bapa itu. Sama dengan di Al-Quran, ya, di Al-Quran juga dijelaskan, saudaraku, dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kami umat Muslim di Al-Quran, surat mana ini? Tunggu ya, saya udah catat itu. Di surat, bentar saudara. Hadis riwayat Muslim, dibilangnya Rasulullah bersabda, ketahui kalian semua bahwa tidak salah satu di antara kalian melihat Tuhannya. Rasulullah aja yang dekat tidak melihat secara wujud, ya. Tetapi dia melihat itu lebih dekat, yang menurut Allah itu seperti
menyatu dengan satu sidratul muntaha, melihat dengan secara yang tidak terbatas melalui mujizatnya, melalui perantara, melalui malaikat. Sama, jadi Musa, Abraham tidak menjelaskan wujud Allah itu. Adam pun tidak menjelaskan wujud Allah. Karena dia bertemu itu bukan seutuh fisik gitu. Jadi saudaraku, kalau Anda tadi berasumsi, berangan-angan, mungkinkah Allah itu menjadi manusia? Menurut Bible aja, Allah itu sudah framing dari awal. Tidak mungkinlah aku menjadi manusia. Karena manusia itu ciptaan rendah, masih ciptaan rendah. Walaupun dalam konsep makhluk-makhluk lain dia adalah perfect, sempurna. Ya, kenapa dia sempurna? Dia diberikan akal, diberikan jiwa, diberikan roh, diberikan raga. Ya, sementara hewan tidak diberikan akal, diberikan tubuh, diberikan raga, tetapi insting dilebihkan sama dia. Manusia punya insting lebih. Nah, makanya saudaraku, jangan berandai-andai sesuatu hal yang tidak dijelaskan oleh Bible. Begitu. Saya emang di tetangga-tetangga saya mayoritas Muslim. Jadi kalau saya lihat tuh kalau ke masjid itu dia yang berwudu ini. Jadi saya sukanya di situ gitu. Setiap kita beribadah tuh harus membasuh seperti dibaptis gitu. Gini saudaraku, kalau soal berwudu saudaraku, sebenarnya udah dijelaskan praktek-praktek tata cara Yesus di dalam Bible kalian. Ya, itu sudah dipraktekkan gitu. Jauh sebelum kau melihat sekarang umat Muslim, sudah dipraktekkannya. Bagaimana masuk ke rumah Tuhan, rumah ibadah. Bait suci itu kan rumah ibadah. Ya, dia membasuh kakinya, melepaskan kusut kakinya, membasuh tangannya, mencuci mukanya. Bahkan dia mempraktekkan secara langsung, secara hukum-hukum, walaupun tidak disepakatkan dengan agama pada zaman itu, tetapi masih hukum-hukum. Apa itu? Praktek sunnah-sunnahnya, sunnah Nabi, contohnya berjenggot, panjang rambut seukuran apa, itu. Dia sudah mempraktekkan. Yesus itu makan ketika dia memberikan makan 5.000 ya, 5.000 atau 500 lupa saya, di gunung makan kepada orang. Dia mempraktekkan sunnah yang di dalam Islam masih hukum, bukan belum agama, tetapi masih hukum. Apa itu? Ya, makan pakai tangan. Tidak pernah dijelaskan. Bahkan dia mengambil makanannya dan mengambil anggurnya pakai tangan, nggak pakai sendok. Membagi makanannya pakai tangan, sesuai dengan hukum-hukum dalam Islam juga, saudaraku. Oke, baik, Ustaz. Ya, sudah saya Iya, saya bukan Ustaz. Tadi pertanyaannya tadi nanti sudah saya catat. Apakah memang benar Yesus itu udah dinubuatkan dari dulu apa tidak? Nanti saya tanyakan. Emang di lingkungan saya juga Muslim semua. Saya tujuannya emang naik ke Komal ini ya pengen tahu aja gitu. Ternyata di apologet Islam ini ternyata pemahaman Bible-nya malah lebih jauh dari saya. Maksudnya yang notabene saya beragama ini sendiri kok malah nol gitu. Yaudah, terima kasih ya untuk host, terima kasih untuk Ustaz semua, terima kasih. Satu lagi dia, nggak panjang saya tahu. Satu lagi, dia kelompok kepercayaan, keyakinan, organisasi ataupun apa itu sekte ajaran yang memaksakan Tuhan harus berwujud hanya satu pertama kali di dunia ini adalah mitologi Yunani atau pagan, penyembah dewa. Itu memaksakan. Jadi kembali kepada Anda. Terima kasih dia. Baik, terima kasih ya semuanya ya Ustaz ya. Nanti kalau saya naik lagi mungkin besok ketemu lagi. Jangan menghujat ya Ustaz ya. Asli mana dia? Di sini saya Muslim semua. Asli mana? Saya asli Cikarang. Oh, Cikarang. Iya. Kenapa tadi sampai enggak, maksudnya kenapa tadi sampai mengaku bahwa saya ini mau
mencari apa kebenaran atau gimana? Iya Ustaz, saya kan masih jauh pemahaman saya tentang Alkitab tuh. Megangnya juga jarang. Jadi baca-baca jarang. Ya, makanya saya mencari di yang udah paham-paham di apologet baik yang dari agama saya sendiri. Iya. Saya kadang masuk untuk bertanya, kadang di ini apologet Islam sendiri saya kadang. Tapi sudah pernah bertanya, sudah masuk di Komal Kristen terus bertanya. Ya jawabannya ya begitu, sudah ada nubuatannya ini dari apa ya kitab saya apa Yeremia apa tahu saya katanya gitu. Baiklah Ustaz, untuk malam ini aduh mata udah nggak kuat saya, terima kasih Ustaz ya. DM aja saya. Ini kan belum apa namanya? Belum di fallback kan? Di fallback aja sayanya. Oh iya nanti saya fallback ya. Iya, di fallback aja. Iya. Baik, terima kasih ya. Oke. Terima kasih semuanya ya, saya turun ya. Sama-sama Dek, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Yo, selamat pagi. Iya, pagi Bang. Gimana Bang? Lebih temanya tentang apa ya? Bebas aja Bang. Oh, ya Bang. Mau nanya, mau apa? Maksudnya mau bertanya atau mau nanya atau mau saya ditanya? Mau ditanya ataupun, deh. Mau ditanya deh. Mau ditanya. Oh ini Bang Sansan ini dari Kristen atau? Saya 19 tahun Kristen. Saya sebetulnya bukan keluar. Saya berbeda persepsi, berbeda pandangan sama umumnya gereja. Pengikut Mahaguru Qinghai saya. Pengikut Mahaguru Qinghai. Iya, ngerti. Jadi soal ketuhanan itu ya Mas, tanpa kita diperjalankan, dalam artinya dicerahkan, kita pasti salah paham tentang Tuhan. Mau Kristen, mau Islam, sudah pasti salah paham tentang Tuhan. Kalau kita tidak diberikan rahmatnya gitu. Manusia tidak berkuasa untuk menafsirkan kitab suci tanpa diberi kuasa oleh Tuhan gitu. Oke. Karena Contohnya saya sendiri. Karena sebelum pencerahan, saya menganggap mungkin sosok Tuhan itu mau konkret, mau abstrak, itu bukan Tuhan. Itu hasil produk pikiran yang kita baca di kitab suci ya. Mau Allah, mau Yesus bukan Tuhan. Itu hanya gambaran Allah, dua-duanya. Karena itu hasil dari persepsi pikiran dari membaca kitab. Nah, jadi Tuhan bukan apa yang engkau pikirkan dari membaca, melainkan yang menjadikan kita berpikir. Posisinya kebalik ya. Dia sang sumber, bukan yang diproduksi oleh pikiran. Kalau Tuhan hasil membaca itu diproduksi oleh pikiran, istilahnya gitu. Menurut Bang Sansan, Tuhan itu secara rasional itu kayak gimana? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi rasional itu pikiran kan? Ya, betul. Oke, jadi pikiran ini dia bukan kebenaran tertinggi, bukan hakikat. Hakikat itu yang sesungguhnya. Pikiran hanyalah rekayasa, simulasi. Jadi Yesus itu gambaran Allah yang tidak kelihatan. Itu benar, rasional. Artinya, yang berarti tetap mengarah ke Yesus itu sendiri ya? Tidak. Gambar beda dengan yang digambarkan. Tapi dia memang gambaran Allah, betul. Tapi jangan dianggap bahwa yang disebut Tuhan Allah sama dengan sosok itu, enggak. Karena Tuhannya tidak dibatasi oleh gender, laki-laki tidak. Yang dibatasi oleh gender itu gambarannya, bukan aslinya. Ilustrasi berbeda dengan yang diilustrasikan gitu. Ibaratnya kursor mouse berbeda dengan si pemegang kursor. Yang kita tahu sebagai laki-laki itu adalah kursor mouse-nya, petunjuknya gitu, bukan aslinya. Tapi yang disembah oleh Muslim juga bukan aslinya. Itu abstrak namanya ya. Ketika kita menyembah Tuhan Allah, itu bukan aslinya. Itu masih persepsi pikiran, sosok abstrak saya menyebutnya. Makanya kalimat Islam tuh laisa kamisli sayun, dia tidak serupa dengan apapun. Abstrak pun dia gitu. Seperti tadi saya udah bilang,
Tuhan bukan apa yang kita pikirkan, melainkan yang menjadikan kita berpikir. Itu kalimat praktisnya. Kalimat praktis itu kalimat yang mendekati kebenaran. Kalau menurut Bang Sansan, ya kan, kira-kira bisa ndak kita menganggap atau dari secara rasional, ya, gimana? Tuhan itu bisa kita pahami secara rasional. Nggak bisa, Bang. Konsep Tuhan yang dipahami secara rasional itu pun sangat terbatas. Nggak bisa Tuhan dipahami sekali lagi. Rasional itu pikiran. Apapun yang bisa dirasionalkan itu berarti produk pikiran. Tidak bisa, Bang. Dia melampaui pikiran Tuhan itu. Kalau dari segi eksistensi gimana? Ada. Tuhan ada. Dia adalah hakikat kita. Hakikat kita itu bukan manusia, Bang. Jadi posisinya manusia itu, ya, diri kita adalah avatar. Avatar artinya adalah subjek di dalam suatu dimensi yang rendah, di dalam kesadaran kita yang rendah. Hakikat kita adalah cahaya, bukan cahaya yang tampak, ya, cahaya ruh disebutnya hakikat kita itu, Bang. Si cahaya ini pencipta dia, Bang. Dan Anda kalau sudah masuk ke dalam kesadaran cahaya, Anda menjadi pencipta. Bukan Anda sebagai pribadi, ya, bukan. Pribadi itu ciptaan, ya, diri kita, semua ini ciptaan. Dan posisi ciptaan sebagai diri, saya menamakannya sebagai avatar. Setelah Anda mengerti, diperjalankan suatu hari Anda masuk ke dalam pribadi cahaya. Sebetulnya bukan pribadi, ya, cuma bahasa praktisnya, kalimat pikirannya, ya, dengan akal budi kita menyebutnya pribadi cahaya. Dan sebagai pribadi cahaya, Anda tuh menciptakan alam sekitar Anda, loh, Bang. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan itu dengan kita mengenal Dia secara eksistensi? Ya, itu kalau saya diperjalankan. Jadi abang harus lebih gampang, ya, kalau jalan sendiri lebih susah. Jauh lebih gampang kalau Anda mampu berdoa dan menemui seorang utusan Tuhan. Kristus hidup, hidup itu. Tanpa mereka lama perjalanannya. 100.000 kali lebih cepat menggunakan utusan Tuhan daripada jalan sendiri. Kalau menurut Bang Sansan ini menganggap Yesus itu sebagai utusan sesuatu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia gambaran Tuhan. Oke. Ya. Gambaran dari segi apa? Maksudnya dari segi apa? Ya, dari segi kemanusiaan atau dari segi bukan. Yang tampak sebagai pria itu gambaran Tuhan. Hakikat Yesus adalah Tuhan itu sendiri, tapi bukan sosok kepribadian, ya, jangan dimaknai sosok kepribadian. Sosok kepribadian itu adalah Tuhan yang dinilai dari dimensi pikiran. Beda, ya. Ingat, kepribadian Yesus itu Tuhan yang dinilai dari sudut pikiran manusia. Kalau kita nilai dari sudut hakikat itu yang tertinggi. Bukan itu. Karena kamu harus manunggal bersama Yesus. Kristus harus masuk ke dalam diri kita, baru Anda tahu yang sesungguhnya. Kalau dari luar itu namanya Tuhan yang dilihat menggunakan pikiran. Beda, Mas. Pikiran ini levelnya lebih rendah. Ada yang lebih tinggi yang melampaui alam pikiran. Apa itu? Tidak bisa dinamai. Makanya pikiran itu suatu rekayasa, simulasi dia. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang objektif, Bang. Dia manunggal, tidak bisa dikatakan subjektif, tidak bisa dikatakan objektif. Kamu harus masuk ke dalam penyatuan kesadaran bersama Dia, bersama Yesus, baru engkau tahu yang sesungguhnya, gitu. Karena sesungguhnya antara hakikat kita dengan hakikat Dia itu satu. Esa disebutnya. Terus batas akal untuk memahami dari suatu konsep keimanan itu kayak gimana? Ya, tentu Anda bicara dari sudut pikiran, maksudnya batas keimanan. Iya, ini kan dari tadi ini kan kita masih dalam konteks pikiran, pikiran, akal, ya kan, abstrak, rasional, eksistensi, kan gitu.
Ya. Nah, untuk memahami konsep keimanan, baik saya di dalam Islam ataupun dari teman-teman yang di luar sana atau mereka Kristen, untuk melihat, ya kan, dari segi akal, itu tentang masalah keimanan itu kayak gimana menurut Bang Sansan ini? Boleh tahu Anda dari Muslim kah? Muslim saya, Bang. Oke. Kalau abang imannya sudah di Tuhan Allah, ya ikuti aja bang. Gak masalah kok di sana. Maksudnya gini loh, sampai di mana batas akal manusia? Iya kan, sampai di mana batas akal manusia itu dalam suatu keimanan? Batas baik di dalam, dalam keimanan bang ya. Iman itu namanya pikiran bawah sadar, Mas. Bener nggak? Gimana? Bawah sadar. Iman itu pikiran bawah sadar. Artinya itu ekspresi di bawah kesadaran. Di bawah kesadaran, oke. Jadi namanya keimanan itu bang, bisa ada yang benar, bisa ada yang salah. Karena sebelum beriman kita berpersepsi dulu, berprasangka dulu. Umumnya orang menggunakan persepsi orang lain lalu dipakai untuk beriman tanpa menggunakan nalar, karena nalarnya nggak kuat atau malas untuk menganalisa. Dari membaca kitab suci dia malas menganalisa, ikut-ikutan persepsi orang lalu diimani. Banyak yang begitu. Jadi iman belum tentu benar, ya. Jadi agama sebetulnya ya, secara umum saya katakan itu sebetulnya interpretasi orang awam tentang ajaran Nabi. Berarti ini dari sudut pandang secara cara berpikir manusia dalam hal konsen atau awareness. Kenapa? Gimana? Dari segi sudut pandang manusia, ya kan? Dari segi sudut pandang manusia, dari segi cara berpikir manusia seperti awareness, konsen. Terus kenapa? Yang bisa dikatakan itu yang tadi. Gimana pertanyaannya yang lebih konkret? Yang lebih konkretnya gini. Tadi kan yang saya angkat tadi kan gini bang. Sampai di mana batas akal manusia untuk memahami konsep keimanan? Udah itu kan keimanan itu bang. Kalau Anda ingin menganalisa keimanan seseorang menggunakan akal budi bang, tadi saya udah bilang bang, keimanan itu datangnya dari persepsi, dari nalar. Ada yang datangnya dari persepsi orang dipakai untuk beriman. Artinya iman itu bisa aja menyesatkan. Jadi apa yang Anda maksud iman di sini? Saya sepakat itu, saya sepakat. Iya. Iman yang mana? Harus spesifik bang. Coba bahasnya spesifik jadi gampang. Iman yang seperti apa? Secara universal. Itu kan terlalu umum. Imannya seperti apa contohnya? Ada iman. Contohnya di dalam iman kekristenan itu sendiri. Apa yang mau Anda kritisi di situ? Ada kebaikan di situ. Apa? Pertanyaan Anda. Oke, contohnya gini. Bagaimana caranya menjelaskan konsep Tritunggal itu dari segi akal sehat manusia? Oh, Tritunggal itu satu Tuhan dalam 3 dimensi yang berbeda. Dimensi yang hakikat, yang tertinggi, yang kitanya nggak boleh lagi menggunakan otak, itu satu Allah disebutnya ya. Bukan sekedar konsep. Kalau kita hanya sekedar konsep itu beda ya. Tadi saya udah bilang itu masih. Yang kedua adalah seperti Nur Muhammad, artinya mata batin harus terbuka. Ya, ini bentuk yang kedua. Dan yang ketiga adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu Tuhan, cuma dari dalam bukan dari luar. Nggak bisa dilihat sosoknya sebagai Tuhan, terbalik. Itu 3 Tritunggal itu ada di ajaran Mahaguru memang begitu dan tidak bertentangan dengan tauhid. Jangan dipertentangkan, ini jalan dua-duanya benar. Ya. Oke. Ya. Kalau menurut Bang Sansan nih, ya kan?
apa perbedaan ketika kita mengimani Tuhan dan taat dengan syariat Tuhan? Apakah di dalam pemahaman keyakinan Bang Sansan, apakah ada satu bentuk atau konsep tentang masalah ketaatan dengan syariat Tuhan itu sendiri? Jadi syariat Tuhan yang asli hanya bisa kita buktikan atau divalidasi melalui kitab dalam diri yang namanya nurani. Karena syariat luar tanpa menggunakan kitab dalam diri itu bisa salah, bisa menyesatkan. Ya, Quran yang asli hanya bisa divalidasi melalui kitab dalam diri. Bible pun sama dari dalam diri. Kalau enggak kita bisa tersesatkan. Masalahnya Jimen masuk dulu deh, masuk. Jimen. Iya. Pak Sansan, selamat pagi. Sebelumnya Bapak tadi dari dino mana? Ulang lagi. Saya ajaran Mahaguru dari Sanmat namanya. Sanmat. Ya, bukan Kristen juga namanya nih. Bukan. Ini lebih mengarah ke konsep apa ya? Mau dibilang pengajaran tentang Buddhis, bukan juga? Ini sudah setua umur manusia. Ya. Bukan baru, cuma gurunya masih hidup. Ya. Gini Bang. Iya. Bang Sansan ya. Saya menangkap satu argumentasi tadi. Abang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah esensi atau diri kita sendiri, tapi berupa roh hakikatnya, abstrak. Ya, betul ya. Bukan Argumentasi diri, itu, bukan diri, ruh, bukan diri. Iya, dan ruh dalam diri manusia. Kan itu tadi abang sampaikan. Ya, tapi esensi kita bukan sebuah kepribadian lah gitu. Iya, ruh. Kita ruh cahaya lah. Abang tahu nggak siapa yang mengatakan itu jauh sebelum abang katakan? Abang tahu nggak siapa? Saya dalilnya ada. Siapa dalilnya? Di kitab guru saya, Sanmat namanya, Rada Swami. Ada. Bang, ya? Itu menurut Ludwig Feuerbach. Itu kitabnya namanya Nur, Jimen, Nur Avatar. Avatar. Iya. Jauh sebelum itu, jauh sebelum itu, filsuf Ludwig Feuerbach itu sudah menyampaikan hal demikian dengan serupa. Ya, argumentasi abang itu menurut filsuf, ya, tentang ruh tadi. Pertanyaan kedua, ketika abang mengatakan bahwa esensi Tuhan itu adalah bagian dari ruh kita sendiri, nurani, iya, nurani bagian dari ruh loh Bang. Iya, nurani kita sendiri, esensi. Saya nggak bilang itu loh Bang. Iya, dengerin dulu Bang. Ya tapi jangan mengucapnya. Iya, manusia itu, Tuhan itu bisa dilihat dari diwujudkan dari nurani kita sendiri. Karena tadi membahas tentang Kristen, karena abang menyampaikan ada kebaikan di dalamnya, betul nggak? Ya. Oke. Lucifer itu berbuat baik atau tidak sebelum melakukan kejahatan? Berbuat baik. Oke, terima kasih Anda telah menjawab dengan baik. Seorang penjahat berbuat baik atau tidak? Bisa berbuat jahat. Oke, itulah sebabnya. Coba poinnya langsung, jangan muter-muter Bang. Enggak mutar. Saya dari setiap argumentasi abang, aku kritik satu persatu. Iya, poinnya aja langsung Bang. Justru nggak bisa. Justru abang, justru yang tidak rasional. Gimana ya? Kenapa? Ya, dengar ya, ulang ya. Jika nurani kita itu diwujudkan dengan ketuhanan dengan hanya akal baik, pertanyaannya, hal buruk juga itu berasal dari Tuhan juga. Karena cobaan, ujian. Oke, terus? Ya, terus? Ingat ya, nurani adalah berasal dari Tuhan, esensi dari ketuhanan kita, ya. Dan hal buruk atau perbuatan jahat
itu esensi, kalau abang mencocokkan tadi ya, esensi dari ketuhanan juga. Panjang amat sih bang, nggak langsung poin. Saya pelan-pelan. Dari awal tadi saya sudah ngasih perkataan abang barusan itu adalah perkataan filsuf. Iya, langsung poinnya apa gitu. Itu tidak rasional. Ulang bang, poin filsuf. Dengarin dulu bang, itu tidak rasional. Itu tidak rasional. Tidak ada, dengarin dulu bang. Karena muter-muter nggak ada poinnya bang, langsung poinnya. Tuhan itu esensi tujuannya itu, kalau menurut esensi tujuan kemanusiaan ada dua, ya, mengarahkan hal baik dengan cara berbuat baik, yang paling mentok bukan jahat tetapi menguji. Iya. Diputuskan oleh manusia. Nggak mau terlalu pusing. Terus poinnya apa? Coba bang. Ya, abang lebih pusing lagi kami karena kenapa abang katakan Tuhan itu esensi dari bagian ruh tubuh manusia, sementara kalau menurut itu bang, abang salah. Saya nggak pernah bilang Tuhan itu bagian dari tubuh manusia, ruh itu enggak. Jadi ruh tadi yang abang bilang manusia esensi dari eksistensi dari ruh manusia itu adalah Tuhan itu sendiri apa? Ya, menurut ajaran. Ya udah, Anda barusan menjawab. Anda tanya tapi terus motong. Gimana sih kalau udah nanya dengerin jawabannya. Jadi ruh itu adalah pencipta. Di dalam ini ya ada pencipta, ada Tuhan yang disebut ruh. Dia adalah cahaya, tapi tidak bisa dilihat mata jasmani. Ya, yang disebut Tuhan adalah kumpulan semua cahaya itu. Kita semua adalah Tuhan sebetulnya. Kalau kita mendefinisikan Tuhan, bukan diri kita loh ya. Kita adalah Tuhan. Kita semua dalam eksistensinya itu adalah ruh. Jangan salah paham. Ya, ngerti saya. Abang tahu nggak? Saya ulang. Itu pendapat filsuf. Sebelum abang menyampaikan itu ke situ bang, saya ngomongin filsuf, nggak usah ke situ 4 kali yang ulang terus. Ketawa sih. Bang, saya ada data loh bang. Iya nggak apa-apa, saya nggak menyangkal itu mah. Anda cerdas dikit loh. Saya nggak cerdas. Justru saudaraku, saya cerdas. Saya mengatakan itu pendapat filsuf, bukan kitab suci. Itu mah ngapain Anda sampai 5 kali ngulang itu? Ya wajar lah. Saya harus terangkan yang 1,1 ini kan. Harus tahu mereka itu pendapat perkataan berasal dari siapa. Dari kurang cerdas 6 kali Anda ngulang tuh. Makanya bang, abang mencampurkan hak batil dengan hal yang lain. Abang campur adukkan dalam rasional kemanusiaan itu tidak bisa. Ulang lagi dengar ya bang, dengar. Saya ujung satu lagi. Sesuatu kami dengan orang-orang yang percaya tentang ketuhanan, kami tidak mengrasionalkan Tuhan tanpa sesuatu dalil. Abang tahu dalil apa itu? Data, kitab suci. Kitab suci itu hadir, kami yang merasionalkan kitab suci itu, kami menganalisa kalimat perkataan Tuhan kami, seperti apa dirinya, dia menjelaskan dirinya, dia menjelaskan kekuasaannya, dia menjelaskan eksistensinya. Itu namanya rasional kemanusiaan. Karena manusia itu terbatas. Yang abang sampaikan barusan itu adalah pendapat filsuf, itu terbatas. Kalau saya tanya balik sama abang mengambil referensi itu atau kata-kata bahwa menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah ruh kita sendiri, bagian dari ruh kita sendiri, abang referensinya dari mana? Ada namanya Rada Swami. Rada Swami itu siapa? Itu nama perguruan spiritual. Ini dia. Coba Anda lebih akademis bisa nggak bang? Jangan etominem, jangan merasa udah tahu. Bentar, gini. Perguruan. Aduh. Abang tahu, perguruan itu ciptaan. Aduh, perguruan itu organisasi. Di dalam itu adalah karya-karya pikiran manusia. Saya lebih cocok ngobrol sama host. Karena kena sama saya. Saya dari awal udah bilang itu pendapat filsuf pertama kali yang menyatakan bahwa sorry itu saya itu adalah kita sendiri yang berupa roh. Itu pendapat filsuf bapakku Sansan. Salah bang, saya tidak mengatakan itu ya. Dengarin.
Beda lagi. Oke, apa katanya? Coba ulangi, coba. Kalau kita mendefinisikan Tuhan itu pencipta alam semesta kita, maka jawabannya ya. Ya. Adalah ruh di dalam diri kita. Kalau kita mendefinisikan Tuhan itu pencipta alam semesta kita. Karena aku itu pencipta kalian. Ingat ya. Aku, bukan aku sebagai sansan ya. Aku sebagai roh adalah pencipta kalian semua ini. Iya. Aku tidak mendefinisikan kata Tuhan Maha Tinggi hanya sebatas